Oke, baik. Ya, tapi dijawab pakai Al-Quran ya, jangan Iya. pakai data yang lain. Oke, singkat aja. Silakan. Yang pertama, sebutkan kebaikan Muhammad yang diajarkan di Al-Quran. Satu, yang ditulis. Yang kedua, kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Yang ketiga, Mau sampai berapa pertanyaan ini? dua aja. Nggak usah terlalu banyak, nanti kamu lupa satu aja, mungkin kamu udah bisa. Coba pakai data anu ya, pakai data Al-Quran. Iya. Jangan pakai congor. Baik. Ya. Kenapa jadi emosi kamu? Oh tidak, pertanyaan itu. Bukan pertanyaan itu, silakan jawab. Sebelum saya tahu Oke, kamu pakai Al-Quran. pelan-pelan dulu. Oh, Jawab. mau datang bertengkar. Bukan Mau datang berdiskusi. Mau datang bertengkar gitu? Jawab sudah. Enggak, aku tanya dulu. Pakai data, Kamu mau pakai datang dalil. ribut ini? Jangan kamu alasan, jawab sudah. Sebelum saya tahu kamu pakai Al-Quran. Enggak, saya tanya sama kamu datang ribut atau mau datang Sudah, diskusi jawab, baik-baik? sudah itu. Loh, Jawab. kamu emosi kenapa? Tidak emosi memang begitu Pak. Anunya vokal. Sudah jawab sudah. Oh, Pakai anu ya, gitu pakai memang. data Al-Quran dalil ya. Perbuatan baik yang dilakukan Iya. Muhammad. Yang dicatat di Al-Quran. Coba. Oke, Kita tunggu. baik. Oke. Yang pertama, perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah meluruskan fitnahan orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tidak ikut-ikutan memfitnah Nabi Isa, ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok, ditombak oleh orang-orang kafir. Itu salah satu akhlak beliau. Mengajarkan bagaimana Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci, yang jauh dari fitnahan orang-orang kafir laknatullah alaih. Oleh karena itulah kemudian Allah menerangkan tentang beliau, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus kemudian di atas muka bumi ini, diutus untuk melainkan untuk menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Loh, kamu kenapa kesurupan makananmu? Santai aja. Kenapa kamu emosian? Santai aja. Santai ya, santai. Ya, jadi yang pertama itu, jadi beliau datang kemudian untuk menyempurnakan akhlak, ya, mempunyai akhlak. Perbuatan baik untuk, kok itu yang dicerita. Iya dong, perbuatan baiknya itu tidak memfitnah. Iya dong. Perbuatan baiknya itu adalah tidak ikut-ikutan memfitnah Nabi Isa dengan mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang ditombak, mati telanjang di atas tiang salib. Tunjukkan ayatnya. Surah Maryam contohnya. Surah Maryam diterangkan kemudian. Saya bacakan Tuhan. Sabar dulu penyembah Lucifer. Santai apa? Gak usah kayak kesurupan gitu. Innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa alaihissalam diluruskan ajarannya kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerangkan bahwa Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Sedangkan di agamamu diajarkan ya. Tadi itu udah ayat itu dibacakan tuh. Itu tadi ayat dibacakan. Sedangkan di agamamu diajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Salah satu ajaran mulia baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan jika Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus itu adalah manusia suci. Sedangkan tadinya dia itu adalah manusia yang diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak perutnya, digantung dan dikuburkan. Nabi Muhammad datang kemudian membersihkan fitnahan-fitnahan Kristen laknatullah
bahwa Nabi Isa itu tidaklah seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Kristen, tetapi Nabi Isa adalah laki-laki yang suci. Inna ini ma'ana bodoh juga rasul curhat. rabbi li'ahabalaki gulaman zakiya. Gitu ya. Disuruh Kena kau tampilkan kan? ayatnya malah curhat. Nah itu ayatnya sudah kubacakan. Surah Maryam Tampilkan saya teksnya, bacakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahabalaki Tampilkan gulaman zakiya. Subhanallah. Betapa mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kemudian marwah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dituduh sebagai makhluk terkutuk dengan mengatakan Lain tanya, tidak, lain jawab beliau nih itu orang. adalah manusia yang suci. Terus siapa yang Itu mengutuk salah Yesus? satu. Banyak, Pak. Terus siapa yang mengutuk Yesus? Tunjukkan Kafir ayatnya Rahmatullah yang kau baca itu saudara-saudaranya setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian di ayat yang lain, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wal yatama dan seterusnya. Dan ini ayat menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan kemudian melarang orang-orang untuk berbuat keji, berbuat kemungkaran, dan berbuat Tunjukkan ayatnya, permusuhan. bacakan ayatnya. Rasulullah Saya bisa Muhammad tampung sallallahu baca alaihi Al-Quran. wasallam kemudian luar biasa dalam hal ini. Oke, saya sudah menunjukkan dalilnya, sudah Kamu kutunjukkan curhat itu, curhat. datanya. Udah dibacakan ayatnya pun. Sekarang giliran saya bertanya, tolong tunjukkan akhlak Paulus yang baik yang bisa dicontoh perilaku terhadap kedua orang tuanya. Silakan. Masih ada lagi yang belum dijawab. Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Cepat, Iya. cepat, sebelum Enggak, saya tampung satu-satu baca Al-Quran. dulu dong. Kamu lagi dong. Gantian kita dong. Gantian. Pertanyaan kedua. Tadi saya bertanya. Pertanyaan saya, Tunjukkan ayatnya. Kapan Muhammad diangkat? Mana bisa ada babi mendengarkan bahasa Indonesia, Pak? Babi ditanya. sekarang giliran saya dong bertanya. Tunjukkan Coba ayatnya. sebelum saya tampung tunjukkan tunjukkan akhlak baik Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa kita contoh. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya tadi yang saya tanya. Ayo. Tunjukkan kepada kami umat Islam akhlak yang bisa dicontoh dari Paulus. Jangan kepada orang lain dulu, kepada kedua orang tuanya dulu. Coba tunjukkan di mana itu tertulis. Di mana? Ya, kamu bertanya Kenapa saya satu, saya dimukul? bertanya Takut ya, satu. Kamu Coba bertanya jangan satu, dimukul, saya coba bertanya jangan satu, gitu. Nah, sekarang kau tunjukkan akhlak yang bisa ditiru dari Paulus, hubungannya kepada kedua orang tua itu seperti apa? Coba contoh apa yang bisa ditiru dari Paulus berbuat baik kepada kedua orang tua? Tunjukkan dalilnya di mana? Silakan. Pertanyaan mematikan ini. Memang Paulus kenal orang tuanya? Enggak ada orang tuanya dia. Paulus kenapa itu kan diurut saya? iblis, Kenapa? setan, Pertanyaan saya masih tidak satu punya belum orang jawab. tua Kamu dia. mau diangkat jadi nabi? Sama seperti setan, dia nggak punya orang tua, ya. Coba, kau tunjukkan akhlak baiknya Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa ditiru oleh Kristen. Silakan. Tunggu. Ayo, satu. Kenapa dimut saya? Kenapa dimut? Iya, karena kamu tidak Kamu jawab bertanya- pertanyaan. Kamu Kau jawab bertanya pertanyaan saya. ketika kamu bertanya ketika Pertanyaanmu Paulus, kan tadi, sebelum jadi- pertanyaanmu kan tadi sudah kujawab. Sekarang giliranmu menjawab dong. Satu-satu, Cak Ayu. Ya karena kamu cuma curhat. Saya minta jawaban. Tunjukkan akhlak Paulus kepada kedua orang tuanya yang bisa ditiru sama Karisteng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takut mut saya. Kenapa? Lu jawab mut aja, saya? bro. Kelihatan loh, saya kan- Jawab. Arahkan Bang Andi, arahkan Ya. Bang Andi. Lu jawab Ya. begini, akhlak Paulus itu adalah kepada kedua orang tuanya nggak ada, tapi akhlak kepada babi ada. Jadi dia boleh makan babi, gitu. Kenapa Orang tuanya bisa? kan nggak jelas. Ayo dong. Tapi kalau babi jelas, disuruh makan babi gitu. Kenapa saya di mute? Ayo. Mute. Ya karena Ya, kamu gak demi menjawab.
nggak ada yang mute. Ih, alasannya. Coba lihat dulu, coba lihat kamu mute misalnya. Habis ini kamu mute, coba kamu lihat ya. Jawab aja, jawab. Yang Gak kamu usah kau tanyakan curhat tadi, di sini. Paulus ketika sudah jadi rasul, Saya- jadi rasul. Dua-duanya. Mau sebelum dia jadi anjing pun Kamu boleh, ngomong rasul, silakan. buk. Ya udah kau tunjukkan akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Makanya tanya ketika Silakan. sebelum jadi rasul atau sesudah jadi rasul. Dua-duanya boleh, terserah kapan aja. Terserah. Mau dia sebelum dia jadi anjing, sebelum dia jadi monyet, terserahmu. Kau tunjukkan aja. Mana akhlaknya Paulus? Sebelum dia jadi anjing atau sebelum dia jadi anjing atau setelah jadi anjing? Tunjukkan. Ya kasih pertanyaan aja tadi belum dijawab. Lah, Tunjukkan saya kapan sudah Nabi jawab Muhammad diangkat jadi pertanyaanmu. Sudah ku jawab pertanyaanmu. Sudah ku jawab, innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zakiya. Lalu kemudian di dalil yang lain Allah mengatakan bahwa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai contoh untuk berkasih sayang atas semesta alam ini. Itu sudah dibuktikan, Bung. Dalilnya ada. Sekarang giliran saya bertanya. Tunjukkan akhlak baik Paulus kepada kedua orang tuanya. Silakan. Yang saya tanyakan sama kamu pada saat dia jadi rasul. Ya kan sudah ditunjukkan. Sudah kutunjukkan. Pada saat dia jadi rasul, nggak apa-apa dah. Biar dia jelaskan saat dia jadi rasul. Si Paulus. Kamu nih, baca di kisah rasul. Ya udah, baca semua pada di saat kisah. dia sebelum menjadi asu, coba engkau lihat, tunjukkan saya. Sebelum dia jadi asu, apa? Acul. Coba. Muhammad. Rasul palsu. Coba. Sebelum Paulus jadi asul. Ya, imut saya. Coba. Head to Kau head tunjukkan kita. akhlaknya Head to head. sebelum dia menjadi asul. Coba, di mana Jangan akhlaknya imut kepada saya. kedua orang Head to head tuanya? kita. Silakan. Kamu silakan. belum mau jawab. Kapan Muhammad diangkat jadi Nabi Al-Quran? Nah, ini pertanyaanmu yang kedua aku jawab lagi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah Di mana? Cepat. wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Quran sudah kubacakan samamu. Bacakan. Sekarang Baca giliranmu. Tunjukkan akhlak Paulus sebelum dan sesudah dia diangkat menjadi asul. Cepat kau jawab. Sudah ku jawab tadi. Aku belum jawab. Maka Ayat Al-Quran yang saya minta, ayat Al-Quran. Bukan hadis. Aba Itu hadis yang dibacakan itu, min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sudah ku baca. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Sudah ku baca. Dalilnya sudah. Terjemahannya. Nabi Muhammad bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat berapa? Sudah ku jawab. Sekarang giliranmu. Al-Azam 40. Sekarang giliranmu menjawab. Tunjukkan dalilnya sebelum Paulus dilantik menjadi asul dan sesudah menjadi asul akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Mana? Ayo. Al-Azam 40. Cepat. Ayo jawab. Saya tahu kau pakai Al-Quranmu. Cepat. Ayat-ayat di mana Jawab. Al-Quran ini mencatat 1, bahwa Muhammad diangkat jadi rasul. 2, Jadi nabi. Cepat. 3, Saya tahu kau pakai Al-Quranmu. 4, Jangan pakai hadis. Pakai 5, Al-Quran. Cepat. 6, Cepat. 7, Cepat. Ini saya rekam ini. Saya rekam. Cepat. 9, Cepat. 10. Nggak bisa menjawab teman-teman. Cuman jangan ikutin maunya, Bun. Monyet ini nggak usah diikutin. Manusia separuh babi ini ngapain diikutin maunya? Kita sudah membaca dalilnya. Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40.
Udah aku jawab. Teksnya. Sekarang Coba giliranmu. bacakan bahasa Indonesia, bacakan. Sekarang giliranmu. Sekarang Cepat, giliranmu. cepat bacakan sebelum saya tabuk kamu pakai Al-Quran di pipimu tuh. Cepat. Dasar manusia separuh babi. Manusia separuh babi. Ingin menjatuhkan Islam, nggak bisa bro, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa menjatuhkan Islam, itu nggak bisa. Ya. Pertanyaan saya kemudian kepadamu, tunjukkan akhlak Paulus kepada kedua orang tuanya yang tertulis di Bible sebelum dia mengangkat dirinya menjadi asul dan setelah dia mengangkat dirinya menjadi asul. Coba di mana dalilnya? Tunjukkan. Karena saya melihat akhlaknya orang Kristen ini kepada kedua orang tuanya tidak ada yang beres. Ya, apalagi di Udah luar kabur. negeri itu nggak ada. Udah kabur, Deng. Nah, maka kita minta contoh kelakuan baiknya Paulus sebagai asul kepada kedua orang tuanya. Ada nggak? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Begini Bang, saya mau bertanya tadi yang sama yang Kristen itu Bang. Kalau Yesus benar betul itu Tuhan segala-galanya, kok Yesus itu masih berdoa? Itu karena Yesus Tuhan palsu. Nah itulah makanya saya pertanyakan sama dia Bang. Jangankan Anda, saya aja nggak didengar. Gimana manusia separuh babi mau menjawab Iya, pertanyaan? betul, Tak bisa. Betul Bang. Kalau dia betul-betul Manusia Tuhan itu, settingan. kok Yesus masih berdoa? Jadi dia itu berdoa sama siapa? Berdoa kepada Tuhannya. Iya. Jadi berarti Gitu, Yesus abangku. juga itu punya Tuhan dong. Oh iya, dia bukan ateis. Hanya manusia-manusia palsu ini aja yang Iya. tululnya Itu nggak ketulungan. asumsi dia itu Bang nggak jelas asumsi dia. Pokoknya dia punya asumsi nol. Namanya juga oten. Iya kebetulan saya Saya ini kalau ingin- ada manusia, mohon maaf teman-teman Kristen, kalau ada Kristen yang kayak tadi itu saya menganggap dia itu manusia separuh babi. Maaf ya. betul, Ya dong. betul. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi nggak jadi Gurunda ditabok sama Al-Quran Gurunda. Mana bisa dia? Dia cuma gerta. Gerta apa itu? Gerta tidak sanggup menjawab pertanyaan, makanya dia kayak gitu. Ayo naik teman-teman ke Resteng. Ada Gemoy, selamat malam. Malam. Halo Bang Juma. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ade. Nah, aku kemarin dari kemarin suka nonton itu yang Curhat nih ye. kayak gini. Iya. Aku perhatiin ini dia itu tidak punya pemahaman tentang agama yang kita yakini, tapi berani berdebat dan otomatis dia jadi bulan-bulanan gitu. Jadi aku jadi gimana gitu. Jadi malu sendiri. Iya, itulah Bang. Modal nekat. Terus Naik ada ke yang atas. gini ya, ada yang ditanya masalah coba cina apa itu mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Dia itu nggak bisa jawab kan, cuma Al-Quran. Jadi saya itu gimana ya? Jadi sedih gitu ya. Al-Quran. Jadi saya padahal kan banyak di dalam kandungan Al-Quran itu di antaranya itu ya ada banyak keterangan yang telah ditemukan sampai sekarang itu banyak sekali, kayak ada sungai air tawar di dalam laut kan, siapa dulu yang bisa menemukan itu? Iya. Terus ada apa itu? Ada air laut yang tidak bisa bercampur. Itu kan suatu mukjizat dalam firman apa itu Nabi Muhammad itu dalam firman kalam Allah itu kan itu suatu mukjizat menurut kita. Terus Ya, ada betul. lagi di dalam Al-Quran itu diterangkan bagaimana pembentukan manusia dari sperma. Itu kan baru ditemukan sekarang sama orang-orang pintar yang dari Eropa. Oke Bang, itu aja Bang yang disampaikan.
Betul, betul, betul. Jadi menurut saya, terus saya itu mau ada usulan gini ya. Sebenarnya nggak perlu berdebat dengan yang berbeda keyakinan sih, karena jadi kan harusnya dia yang dipakai dalil itu lakum dinukum waliyadin. Jangan ditimbulkan toleransi itu. KAD lain gitu konsepnya. Jadi perlu kita membantah hujatan-hujatan maranehna KAD-nya. Hatur nuhun KAD-nya urang diganti kontennya. Tanya Kang Ade dulu. Kang Ade, kalau ada yang menista agama Islam di media sosial, yang harus kita lakukan adalah 1. Tidur, 2. Mandi, 3. Diskusi dan meluruskan. Yang mana yang dipakai Kang Ade? Kalau saya kalau tabok pipi kanan ya tabok pipi kirinya gitu. Jadi dia Saya itu ulang ada kembali Pak Ade. Baca dulu ini, dengerin. Ya. Kalau ada di media sosial yang menista agama kita, yang harus kita lakukan adalah A. Tidur, B. Mandi, C. Diskusi dan meluruskan. Diskusi dan meluruskan dong. Si Ade aja yang jawab. Dek, gimana Ini Dek? kan gini. Lu saya jawab mau dulu, jangan kaoten. Ya, saya mau jawab ya. Ya, jawab. Ya maksud saya bicara itu gitu ya. Yang tadi beda yang ini ya. Kan ini kan Enggak jawab, ya. gue turunin, enggak jawab, gue turunin. Cari buka komal sendiri aja bang, buka komal sendiri gitu, berkhutbah di sana, ceramah di sana, ngomong di sana, jangan ke komal-komal. Ini ngapain naik di komal kita, dan ucapan yang Anda bawa juga ucapan yang sering kita ucapkan gitu loh. Kami di sini bukan murid abang yang mau mendengarkan ceramahnya. Apa yang abang sampaikan itu sudah sering pun kami sampaikan juga. Jadi buat apa Anda naik ke sini kalau hanya bernarasi hal yang sama? Mending abang buka komal sendiri. Judulnya lakum dinukum waliyadin gitu abang. Kalau cuma mau naik bang, ada kayak begini bang. Oh itu mah kita sudah sering suarakan itu abangku. Jangan khawatirkan keberadaan apologet Islam Indonesia ini ya untuk itu. Jadi kalau cuma datang ke atas mau mengulang lagi cerita yang sama, kami tidak kenal abang siapa, orang dari mana, bisa saja orang nyamar-nyamar, kita nggak tahu Anda siapa, kalian bukan api, kalian juga bukan ustadz kami, bukan guru kami, bukan siapa-siapanya kami. Kalau hanya sekedar kayak gitu, Bang Suma. Bisa nggak kalau saya ini mau berguru sama Bang Suma? Soalnya saya ngefans sama Bang Suma. Iya, Masya Allah. Iya Bang, Masya Allah. Iya. Saya sudah ambil WA-nya di bio Bang Suma. Insornya saya insor mualaf Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan nanti saya kita diskusi. Iya, di saya sudah chat di WA yang sahabat Bang Suma itu. Oke, sip abangku. Iya Bang. Saya ingin belajar lebih dalam lagi Bang. Pengen tahu loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau bisa tampil sebagai apologet Bang ya. Siap. Iya, kita bentengi akidah umat Islam ini dari rombongan misionaris. Siap Bang. Insya Allah Bang. Insya Allah Bang. Iya, jangan salah artikan lakum dinukum waliyadin. Itu orang tulul itu yang pakai data-data kayak gitu dalam dunia perang logika kayak gini. Mending orang kayak gitu masuk toples. Setelah masuk toples isi air baru ditutup dari luar gitu. Iya, gimana Bang? Strimulat. Bukan Sinurat, bukan Strimulat. Oh, sorry. Sinurat, kenapa Bang? Sinurat. Ini dari Thailand kayaknya, dari Taiwan ya, Bang. Bang Sinurat. Gini, iya, Wih, dari saya Thailand mau luar bertanya, Bang Juma ya, apa benar kalau surganya orang Islam itu ada 70 bidadari terus pesta seks? Jadi gini, di dalam pengajaran para nabi, termasuk Yesus, itu mengajarkan memang balasan terhadap kehidupan baik manusia di muka bumi. Di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Kalau di hadits kami 72 bidadari. Kalau dikatakan pesta seks, itu bahasa orang-orang yang otaknya cabul.
Karena di surga itu tidak ada pencabulan, itu nggak ada. Itu bahasa-bahasa orang yang cabul otaknya. Nggak ada. Tidak ada pesta seks ya. Kecuali kalau di Bible pesta seks itu ada. Kalau di Bible ada pesta seks. Di situ ada pernikahan Yesus dengan umatnya. Jadi Yesus mempelai pria, orang Kristen mempelai wanita. Jadi laki perempuan di Kristen akan jadi mempelai wanita semua nanti di surganya Kristen. Terus kok Itu saudara bisa kok dibaca di kitab Wahyu gitu. nggak protes gitu kalau ada yang seperti itu di agama saudara, kok nggak protes? Itu yang mengatakan Kenapa? Kalau ini Tian kan pantatnya yang ada, gimana ini nggak ada itunya? Bahwa dia jadi perempuan. Iya, begitulah di surganya Kristen. Makanya di gereja itu nikah sejenis boleh karena mereka latihan dulu di bumi, latihan. Wih, Di bumi itu mereka itu latihan. pantatmu itu lebar-lebarin ya Tian ya. Lanjut. coba direnungkan dulu. Ya itulah kamu lah yang renungkan. Kamu yang merenungkan karena kau akan menjadi mempelai wanita di surga. Kau bayangkan dirimu itu jadi mempelai wanita. Kalau di surga bidadari itu memang wanita. Ya, bidadari itu ada memang perempuan, jenis perempuan. Ya kamu jadi perempuan di surga, gimana ceritanya kau laki-laki jadi mempelai wanita? Gimana itu ceritanya? Coba kau terangkan kepada saya. Bagaimana ceritanya orang Kristen laki-laki jadi mempelai wanita di surga? Terangkan ke saya. Bagaimana itu? Ayo, kau. Ya, kamu jadi mempelai wanita di surga itu gimana ceritanya? Kau itu seperti melihat kuman di seberang, gajah masuk lubang matamu, kau nggak sadar. Di surga kau jadi mempelai wanita, kau terangkan kepada saya. Sudahlah pahamu berbulu, betismu berbulu, pakai gaun pengantin perempuan, kayak mana itu? Kau pakai lipstik baru kau berkumis, kau pakai lipstik berkumis, pakai gaun perempuan, hak tinggi. Gimana ceritanya surga kayak begitu? Hah? Kenapa surgamu aneh-aneh gitu loh? Nggak diprotes gitu, kok ada seorang Justru saya bertanya sama kenapa kau bisa jadi wanita di surga? Kau jadi mempelai wanita itu kenapa? Kenapa kau bisa jadi mempelai wanitanya Yesus? Jawab saya dulu. Kalau saya dengan wanita wajar, memang tempatnya. Nah sekarang kau jadi laki perempuan gimana? Lucu sih. seperti itu ya. Iya seperti itu. Kau jadi mempelai laki-laki wanita di surga. Itu masalahnya. Gimana dong? Gimana nih manusia separuh babi kayak begini, ndak ada otaknya. Dia komplain laki-laki nikah sama perempuan, tapi dia tidak komplain dia menjadi mempelai wanita di neraka. Gimana manusia separuh babi kayak gini? Udah turunin manusia separuh babi ini gini yang berasal dari sperma anjing jadi orang, turunin. Gak ada gunanya. Kalau kamu naik ke sini mau belajar, kulayanin kau. Tapi kalau kau naik di sini hanya membawa agama Kristen tololmu itu, kau akan kumaki habis karena semua makian tertera di Bibelmu. Laki-laki, perempuan di surganya aliteng jadi mempelai wanita. Tangkislah itu kau. Hah? Bayangkanlah dirimu itu menggunakan gaun pengantin, oke? Lalu kemudian kau pakai hak tinggi. Lalu bajumu itu baju perempuan yang transparan, dadamu berbulu, kamu berkumis, habis itu pakai lipstik, pakai anting. Kau bayangkan dirimu itu, asu. Baru kau bertanya tentang Islam. Ya, dasar manusia berasal dari sperma babi. Gurunda Juma, selamat sore. Ya, sore. Kalau mau belajar, jangan kau bawa agamamu, agama setan itu agamamu. Laki-laki kok jadi mempelai wanita, gimana? Ya, gini Gurunda Juma, gini. Di Islam tidak mengenal dosa asal ya. Nggak ada dosa di Islam, dosa asal. Mana ceritanya? Yesus pun tak mengajarkan dosa asal. Ya, oke. Adam diciptakan di mana, Gurunda? Adam dicipta di surga. Terus kenapa ditempatkan di bumi? Karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi.
Kita buka Al-Baqarah, setuju nggak Gurunda Juma? Silakan Anda buka. Oke, Anda kayaknya nggak percaya sama Al-Quran Anda nih. Anda Oh, justru Anda yang otaknya mendustai separuh. Al-Quran Anda nih. Iya. Anda yang otaknya Kenapa Anda? separuh. Kenapa Anda nggak percaya sama Anda yang Al-Quran Anda otaknya kira-kira? separuh karena Udah saya Anda itu berasal dari sperma babi. Ya udah saya perbesar. Biarin Bang Juma. Oke, Saya kita perbesar buka ya. baca-baca. Saya Orang perbesar baca. Kristen Oke, itu sebentar, lahir sebentar. Saya dari buka, campuran sebentar. sperma Sabar. anjing dan babi. Ya, Ayolah oke, kalian. oke. sabar ya. Sebentar. Saya buka dasarnya. Nanti kalau saya nggak buka ayatnya kan, Anda bilang bahwa saya ini berdusta. Ya cepetan. silakan. Nggak usah pakai pengantar. Kok nggak pakai pengantar sih? Sebentar, saya bukakan. Sabar dong. Oke, sebentar Mana? di sini. Mana? Oke, sebentar. Di ayat Al-Baqarah 30 di sini dikatakan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan dan bla bla bla?" Ini siapa yang dimaksudkan di ayat 30 ini, Gurunda? Adam. Al-Baqarah 30. Adam. Oke. Adam ya. Iya. Di ayat 34 di ayat 34 Ya. salah 35 di ayat 35 hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Di mana disuruh Adam tinggal? Surga. Oke, jadi ini udah kontradiksi ya. 30 dia ingin ada, ditempatkan otakmu aja sebagai yang khalifah. kontradiksi. Sebentar. Otakmu yang kontradiksi. Ini, Ya udah, cukup. kan Anda nggak percaya Karena sama kau separuh Kau babi. diam, dijelaskan kau diam. separuh babi, separuh anjing. Kok langsung Jadi dimute? otakmu Kau diam dulu, mau dijawab. berfungsi. Tak Ya udah, ajarin. ini kan Tak ajarin. kok Ya, tak dilihat ajarin. terus nih. Tak Hadis ada di ajarin sini memang supaya kamu kebiasaannya tidak gitu, jadi weird oten news. selamanya. Jadi kalau kau nggak mau nimut, gue turunkan dulu biar Bang Juma menjawab. Soalnya kau congor mau kamu berhenti karena babi ya. Allahu Akbar. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Siapa dia? Adam. Jadi Adam ingin dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin. Di mana? Di bumi. Lalu manusia separuh sperma babi mengatakan, kenapa dia disuruh kemudian mendiami surga? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Apa hubungannya? Dia disuruh tinggal di surga, tapi bukan disuruh jadi pemimpin di surga. Dia dicipta untuk menjadi pemimpin di bumi. Sama seperti ada orang yang disuruh ke Jakarta. Saya disuruh menjadi gubernur di Jakarta. Tapi sebelum saya ke Jakarta, saya disuruh kemudian di Surabaya makan coto. Apa yang salah? Saya disuruh jadi gubernur di Jakarta. Tapi sebelum saya jadi gubernur di sana, saya mampir dulu karena perintah. Saya harus ke Surabaya dulu makan coto Makassar di sana. Lalu masalahmu di mana, cuplis? Hah? Otakmu itu mengais-ngais mau mencari kesalahan Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Al-Quran itu sudah tidak bisa kemudian kalian itu tipu seperti Bible, nggak bisa. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia diangkat menjadi khalifah. Sebelum dicipta, dirancang untuk menjadi khalifah, pemimpin. Di mana?
di surga? Bukan. Fil ardi, di bumi. Lalu si cupu, manusia yang terlahir dari separuh sperma asu, itu berkata, Al-Baqarah kontradiksi. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 dikatakan, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Tinggal untuk kekal di sana, enggak. Ini kenapa ini, teman-teman? Ada masalah ya? Enggak ada. Kok bisa hilang? Ada. Ada. Ada suara, ada. Ada. Tunggu. Nggak ya? Aman kan ya? Aman. 86. Oke. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat apa yang ada di dalamnya sesuka hatimu, tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu tidak diperintahkan kemudian beliau untuk kekal di sana, tidak. Ini kenapa ya? Kenapa? Aman bang, aman. Jeda, sahabat Bang Suma, jeda kan? Enggak. Enggak. Aman bang. Kok bisa? Sat, tolong dulu Sat. Ini kenapa ini? Pengaturannya ini. Oh, ini kenapa Nggak tahu ada hilang? Iya, ada yang ini rubah pengaturannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kemudian bertentangan antara Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 35. Jadi Allah punya ayat 30 dan 35. Punya skenario, Allah punya aturan, Allah punya permainan, kemudian Allah yang Sabar aja. Turun dah. Iya, masalah signal itu dari tadi. Ya inilah konten-konten ini ya. Membaca nggak bisa, dia hanya diterjemahan. Bertanya, banyak menjawab, ngerocos terus gitu. Orang kalau bertanya itu, yang mendengarkan orang menjawab. Jangan lu ngerocos. Yang pertama juga tadi, dia bertanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Banyuma udah menjawab berikut dalil. Terus apa ya dia? Mana dalilnya? Terus yang dibaca apa gitu loh. Giliran ditanya balik bingung. Jadi kalau mau bertanya, dengarkan menjawab. Kalau kau punya keilmuan, boleh nanti kau menyanggah setelah orang selesai menjawab. Kalau di Al-Quran itu ada kontradiksi, ya nggak mungkin. Karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin orang Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu. Jangan nyari draw yang ada di bebelmu coy. kena report Bang Andi. Iya kena report ya, Masya Allah, nggak apa-apa, biasalah perjuangan. Iya gitu. Jadi manusia-manusia separuh meong, jangan kau bahas-bahas pelintir Al-Quran, terjemahan Quran tanpa ilmu ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sudah menerangkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini rahasia Allah. Allah yang mempunyai rencana. Allah yang punya kehendak. Nah, kalian itu ketika dijelaskan ngeyel. Adam sebelum di bumi menjadi pemimpin, Allah kemudian perintahkan ke Adam untuk tinggal di jannah dalam sementara waktu.
Untuk apa? Untuk membuktikan kepada para malaikat. Apa itu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada rahasiaku yang kalian tidak tahu. Nah, rangkaian daripada pengetahuan Allah kemudian, itulah yang dikatakan di ayat selanjutnya. Fa'azallahuma syaitan anna fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Setan memperdayakan kemudian Adam dan istrinya dari surga sehingga dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di surga ketika keduanya masih di sana. Allah kemudian mengatakan apa? Turunlah kalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Itu berarti menggenapi apa yang diceritakan di data nomor 30, di ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu tergenapi. Seketika Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin. Gitu cara belajarnya. Silakan Bang Handi, teman-teman yang lain. Oke, kita sapa Yegogo Kristen. Yegogo Kristen. Ih, dia Kristen ini, Kristen awam katanya. Franz Kristen. Franz. Astagfirullahaladzim. Franz. Gimana nih orang-orang minta naik? Franz. Dibuka mute ya Frans. Dia lagi belajar Islam loh, si Fran ini yang kemarin naik itu. Iya, betul. Halo. Nah, lanjut. Ya, silakan Bang. Yegogo. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Apa temanya ini? Oten nyembah roh halus. Ah, itu Bang. Oten nyembah roh halus. Ah, lanjut. Oh, berarti persamaannya Islam nyembah batu gitu. Enggak dong Bang. Masa Islam nyembah batu ada-ada aja. Enggak Loh, dong. itu yang di Mekah sono dikeliling-keliling 7 kali. Oh, itu enggak disembah, itu prosesi ibadah. Sama seperti Buktinya- kalian, sama buktinya seperti sujud-sujud. kalian, sama seperti kalian di gereja juga menghadap kemudian ke mimbar gereja, menghadap ke kemaluan pendeta. Apakah kalian itu menyembah kemaluan pendeta? Kan tidak. Gitu Bang. Di dalam Alkitab juga para nabi sujud menghadap ke batu tugu kok. Bagaimana kemudian Daniel, bagaimana Daud, bagaimana Yakub, mereka berlutut bersujud menghadap kemana? Ke Baitel. Apa itu Baitel? Bait suci. Bait suci itu apa bentuknya? Ya bisa kotak, bisa kubus dan seterusnya. Takut Begitu. ya, di-mute. Nggak usah di-mute. Gitu Bang. Jadi orang-orang dulu Jangan di-mute. Nabi-nabi dulu itu semuanya Masa sujud. di-mute? Yakub meminyaki batu, kemudian lalu Yakub ini sujud menghadap ke situ. Terus kenapa Seperti batu itu. bisa hapus dosa? Kenapa batu bisa hapus dosa Ya, Islam? di dalam agama Yahudi juga batu hapus dosa. Yesaya 6. Nggak ada, jangan bohong. Yesaya 6. Nggak ada, jangan bohong. Diam dulu dong, nanti ku tampar mulutmu pakai Ya, sendal. gantian Diam ngomong. dulu. Kamu jangan tadi ngomong. Kau bertanya, Santai saya kau. menjawab. Iya, ini Santai oten kau. sabar kau. Iya, Kau itu ini orang. mentang-mentang Kau agamamu aja agama mau warisan cacat. penjajah. Pakai waktu lah. Kamu Yuk, itu pakai mau waktu, yuk. menjajah di sini. Kau jangan menjajah, jangan kau sama seperti pembawa agamamu. Jangan kau menjajah, bos. Kau kan bertanya, jadi gurumu menjawab. Kau pernah nggak lihat orang-orang siswa dilempari kapur matanya sampai buta? Pernah nggak? Nanti ku lempar kau pakai pot bunga baru kau tak sadar. Kau sadar. Orang Yahudi
Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Mencium batu bara hapus dosa. Umat Islam juga prosesi mengusap atau mencium Hajar Aswad hapus dosa. Bahkan orang Yahudi hebat lagi dia, membakar tai sapi hapus dosa. Lah kamu gantung biji sakar hapus dosa. Gimana itu ceritanya? Hah? Masa batu sakarnya Yesus hapus dosa? Gimana sih? Jadi jangan kesurupan lah. Bertanya, jangan kayak orang mabok. Jangan ibadah Itu pakai topi Mazmur. miring. Daeng Mazmur 26 itu, 26. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu. Berjalan mengelilingi mesbahmu. Itu Mazmur. Iya, Bukan- prosesi ibadahnya umat Islam itu sama ajaran-ajaran Nabi. Mereka ini aja ya, salto kanan, salto kiri, loncat kanan, loncat kiri, tralalalala, haluluda. Entah dari mana dapat ajaran kayak gitu. Oke, Frans. Kamu Muslim Kristen, Frans? Frans. Aduh. Kenapa ya mereka kayak kalau naik itu jangan kupingnya di Muslim. inilah. Oh, Muslim. Iya. Diturunkan saja, cuma nyimak aja. Senang nyimak. Salam kenal Bang Frans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Juma, salam Iya kenal. Bang. Oke dah, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan aja. Ya Bang, namanya Frans. Mantap juga nama. Der Vater Muslim Kristen. Aduh. Der Vater Muslim Kristen. Der Vater Muslim Kristen, Der Vater. Kenapa dia kalau nek pada conge? Der Vater Muslim Kristen. Der Vater ten kau pakai ya. Oke, silakan. Oh, Muslim. Namamu kok kayak orang nama Vatikan sana ya. Pandai kali nih supaya dikasih naik kali ya. Kamu cari-cari nama-nama oten tuh. Nah, mereka pun pakai nama-nama ini. Aduh. Oke, apa yang disampaikan Bang? Der Pater minta naik apa yang disampaikan? Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ini profilnya mirip ini loh, kue Sulawesi loh. Oh, enggak sih, Warnanya. Bang. Apa kue apa nama itu Bunda Rama? TikTok gitu Bang. Putu cangkir. Anu, kayak biskuit je deng. Biskuit je Iya, budain. itu, Bang. Dia Koin tahu TikTok, yang Bang. hijau-hijau kuning tahu aja. Pisang Koin hijau. TikTok Bang. Koin TikTok Bang. Oh. Iya. Silakan Bang, apa yang disampaikan ke Gurunda? Silakan. Enggak sih. Cuman menyimak aja sih. Kenapa kau minta naik? Enggak, kenapa kau minta naik Bang? tadi pengen ikut menghujat oten-oten aja tadinya, cuman nggak ada. Panas dia di bawah ya Bang ya. Jangan Panas, menghujat Bang. Bang. Panas dia. Panas. Kalau Menyala, gini Bang, menyala. solusinya gini Abang, kalau kau dengar Gurunda di atas, kalau kamu dengar Gurunda di atas diskusi dan oten ngeyel kurang ekor, nah ambil gelas di dapur tuh, tapi pilih yang plastik, jangan yang kaca, nanti istrimu marah tuh, banting tuh, kurang ekor nih oten, oh gitu Bang, solusinya ya. Oke Bunda. Atau ambil sapu Bang. Jolok plafon. Oke. Dimarahin dipukul mi panci sama istrinya, ketahu kalau rusak pelpon nah. Jangki rusak apa-apa, jangan. Itu Bang Juma tanggal 14 ke Jakarta ya? Iya Bang. Oke, acara apa itu Bang? Ini kebetulan ada teman kawinan Bang. Ada kawinan kan ini ya. Oh, Ada iya. orang
Semoga lancar aja ya Bang di perjalanan. Amin. Ya, siap. Oke Bang, oke kalau diturunin nggak apa-apa, makasih. turunin aja. Iya. Iya. Assalamualaikum. Bang, mohon maaf Bang, mohon Waalaikumsalam. maaf. Mohon maaf Bang, dibawa aja nyimak Bang. Iya. Ya Bang. Assalamualaikum Iya, benar. wabarakatuh. Lucu-lucu saudara tak. Bapak bercanda Bang ya, mohon dimaafkan. Iya nak, ya tunggu. Ya nggak salah Bun, saya ke Jakarta ada teman yang kawin, pastilah itu. Jakarta itu jutaan orang kawin setiap malam dengan suami istri. Iya kan ya? Iya. Ada deh. Naik ke Oten, tolong yang Kristen ya saudaraku. Panglima, wih mantap kali Panglima ya. Pak Panglima, selamat malam Pak Panglima. Wih, kok lagi upacara Pak Panglima? Iya. Duh. Ya Bunda, saya Oh, enggak ya? di sini saya maksudnya ingin kenalan sama Bang Juma. Karena Oh silakan Bang. iya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Alhamdulillah saya bisa kenal dengan Abang karena nama Abang terkenal di agama sebelah. Waktu sering debat-debat karena saya sering masuk dengar sama semalam kemarin malam saya itu ikut, saya sempat berdebat juga. Terus dibilang kamu ini bagus tahu, jadi kaumnya Bang Juma. Kaum Bang Juma siapa? Ya kan? Jadi saya cari tahu ya Allah, alhamdulillah bisa kenal juga, bertemu juga di TikTok ini dengan Bang Juma. Maksudnya gini, ya Bang, saya sangat bersyukur ada orang-orang yang kayak Bang Juma, kan? Bukan juga dimusuhi sih, cuman kan kita bercerita kebenaran, ya kan? Iya Bang. Mereka selalu, waktu saya masuk kemarin saya bilang ini kan kita ini hanya sekedar sharing, nggak usah lah kayak mau bilang ini. Saya dikasih sempat maki-maki, dia bilang Nabi Muhammad itu kafir, saya bilang anjing kau ya, binatang kau itu nggak ontak, berarti Yesus juga kafir. Oh kenapa kau bilang gitu? Kenapa kau bilang begitu? Dia bilang jangan itu, jangan pikir kata-katanya, ya kan? Jangan bikin ya, kamu ini bagus ya, ikut umatnya Bang Juma. Ya Allah, kita nggak ikut umatnya Bang Juma. Bang Juma ini siapa? Ternyata Bang Juma itu salah satu yang bisa menentang, tapi mereka nggak terima, ya kan? Iya. Ada beberapa itu malam itu saya maki-maki, saya bilang binatang kalian nggak pontang kalian ini. Saya kan masuk di sini di komandan mereka, saya bilang saya ingin bersilaturahmi. Istilahnya saya memberi kata-kata lakum dinukum waliyadin, ya untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Iya. Ya udah, kalau yang untuk kamu saja, enggak usah. Kalian sama-sama kita membenarkan, karena kita memiliki kitab masing-masing, ya kan? Saya bilang gitu. Oke Bang, itu aja Ya, yang siap. disampaikan. Ya. Oke Bang, Jadi, kita kasih kesempatan gini, kepada yang Bun, lain. Silakan. Saya juga berterima kasih sudah dikasih naik dan sudah Sama-sama. ketemu juga Bang Lumaya. Iya Bang. Kita sama-sama Panglima Batik luar biasa. Siap. Sama-sama orang Muslim, bukan berarti kita juga mau menjatuhkan mereka, tapi kalau mereka minta ya kita akan buktikan, ya kan? Bang, mau nanya tuh, kok Bang, Iya, Bang Bang. nanya sedikit. Kok bisa Panglima gitu loh, Panglima? Abang ini apa? Pemimpin Enggak, pasukan saya- atau apa? Bukan, tunggu sebelumnya gini, perkenalkan nama saya Andri. Cuman saya anak motor, kan komunitas motor.
Itu batik itu nama komunitas. Jadi saya salah satu pendiri lah minimal. Siap, Jadi siap. saya di bukan juga ini ya. Cuman dibilang ya salah satu pendiri ya. Oke Bang, jadi cuma itu yang disampaikan ya Bang ya? Iya. Cuma itu yang Salam disampaikan. kenal juga dari Manado ya. Oh, Ya, dari Manado, Jo. Iya, siap. Siap. Jadi saya juga karena kan di Manado itu untuk umat beragama. Bang Handi tuh di Manado, Bang. Bang Handi tuh di Manado tuh. Mana itu Daengku? Oh, ya? Iya. Oh, Bang Hadi ini ada di Manado sekarang kan? Beliau berada di mana-mana, Bang. Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Nanti kita sering inilah. Kalau memang Ya, Bang. bisa kita sharing-sharing. Yang Oke, Bang Bang, Hadi ya. Senebes kan? Iya, Bang. Siap. Oke, Bang. Kita tanya Siap, dulu. Bunda. Kita turunkan, Bang ya. Boleh. Terserah. Oke, Bang. Bunda. Kalau memang turunkan ya sudah bismillah. Saya Ya terima. Bang, kita kasih naik yang lain Bang ya. Mohon maaf. Siap. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya noise juga Bang, mohon maaf. Aldino. Aldino ini kan ada ini binatang-binatang yang ini. Aldino yang belang-belang yang putih-putih. Aldino, selamat malam. Aldino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Oh, albino itu ya, M Januari. Aku kira albino. Bunda, kepencet. Oh, kepencet Ki. Oh iya iya. Jadi kuturunkan lagi. Iya, turunkan Pak. Iya, Salam mau- sama Dengku. Iya, itu guru ndak dengar gitu. Iya. Nggak tahu jadi itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, ada albino, ada aldino. Oh iya, aldino, albina. Oke. Thank you, Mbak Januari. Aduh, teman-teman Kristen lah yang naik, saudaraku. Ya, gimana ini? Gak ada diskusi kalau begini semua. Ada pun naik oten-oten itu, dia kerasukan roh bajibul. Ayo teman-teman Kristen dulu yang minta permintaan ya. Ayo Akang, umumkan dulu. Yang siapa tahu nih masih banyak mendaftar ke ini. Akang, Keng Santang. Jadar perangkat. Bang Kores. Astagfirullahaladzim. Pada kemana ini? Oke. Mudah-mudahan ini oten ya. Mudah-mudahan ini oten. Mana dia? Mana dia? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Sarip. Kodong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi tadi, mana itu tadi Habib PT, apa namanya tadi itu? Habib. Ini Habib juga mau naik komal. Habib PT. Assalamualaikum. Habib PT apa? Oh, Peteng. Habib Peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kau Karesteng apa Muslim? Karesteng? Oh, saya Muslim. Oh, Muslim. Lanjut. Apa yang disampaikan? Tapi di bawah ini kau oteng. Jangan-jangan kau nyamar, Bang. Kau nyamar ya? Fitnah itu. Oh, Saya fitnah. Muslim. Oh, silakan. Silakan, Bang.
Iya, begitu ya. Halo Bang Suma. Ah, ini idola saya ini Bang Suma ini. Iya. Mana Bang Suma ini? Lagi ngapain Bang Suma? Bang Suma. Halo. Ya. Iya, bagaimana kabar Bang Suma? Ini idola aku ini Bang Suma ini. Baik, bro. Oh, luar biasa ya. Kau kenapa? Apa yang sakit sampai Kau kenapa lanjut? Apa? Kau kenapa lanjut? Kau sampai Oh, ada perjalanan sedikit, ada ini. Jangan-jangan kau membayangkan Yesus yang ditempeleng, enggak ya? Enggak lah. Enggak. Iya. Ketawa gerunda. Kan dia bilang tuh Yesus kan ditempeleng, kasihan. Yesusnya yang saya ketawa ditempeleng. Bukan pendeta yang baptis jemaahnya pakai air kencing. Kenapa? Silakan, kau kenapa itu jadi ini gagap gitu loh? Ayo, semangat. Gagap kenapa? Ih, nggak ada yang apa dia? gagap. Kau ada kelainan kah? Apa lubang pantatmu sudah lebar? Kau ini cara ngomongnya jabe kamu kok. Kenapa lah umat-umat mau begini ya Allah? Orang sakit mungkin. Kau sakit jiwa kayaknya nih, kasihan. Jangan begitu. Terus naik ini, kau naik ini mau apa? Mau apa? Ya salah kan silaturahmi kan nggak masalah. Silaturahmi. Kalau kau mau ditusbol, kau ke gerejamu. Kami di sini nggak yang seperti yang kau itu kalian nggak. Kau ke gerejamu kalau mau tusbol. Apa? Habis kau nggak mau bertanya tuh, apa kau naik coba? Mau ngapain kau kan naik sini? Ini kan kau mau diskusi, tapi kau di atas coba mengadu-ngadu. Apa itu? Bunda ini sudah negatif loh. Terus, loh. Jadi kau mau diturunkan? Ya janganlah, kenapa diturunkan? Ya kau diskusi lah sama gurundaku, cepatlah. Diskusi, aduh. Berarti kau cuma naik di sini mau ditusbol? Enggak ada kami di sini begitu-begituan. Ke gerejamu sana tusbol. Apa itu tusbol? Udahlah, itu yang dikawinkan itu di gereja itu laki-laki sama laki-laki. Masa kok nggak paham? Pendeta aja yang bukan merestui apa di mereka ini ya? Apa namanya? Oh itu memberkati, itu biadab, memberkati. Sekarang apa kau ingin di atas ini? Atau kau turun aja lah kalau kau nggak mau diskusi Kami tuh jijik sama aku. Jabe nagang tanjat nako. Mampus, turunkan kau tahu bukan saya. Turunkan. Rasakan kau. Naik lagi ya gogo. Gogos. Assalamualaikum Bang Iqbal. Bentar dulu saya sapa ini saudara saya. Salam Bunda. Ya Bang. Salam selalu Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Iya ini ada deh. Uten nih semua geger otak nih. Ya saya buka ininya aktivitinya tadi saya pantau ternyata ini aku. Siap Bunda, di bawah saja Bunda, saya di bawah saya pantau aja. Biarlah Bunda di atas. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau kenapa menuhankan manusia yang punya kelamin? Gegogo. Kenapa kau menuhankan manusia yang berkelamin? Apa bedanya dengan kau? Kau kan berkelamin.
Tuhanmu punya burung, kau pun punya burung. Ih, apa bedanya dengan kau ya Gogo? Nanti Pakai ku otak balas lah. nanti ku balas Lah. kau nangis. Itu kan ada fakta. Tuhanmu kan Mau berkelamin. ku balas. Ya Mau kan, ku balas coba, faktanya. coba. Kalau ada data, kalau nggak ada data, kau Oke, tendang. Oke, dengar. Hmm. Islam kan sujud nungging pada batu. Jadi Tuhanmu nungging di Taman Getsemani, nungging pada apa itu Tuhanmu? Ketika Yesus maju sedikit lalu nungging, dia berdoa nungging Tuhanmu loh. Oh iya. Oh, Oke, Tuhanmu ku nungging jelaskan. di Taman Getsemani. Oke, ku jelaskan. Oke. Ku jelaskan. Jadi kau terima Tuhanmu nungging di Taman Getsemani. Dengar. Aku Jangan tanya dulu kau terima dulu Tuhanmu nungging. Kau terima dulu, gantian bilang iya. ngomong. Bilang iya, Gantian Tuhanku ngomong. nungging. Bilang dulu iya. Gantian ngomong. Kau bilang dulu iya Tuhanku nungging Bunda. Bilang, kau akui dulu dong. Kau ini gimana? Kau nggak tengok Tuhanmu nungging Taman Getsemani itu sambil nangis-nangis. Matius Tuhan 26 bercengeng. 39 Yesus nungging lalu berdoa. Lanjut, Guru Gimana Anda. itu? Yesus nungging lalu berdoa. Oke? Jadi semua nabi-nabi itu kalau kau bilang nungging ya Kenapa semua nabi di-mute-mute? nungging gitu loh. Kenapa di mute? Kejadian Jangan main 24 48, Kejadian 24 52, Kejadian 22 nomor 5, Keluaran 4 31, Keluaran 12 27, Keluaran 34 nomor 8. Semua mereka nungging dalam berdoa. Nah, gimana itu? Gimana itu? Yesus Matius 26 nomor 39 nungging Udah bisa lalu aku ngomong. berdoa. Mana dong? Udah bisa aku ngomong. Iya. Yesus nungging dalam beribadah, kenapa kalian malah joget? Jawab. Oke, udah bisa. Oke, gantian ngomong ya. Ya. Yesus menyembah Bapa, bukan batu Nungging yang berbentuk dia nungging, segi empat. dia nungging. Dia nungging. Tapi sama Bapa, bukan sama batu nungging gitu loh. sama Bapa. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi diperintahkan kemudian Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepada aku. Nah, sujudnya kemana? Mengarah kemana sujudnya? Mengarah kemana sujudnya? Orang semua diperintahkan akan sujud. Ayo, sujudnya menghadap kemana? Coba. Oke, gantian ngomong ya. Iya. Gantian aja kita ngomong. Santai kita santai. Iya. Kalaupun orang Yahudi sujud menghadap apalah misalnya. Menghadap apa? Menghadap apa? Sebut. Terserah kamu menghadap apa. Ya, kami bukan Yahudi. Iya, sekarang Gantian orang Yahudi ngomong. sujud. Sujud menghadap Gantian apa? ngomong. Sujud menghadap apa? Jawab. Kok takut kau gantian ngomong? Enggak. Kamu sudah mengatakan orang Yahudi sujud. Yesus sujud gak? Iya, tapi bukan pada Yesus batu. sujud menghadap kemana? Tapi bukan pada batu. Iya, kutanya di depan Yesus itu ada apa? Toilet, kloset. Baru batu nggak menghapus dosa. Depan Yesus ada kelamin Bapak, Gurunda. Di depan Yesus itu ada kandang sapi, berarti dia nyembah kandang sapi gitu. Yesus Dengar ya. menghadap kandang sapi, sujud. Berarti dia nyembah kandang sapi gitu maksudmu? Dasar Kagak, penyembah batu sangkar. Bang Juma juga salah di sini. Di sini Yesus kan batu penjuru. Jadi batu penjuru sujud sama batu. Jadi batu sujud sama batu gitu. Iya, jadi pondasi dong berarti. Tuh, Yesus itu batu penjuru, bro. Ayo. Yesus sujud menghadap kemana? Kandang ayam, kandang sapi. Ciri-ciri, dengarlah gantian lah ngomong. Ciri-ciri penakut nggak mau gantian ngomong. Itu ciri-ciri penakut. Oh enggak dong, enggak dong. Kita kan membalas pantunmu, jadi kita harus saling tiktokan gitu loh. Kau kan Kalau berbicara kau pemberani, kau kasih waktuku ngomong. Itu namanya kau pemberani. Kalau pengecut, kau sudah ngomong, kalau pengecut, kau sudah dipotong-potong. ngomong. Jadi Nah, kita itu pengecut. tiktokan, begitu. Yesus sujud, pasti ada benda di depannya. Nah, kalau di depannya itu ada klosetnya orang Romawi, berarti kau menuduh Yesus menyembah kloset Romawi gitu. Itu maksudmu.
Ayo. Kalau aku ngomong dipotong-potong, di mute-mute, itu kamu takut menghadapi Tidak aku. ada Itu yang potong tanda-tandanya. kamu, nggak ada. Ini namanya TikTokan. TikTok, ngerti TikTok gak? Kamu ngomong, habis itu habis saya kok ngomong lagi gitu loh. Iya. Belum siap aku ngomong kau potong. Belum siap aku ngomong kau potong. Pertanyaan saya, Yesus sujud di depan. Apakah ketika Yesus sujud, apa yang ada di depannya itu adalah sembahannya? Jawab. Beda sujud Yesus sama sujud Islam. Bedanya? Islam cium-cium batu. Cium-cium batu. Cium-cium batu. Ini berbicara mengenai sujud. Kalau kau membahas mengenai cium-cium batu, ya, bagaimana dengan agama Katolik pertama kali yang anda contoh? Kristen itu kan belakangan. Yang pertama itu Katolik, mereka juga cium-cium batu, mencium patungnya Yesus. Itu baru. Karena dia mencium Tuhannya. Hajar Aswad itu bukan patung Tuhan, itu hanya sebongkah batu. Selayaknya Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Begitu. Yang keciduk menyembah batu itu kau. Karena kau menyembah Yesus yang punya batu sakar. Kecuali kau mengatakan Yesus tak punya batu sakar, Bang Suma. Berarti Yesus cacat, tak berbiji sakar, pantaslah dia kawin. Ternyata rudalnya nggak berdiri. Begitu Amporo. Kita sapa Laris. Selamat malam, assalamualaikum. Laris manis. Woi Laris, apa kok? Laris. Astagfirullah, Laris kepala batu join orang. Tak naik, tidak ini. Minta naik lagi nih gogos ini. Siapa turunkan? Saya kasih naik kok gogos, tapi diskusi baik-baik. Enggak dikasih naik ya. Udah ya. Tulu nang aseng karesting ya. Datang lagi nih si Kuclu ini, lebih parah lagi nih. Tapi sabar ya teman-teman. Kita butuh diskusi. Tian, kodong. Ternyata Tian di blacklist sudah dari Komal ini. Kita lihat. Ya mudah-mudahan ini Pasar Ribu. Mana dia Pasar Ribu? Kukira nak Pasar Ribu. Pasar Ribu. Ya Allah ya Rabbi. Mana nih? Kau diskusi baik-baik ya. Kalau macam kau ini nggak mau diskusi baik-baik, kita kick. Diskusi baik-baik lah, ayo ya Gogo. Gogos. Aku baik-baiknya, tapi jangan dipotong-potong lah. Belum siap ngomong udah dipotong sama si Gurunda. Silakan. Langsung kau tendang kau ke neraka kalau kau ini. Silakan. Iya, aku baik-baik, santainya aku. Tapi belum siap cakap udah dipotong. Belum siap cakap di mute. Gini. Kenapa Tuhanmu itu mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa? Apa bedanya dengan tai sapi? Tai sapi pun kulitnya dibakar tuh untuk penebusan dosa loh. Kok sama? Kenapa disamakan tai sapi dengan Tuhanmu? Apa? Jangan lari-lari tema. Tadi ku bilang Islam bisa menghapus dosa, batu bisa menghapus dosa, maka disujud-sujud. Itu dulu bahas. Kalau kau tai sapi bisa menghapus dosa, tai sapi gimana itu? Ulangan 29:14 tai sapi gimana itu? Jadi kalau batu menghapus dosa itu jelas. Ya kalau tai sapi itu ada Ulangan 29:14, baca yang benar. Berarti batu setara dengan Allah 29:14 Subhanahu wa ta'ala. Ulangan 2
29:14. Kita baca ya. Tuhanmu disetarakan tai sapi loh. Ih, jijik kali pula. Ih, ngeri. Bukan. Bukan. Oke, beginilah ya. Aku serius ini ya. Aku serius nanya ini. Ini nggak ada hujat-hujat. Kita bahas dulu tai sapi. Dengar dulu. Kok ini keren Udah kali aku Tuhan jawab disamakan itu. tai sapi. Nggak ada kok jawab tuh. Sekarang gini aja Lupa lah. aku. Ulangan 14 mungkin. Ulangan 14:29. Coba kita lihat apa betul tai sapi ini disamakan. Keluaran. Astagfirullah, Keluaran 29:14. Nih kau ini bertanggung jawab kenapa Tuhan disamakan tai sapi. Nah, saya baca dulu ya saudara ya, Gogo ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Kulitnya dan kotorannya, tahu kan kotoran kan? Tai itu, tai. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya kan, disamakan dengan Tuhanmu, mati terkutuk untuk menghapus dosa. Tai sapi disejajarkan dengan Tuhanmu, bro. Coba kau jelaskan nih. Kami ingin gimana pemikiranmu? Ayo, bro. Tuhanmu disetarakan tai sapi, ngeri kali. Ih, kenapa dia tiba-tiba membisu ya? Kenapa kau membisu? Malu lah kau ya. Bukan malu. Oh, silakan. Begitu nanti ku jawab, langsung mute lah, motong-potong lah, mute lah. Enggak lah, ayolah. Itu tanda-tanda pengecut itu. Jawablah bang, ayolah, jangan nangis. Kenapa Tuhan mau disetarakan tai sapi? Ayolah, tai itu kan jijik. Lanjut, silakan. Itu nggak ada. Tapi kalau Tuhan mau diserahkan dengan batu menghapus dosa itu jelas. Ini data, ini kita kasih datanya ya. Jelas itu, jelas. Nih. Silakan kau ini ya, kau jilat ini Bibelmu ini. Tuhanmu itu, tai sapi kejam kali nih Bibel nih ya. Nih, aku besarin dulu, izin Gurunda. Biar dia lihat Tuhannya itu disamakan tai sapi loh. Nih, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi Tuhanmu yang mati terkutuk di tiang salib disamakan dengan tai sapi. Kotorannya kan itu tai. Parah kali kalian ini. Coba tengok ini. Tai bro, hina kali lah kau ini. Gimana Tuhanmu ini? Selain terkutuk Tuhanmu disamakan pula tai sapi. Miris aku baca ini Bibel, miris. Ingin aku nangis tapi udahlah, gak usah nangis. Kau aja yang nangis. Kenapa? Jadi Udah tengok Yesus setara Tuhanmu dengan tai sapi. Ini yang kotoran itu berarti kotoran sapi setara lah. Kasihan kali Tuhannya. Miris juga aku. Ingin aku menangis tapi udahlah. Kodong. Kasihan. Jadi mereka ini setara dengan menyembah tai sapi gitu. Kodong. Setara ini dengeng. Walah. Jadi satu-satunya agama di muka bumi ini yang Tuhannya level tai sapi gitu. Lama. Ya ini Yegogo. Oh gitu. Ada dalilnya Bun? Ini dengeng. Keluaran Ada disebut di situ 29. sebagai korban penghapus dosa, ada nggak? Ini korban penghapus dosa. Yesus kan mati terkutuk itu sebagai Tuhannya sebagai itu korban untuk korban penghapus dosa. Tai sapi pun begitu. Mama berarti Tuhannya Gogo setara dengan tai sapi. Tentu mi datana begini tentu mi. Siapapun pasti kita mual ini kalau lagi makan. Jangki dulu makan daeng. Jangki dulu kamu mual ini Gimana kalau ceritanya ini Kodonge? Tuhannya ini orangnya ternyata setara dengan tai sapi kamase. Parah kali. Ya saudara Gogo, kalau mau tai sapi bilang ya nanti ku kirim 1 kontainer untuk hapus dosa. Banyak di dekatnya para wisatanya Gurunda itu banyak tai sapi loh. Berapa kilo? Jadi tertulis di situ Bun, itulah korban penghapus dosa. Tertulis kayak begitu. Ini daenge baca maki oteng. Itulah korban penghapus dosa. Siapa itu? Yesus. Di situ Yesus bukan? Yesus itu disamakan tai sapi Ada tertulis di situ kotoran sapi. Ini kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tetapi daging lembu ini kan sama dengan tai sapi. Sapi nih lembu. Lembu itu bukan kelinci, beda. Itu bukan daging ini lembu nih sapi. Dibakar tainya ini, disamakan penghapus dosa.
Oh, Tai sapi nih, tai berarti lembu. Yesus itu setara dengan tai sapi. Itantu mi, begini data-data Nabi Bible. Jadi saudara Gogo ini selevel dengan menyembah tai sapi gitu. Itantu mi, katen otaknya, tidak ada otaknya. Tapi bukan ji tai sapi na sembah ini ya Gogo, bukan ji. Kadang-kadang kalau tidak ada patungnya Yesus, tidak ada patungnya Yesus, tai sapi di depan dan udah puja-puja. Karena bilang itu tai Tuhan. Oh, begitu. Kudu miris tuh ngesemui miris. Mau menangis tapi jangan Bunda. Bukan kibedeng Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 Bunda. Mau kak lihat Yesaya 6. Yesaya 6. Iko dong kamasian aneh puna manusia amporo. Ya, tidak ada otak nah. Tai sapi ternyata selevel dengan Tuhan nah. Oh mama mengerikan nade malam-malak jasa ya. Apa sih ini? Ia menyentuhkannya kepada 67 ya. Nomor 6-nya dulu tahu. Nomor 6-nya dulu. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ih, mati meja bara. Bara dalam bahasa Ibraninya apa tahu di situ? Pepe. Rispa. Yang Rispa diambilnya artinya lantai batu. Atau batu bara. Ibalas ya anak. Batu bara, Di tangannya ada bara, batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah. Lihatlah, Menyentuh ini dengan telah bibir menyentuh. itu kan ini Bun. Menyentuh dengan mulut kan mencium Bun. Mencium. Mencium. Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu itu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Imati bijak. Mama mencium batu bara menghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Ternyata mencium batu bara menghapus dosa. Yang jadi masalah ini bara batu bara dicium apa mulut enggak melepuh. Benjol ki bibirmu ini benjol ki mulutnya. Oh mama Gogo, coba kau praktekkan. Gogo praktekkan dulu. Ambil kau batu bara dulu. Kau ambil bara. Enggak usah dari batu bara, jangan. Kau ambil tempurung kelapa kau bakar. Habis itu baranya kau cium coba. Kau dong. Terkelupas ke bibirna. Terkelupas ke bibirna Gogo kau dong. Baiknya kalau bukan giginya yang ngompong jatuh giginya. Wah, timnya natabe tetanus. Kenapa dia pingsan? Pingsan mah kok. Gogo Jadi pingsan kok. ternyata tai sapi setara dengan Tuhannya. Batu bara dicium menghapus dosa. Beparakan. Wanras. Dongo nama Tuhan kang orang begitu. Itu yang saya bilang. Padahal itu mina bilang jaminan keselamatan na tai sapi ji paling. Oh, tai sapi ji pade. Baru dia bilang jaminan keselamatan. Tai sapi juga bisa kau. Tai sapi ternyata. Ini nih bukti Gurunda, batu bara bisa menghapus dosa. Dicium sama Saifuddin Ibrahim, ternyata mulut Saifuddin Ibrahim langsung kayak gini nih. Doer. Tuh lihat tuh. Ini nih, langsung kayak gini nih. Abis nyium batu bara, mulutnya jadi kayak gini tuh. Oh, ini bom tuh. Hidungnya dia ini sempat kena hidungnya. Nah, kalau ini luga kayak gini nih. Ini matanya yang kena batu bara. Ini matanya yang kena, ini hidungnya yang kena. Ini bibirnya jadi jebleh nih. Oh, satu lagi Bun. Imamat 5 nomor 11 Bun. Coba Bun. Imamat 11 nomor 5. Imamat 5 nomor 11 coba Bun. Coba beda. Imamat 5 11. Nomor 11. Aduh. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur. Burung sengan nanu ya. Atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa.
Mati meja. Tepung. Mana tepung? Tepung terigu. Astagfirullahaladzim. Tepung terigu banyak di rumah. Bukan tepung terigu. Tepung kapurung. Oh, tepung sagu dah. Tepung hapus dosa ke masih. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa mi orang bikin episan janda leso dengan terajung ke tepung, dibikin tepung jadi hapus dosa. Astagfirullahaladzim, tepung bisa menghapus dosa. Tepung hapus dosa bagaimana ini? Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya karena itu adalah korban penghapus dosa. Muhammad Ternyata Rasulullah. tepung papeda. Ternyata, dengarkan wahai orang Palopo, dengar. Ternyata tepung papeda, tepung kapurung bisa menghapus dosa. Jadi kalau kalian orang Palopo ingin dihapus dosanya, makanlah kapurung. Balasnya anak. Allahu Akbar. Tidak bisa orang bikin bakwang. Tidak bisa bikin orang onde-onde. Nasabah. Kupastikan ini Yegogo ini nabanting-banting dirinya. Kupastikan. Malu-malu nabanting dirinya. Tidak ada serana. Nabanting dirinya ini. Nabanting dirinya. Iya malu-malunya. Kasihan Yegogo. Sabar kena Yegogo. Sabar kok. Aduh, Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Paling bibelnya robek-robek itu kenapa tidak ada bunyi-bunyi begini nih. Lagi nangis dia di pojokan. Ya Gogo lagi nangis. Mewek di pojokan tuh. Tepung terigu. Tambahkan hatimu ya Gogo. Tuhanmu disamakan tai sapi, batu bara, tepung terigu pole. Lele, tepung terigu pole. Astagfirullahaladzim. Parah. Tepung terigu kasiannya ya. Dia mau lari nih, malu dia kalau kabur kan. Bertahan dia berdiri sambil menangis. Nah kencingi paling celananya ini ya Gogo. Berdiri tuh sambil gigit kuku. Pendetanya dengan kencing. Malak-malak aja saya deh. Kan tepung terigu masa Tuhan mau disetarakan tepung terigu dong. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya karena itulah korban penghapus dosa. Itu jelas toh. Meja Tuhan. Ini bakwang jadi penghapus dosa. Bakwang, baroncong toh. Wih, baroncong, tarajung. Apalagi Bun? Onde-onde. Apalagi? Onde-onde. Iya, harus juga papeda. Dange pangkep. Tarajung. Astagfirullahaladzim. Mantra, saya kue lapis dodoro. Tapi dilihat dulu nanti Kak. Mati Mika siang. Mati mau kau atau tidak Ji? Kue tori juga. Cendol. Bagaimana? Guru bertanggung jawab Ki kalau ada papanya nanti step Ki. Donat, bandang juga. Balas itu kue bolu. Kue bolu juga. Pempek Belanda. Jalkot, pastel, panada. Iya, panada. Aduh, cucuruk Belanda. Masih mau kau datang besok. Tuhanmu disamakan. Terigu kau dong. Tuhanmu ya Allah ya Rabbi. Cangkuling. Iya. Banda labu. Aduh, Muhammad Rasulullah. Niru perkataan si Edis TV. Parah. Niru perkataan Edis TV. Malu niru perkataan Edis TV. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Itu niru perkataan Edis TV. Oh ya? Niru katanya. Niru perkataan Edis TV. Masih mau kau datang besok. Iya. Padahal Edis TV bukan orang Sulawesi, sedangkan itu istilah dari Sulawesi. Kan Rana tolong. Basar pencuri
Peribahasa pun Pencuri. diambilnya. Injil pun dicuri. Masih Injil mau kau dicuri. datang besok itu bahasa sini. Saya itu Edis yang punya TV bahasa itu. tuh Edis. Edis TV. Kasihan, Edis TV kasihan itu cuma. dasar pencuri Edis pangamanu TV itu cuma. Udah turunin monyet ini, manusia separuh babi turunin, Alah, udah nggak tak berguna. malu kau nurut. Udah kau udah KO. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhanmu setara dengan tai sapi, udah kau ke neraka saja sana. Masih mau kau datang besok. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Ya gimana? Ini bang, kita ini boleh menyadarkan non muslim, tapi yang secara istilahnya sopan lah bang. Oh. Kita ini lagi. Oh baik. Gimana ya? Iya, Kita ini baik. lagi berperang. Ada perang di depan halaman kita bang antara Cina sama Amerika. Bahaya bang. Nanti Oh takutnya ya udah tercetus biarin kayak aja mereka kejadian. perang. Ngapain kita? Betul. Kemarin. Terus kenapa kita harus sibuk Amerika Cina perang? Kenapa kita yang sibuk? Cina majikanmu gitu maksudnya bang, atau Amerika majikanmu, kok kamu yang sibuk bang? Jangan di mute, biarkan orang munafik ini ngomong, silakan. Biarkan si munafik ini ngomong. Silakan ngomong bang, silakan ngomong. Iya. Buka itu mic-nya bang. Kamu bang, buka itu. Dia nggak tahu, barangkali kampungan dia ini, kasihan nggak tahu buka ini. Buka mic-mu depanmu. Oke, lanjut. Apa hubungannya Cina dengan Amerika bang? Kok anda bawa-bawa di sini? Begini bang, bukan sok tahu lah bang. Maksudnya takutnya terjadi kejadian kayak Poso, kejadian kayak di Manado, gitu bang. Terus? Perang Anda saudara takut? kita sama-sama Kalau orang Indonesia. Kalau terjadi Anda gara-gara takut? agama. Anda takut? Bukan masalah takut bang, kita ini Indonesia bang. Kita ini saudara. Terus kalau Indonesia nggak boleh, Gitu. nggak boleh berdiskusi, berdebat itu nggak boleh. Kalau kita dihina, agama kita dihina itu nggak boleh. Begini bang, maksudku. Tunggu saya kasih pertanyaan lagi dia. Berdiskusi. Tunggu saya kasih kau pertanyaan, jawab. Nggak usah diajarin kita berdiskusi. Di situ aja minta duit sama emaknya nggak dikasih, emakmu kau tampar kok. Gak usah sosok ngajarin kita diskusi kok. Tetanggamu bilang kau tampar emakmu, kau seret gara-gara minta duit untuk beli apa sendal. Bisa ngajarin kita lah di sini. Bukalah komal sendiri, pelukan sama Kristen. Kristen, sini sayang, I love you pun. Kayak gitu-gitunya. Memang kita di sini apologet. Kita nggak bisa ngikuti warna abang. Abang masuklah ke sana. Di situ ada si Topi, ada siapalah. Ya kumpullah di situ bang. Ini kita beda di sini. Ada Kita beda warna. Tristan. Beda kita bang. Ya. Jadi abang turun aja. Perbaiki akhlakmu aja kepada kedua orang tuamu. Turun. Ngapain di sini? Kamu beli tasbih besar-besar, masuk kamar kau bertasbih di sana bang. Ya. Zikir di sana, zikir. Zikir di sana sambil memperbesar urut-urut ucok. Biar ucoknya berurat. Ngapain ke sini bang? Soalnya Mak Erot udah nggak ada. Ya biar dia urut sendiri pakai tepung atau pakai batu bara. Kalau mau pansos jangan di sini. Tom, selamat malam Tom. Waalaikumsalam. Tom. Ya. Tom. Tom, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah jawab bang. Kristen ya? Muslim ya? Tom Muslim ya? Kristen kenapa turun lagi itu? Muslim, bukan. Saya Muslim, saya penggemar Bang Zuma, Uniripa, saya nyimak selalu, pokoknya sehat selalu buat Bang Zuma dan semuanya. Tapi Saya Cina sama selalu Amerika mau menyimak. perang bang. Hah? Cina sama Amerika mau perang. Saya nggak tahu bang, saya mau sekedar nyimak aja bang. Saya mah pengen belajar lebih.
apa namanya ya, pokoknya sama salam ini Bang Juma, saya itu benar pengen berjumpa banget sama Bang Juma sama yang lain tuh Bang Handi. Saya selalu nyimak Bang video-video Abang, ya Allah ya Tapi Rabbi. hati-hati Bang, nanti terjadi kembali kayak Ambon dan Poso gimana dong? Ya saya juga kalau gitu siap lah Bang, siap ikut berperang juga Bang. Teman kita yang tadi itu dia pemimpin, capek dia waktu itu, dia nggak mau lagi turun lapangan perang kayak dulu. Udah capek, dia udah insaf. Makanya dia takut terjadi apa-apa. Jangan sampai dia sudah pensiun diajak lagi turun ke lapangan. Makanya tidak mau terjadi apa-apa. Pengecup. Siapa Bang itu Bang? Hah? Kak adeknya Bang Handi, kakaknya Bang Handi barusan. Cina, kalau Tom, Cina sama Amerika mau perang. Indonesia harus siap-siap. Apa hubungannya, Mali? Ya Allah, bisa berjumpa ya Allah, bisa dengar suaranya langsung Bang Juma, Bang Handi, semuanya ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener Bang, saya pengagum berat. Pokoknya saya hampir tiap hari selalu nembak pokoknya Bang. Support selalu Bang, ya Allah. Sama doa. kita Bang. Saya juga penggemar umat Islam yang kuat dalam ukhuwah. Bukan yang pengecut, yang penakut, yang munafik, bukan. Bukan, saya enggak. Tapi kalau umat Islam yang akidahnya kuat, girahnya luar biasa, itu saya juga penggemar kalian. Gitu. Cuman saya Bang, minta maaf Bang, saya nggak bisa berdebat, nggak bisa ini ilmunya juga kurang. Jadi kepingin sebenarnya greget juga kepingin kayak Bang Juma, kayak Bang Hadi dan semuanya gitu. Saya heran ya tadi itu yang pecundang itu ya. Saya aja nih ibu-ibu. Saya nih ibu-ibu ini kalau saya dengar itu kafir-kafir menghujat agama saya tuh ingin rasanya ku banting. Jadi dia itu maunya kalau agama kita dihujat, Allah dihujat, Rasulullah dihujat, dia hanya cengengesan duduk senyum-senyum. Dasar munafik kau, nggak berguna kau. Itu makanya aku bilang tadi, belikan balsam, cap galiga, masuk kamar, urut ucok. Itu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Salah sangka mereka ya, guru ndak ada di sini itu bukan apa ya, membela akidah kita, membela agama kita, meluruskan. Tolol kali kalian ini pengecut ini, pecundang, tolol. Tidak simak ya di komal-komal karestem penghujat itu. Ya Allah ya Rabbi. Dia aku punya kuasa itu ku matikanlah semuanya. Tapi enggak ada kuasa. Kita hanya apa kemampuan kita di sini ya begini ini. Menyampaikan supaya saudara-saudara kita itu paham. Meluruskan mereka yang menghujat itu. Hujatan mereka diluruskan oleh guru-guru kita. Bang Zuma tiap malam, pagi, siang, malam tuh teriak-teriak ini. Kok kira apa? Beliau buang waktunya itu loh. Tapi demi agama kita ini, dia berdiri sebagai pemimpin. Tapi demi agama. Tolol juga nah itu orang-orang Muslim. Kalau dia Muslim, jangan-jangan dia menyamar kafir. Lanjut, Bang Tom. Bang Juma, sedikit ini nih pernah saya apa namanya ya itu murtadin itu ya pernah kirim video telepon gitu. Jadi saya bersyukur dan alhamdulillah berkat debat Bang Zuma dan teman-teman yang lain, saya kirim videonya. Jadi saya kirim nih kalau pengen tahu kebenaran Islam. Saya alhamdulillah selama ini dengar debatan Bang Zuma nih, saya kirim semua Bang. Alhamdulillah mereka nggak ini lagi Bang. Sering kali saya tuh dapat teror, dapat biasalah ajakan untuk kristenisasi ya. Makanya alhamdulillah selama ini saya dengar betul Bang, betul saya tuh selalu David, makanya alhamdulillah saya bersyukur bisa selalu nyimak videonya Bang Zuma debat hampir tiap hari saya Bang, hampir tiap hari. Cuman saya pengen mau masuk tapi karena emang saya tuh nggak bisa, secara ilmu saya nggak tahu. Cuman ya Allah alhamdulillah berkat Bang Zuma dan teman-teman saya lebih yakin, lebih pede gitu sama keyakinan saya
sekarang ini gitu kan. Emang selama ini saya juga bukan mu'alaf, bukan, tapi emang dari lahir, tapi semakin dalam semakin tahu kebenaran Islam. Makanya saya alhamdulillah saya kirim semua video Bang Zuma tuh yang perdebatan tuh. Akhirnya mereka juga nyerah sendiri, Bang. Makanya terima kasih banget Bang Zuma, terima kasih banget ya Allah. Ya, makasih Bang. Makanya merinding banget Bang. Saya merinding banget nih bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma, apalagi kalau ketemu bener. Saya merinding serius karena Bang saya tuh berharap banget pengen masuk, tapi cuman malu saya karena saya nggak berilmu, nggak bisa, cuman bisanya. Domisili di mana Bang? Bang mohon maaf, domisili di mana? Domisili saya di Tangerang, Karawaci. Deket Bang, tanggal 16 ada acara di Bandung. Di situ ada Gurunda, Bang Handi, iya di Bandung. Di mana sih namanya tanggal tuh? 16. Iya Bang Kiang Santan, coba sampaikan Bang Akang. Beliau ini mau sekali ketemu Gurunda loh. Ya Allah, Akang. saya merinding serius. Ya Allah. Iya. Bukan Desember ini, bulan ini. Bulan ini Bang, September. Dan tanggal 16 September. Di alamatnya di mana Bunda? Itu di apa sih, pila apa itu Bang, di sana kita akan kebetulan hari milad api ya, hari jadi api tahun pertama tuh, kemudian silaturahmi dengan Gurunda, Bang Handi, Ustadz semuanya, Ustadz kita. Ya silakan Bang. Ya Allah, di ya Flamboyan. Di mana? Di Ciater Bang, di Ciater Subang. Oke, ntar mungkin bisa chat atau apa ya, saya pengen tahu Ya hubungi nih, alamat hubungi apa. Bang Kores. Hubungi Bang Kores Bang. Beliau panitia pelaksananya nih. Bang Kores, Perah Istar Bang ini. Kores Perah Istar. Di apa ya ininya? DM atau apa ya, Bunda? DM dulu, di DM ya? Bang. DM baru ada nomor HP-nya di situ. Silakan hubungi lewat WA. Atau mau dicatat nomor HP-nya ya Bang? Mau dicatat nomor HP Bang Kores? Boleh, saya kasih Bang ya. Entar sebentar ya, sebentar Bunda, saya ambil. Boleh Bang. Itu ditampilin tuh. Udah ditampilin, siapa yang tampilin? Host. Oke, sudah ada ininya Bang. Catat. Oke. Tolong dicatat ya nomor WA-nya Bang Kores 0813 plus, jangan ditulis plusnya Bang ya supaya nggak ke band. 0813 3753 plus 4473. 4473. Ya Allah. Ya Bang. Kalau bisa 0813 3753 4473. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan bisa berpeluk Bang Zuma ya Allah. Merinding. Iya Bang, silakan Bang. Makan bersama kita Bang. boleh Bang Zuma, boleh Bang Zuma ya Allah, merinding banget Bang Zuma ya Allah. Kok bisa Abang Tom, coba itu baca di layar itu acaranya di layar tuh, tepatnya tanggalnya, jamnya itu di layar tuh Bang. Di screenshot baru dibaca Bang. Makasih ya Bang. Makasih banget. Ntar, aduh, kok mati. Aduh, pencet. Ntar dulu. Ya mau screenshot. Oke, sambil menunggu Bang Toms, Jukai 12, selamat malam, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang dengan Bang Zuma ini. Saya sedikit mau tanya Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Ya, Bang, tadi layar itu Bang, tadi Bang nggak kelihatan, ulang. Tampilkan dulu host demo screenshot. Untuk screenshot. Oke.
Terima kasih Bunda, ya Allah. Iya bang, sama-sama, masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Ini banget ya. Masya Allah. Nah, silakan Bang Jukai. Diterima. Kita ke Bang Jukai dulu ya, Bang Tons. Ya, silakan Bang Jukai lanjut. Oke, silakan. Saya sekedar bertanya ini dengan Bang Jukai. Apa faedahnya orang yang telah murtad, keluarga yang telah murtad dari rumah? Maksudnya gimana bang? Keluarga saya itu ada yang murtad, tapi saya usir dari rumah, itu faedahnya apa itu bang? Ya diusir dari rumah karena dia murtad. Iya. Seharusnya sih kalau saya jangan diusir bang. Mana tahu masih bisa kembali ke Islam gitu. Nah, kecuali dalam pada saat beliau murtad dia mengajak keluarga yang lain, nah itu baru boleh diusir. Tapi selama dia murtadnya itu karena mungkin malas ibadah atau karena ada pengaruh dari luar, ya sebenarnya jangan diusir sih, tapi kasih pembinaan. Nah, lain cerita kalau dia sudah balik menghujat kita atau mengajak yang lain untuk ikut ke agamanya, itu nggak boleh. Harus segera diasingkan dari rumah. Tapi dia itu dari gadis ya bang, dari gadis ngikut sama orang, akhirnya terjadi apa, ngikut suami lah gitu. Oh, ikut suaminya. Iya. Awalnya ngakunya Islam, nah ternyata sampai sekarang juga, dan sampai sekarang juga saya udah lama nggak pernah ketemu. Anak-anaknya sudah ada? Udah ada. Sampai anak-anaknya aja udah dibawa ke gereja segala macam. Ya udah nggak kenal lagi lah, bilang assalamualaikum aja nggak paham gitu kan. Oh, kasihan sih. Tapi pengen sih kita mau ketemu, ngajak gitu kan. Kalau bisa dia bisa berbalik lagi apa gimana. Kira-kira Ya ajak diskusi aja. Ajak diskusi. Itu bisa jadi kalau dia buka diri untuk diskusi, kita ajak berdiskusi. Diajak diskusi pelan-pelan gitu. Kasihan juga sih anak-anaknya yang kita kasihani gitu. Ya sebenarnya juga saya ada kasihan sih, tapi ya gimana ini belum. Apalagi saya sekarang udah jauh kan, nggak pernah ketemu, keluarga juga udah pencar semua, orang tua juga udah nggak ada. Ya Allah. Sampai sekarang juga nggak tahu sekarang keberadaannya di mana sekarang. Oh nggak ditahu di mana. Kenapa bang? Nggak diketahui di mana perginya. Kalau dulu kan dia di Medan. Setelah orang tua udah nggak ada, saya kan di Jawa kan. Saya di Jawa. Nah dia sekarang nggak tahu di mana, di Palembang apa di mana, saya nggak tahu. Mana tahu dia kembali ke Islam bang? Alhamdulillah kalau bisa begitu. Iya, doakan aja kebaikan. Berarti karena kalaupun misal, iya, gimana? Ya gimana bang? Karena kalaupun misalnya kita berusaha mau mengembalikan ke Islam, toh kita nggak tahu beliau di mana sekarang ini. Jadi doakan saja kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk ia kembali gitu. Ya harapan saya sih seperti itu bang. Iya. Doakan kebaikan aja. Doakan supaya dapat hidayah. Korban ini ya, korban cinta ya. Ya seperti itu mungkin bang. Oke, Bang Jukai, terima kasih ya. Nggak ada lagi kan yang mau disampaikan? Oke, siap. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nggak ada lagi kan yang mau disampaikan? Kacung 80, silakan. Selamat malam.
Assalamualaikum kalau muslim. Itu kenapa itu ngamuk-ngamuk? Lagi berkelahi di rumahnya mau naik. Astagfirullahaladzim. Dia ribut berkelahi. Selamat malam Gurunda Juma. Malam. Kibinirin. Gimana yang tadi? Kok saya diturunkan sih? Bukannya dijawab malah diturunkan. Oh, nggak dijawab katanya. Kan lucu ya. Nggak dijawab katanya teman-teman. Itu Adam gara-gara tadi itu. ditempatkan di bumi gara-gara apa? Gara-gara berdosa atau gara-gara gimana tuh? Adam memang dicipta untuk di bumi. Nah, tapi disuruh tinggal di surga kan seperti itu ya kan? Ya sebelum ke bumi. Disuruh Kan tinggal di surga. Allah Dan yang membuat Adam tinggal di bumi siapa? Iblis atau Allah? Loh, kan sudah katakan, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Itu belum diciptakan itu. Belum dicipta Adam, sudah dibuatkan bumi untuk dirinya sebagai pemimpin. Dalilnya kamu baca sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Aku ciptakan manusia Adam sebagai pemimpin di bumi. Belum dicipta itu. Itu belum dicipta. Begitu Jo. Kok dia lari? Kok dia kabur sih ditanya sama Gurunda? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kupikir Oten. Ternyata mantan pendeta ya. Lanjut. Mantan kafir. Mantan kafir. Next. Iya, saya cuma pengen naik aja karena yang tadi kasihan juga ya, karena mohon maaf ini kasarnya selangkangan kok bisa murtad, tapi udah keburu turun dianya. Dia nggak ketahui juga di mana posisi kedudukan saudaranya itu. Oke, kita siapa? Parah dong Gurunda. Iya. Pimpino, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat saya Gurunda? Siapa ya? Suaranya kok kayak rada-rada biasa dengar sih. Ibu Uti Watimena bukan? Oh, bukan. Dulu yang dimualafkan Gurunda waktu bulan November, masih ingat? 2000? Pempino. Bang Ya, Drama Kumbara. Iya benar. Masya Allah, iya. Iya. Gimana kabar kalian? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Gurunda. Alhamdulillah. Ya. Kiri ya. Mantap. Ini di rumah atau di mana? Lagi perjalanan mau ke Kediri Gurunda. Oh gitu. Sama Bang Brahma. Betul, ini ada di samping saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masya Allah. Waalaikumsalam Gurundaku. Wallahi saya nggak bohong, demi Allah 2 hari yang lalu saya mimpi ketemu dan baku peluk dengan Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan suatu saat ya Gurunda ya. Amin. Ini saudara saya ini manusia berotot.
Saya berotot. Mulai lagi nih Gurunda, mulai pengurangan lemak perut lagi nih sekarang. Masya Allah, luar biasa. Diet berarti ya? Ya, dan tetap sambil diet juga sambil nyimak komalnya Guru. Masya Allah. Apa namanya, kayak santapan rohani malam saya itu. Iya, Dan ini saya nggak tahu kok, tahu-tahu Pempino gimana kalau kita dengar debatnya Bang Zumalia, oke, dia bilang gitu. Atau dia langsung naik komal. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pempino masih istiqomah. Bahkan kalau boleh dikatakan dia lebih Islam daripada saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya insya Allah lah kapan-kapan lah Gurunda, saya pengen ketemu lah, pengen banyak hal yang mau saya sampaikan. Tetapi nggak ada kaitannya dengan perang Amerika Cina tadi ya. Monitor ternyata. Monitor terus Iya, saya. Enggak. Saya aja sampai santai, kenapa dia yang sibuk? Apa hubungannya? Kita kan ada TNI, ada Polri, ngapain sih? Beliau ini kan baju ini Gurunda, baju ini. Beliau juga angkatan ini. Loreng hijau. Nah ini yang sapu jagat ini, sapu jagat. Sapu lidi saya. Sapu lidi. Bunda Rama masih ingat saya kan? Ingat. Mohon maaf lagi makan. Waduh, pokoknya saya pesan buat Bunda Rama maju terus, Bunda Rama pantang mundur. Apapun yang dikata orang tentang Bunda Rama, bagi saya pokoknya ya Bunda Rama, terus Pak De Sugi dan siapa namanya Bang Handi, itu semua itu ya trompet-trompetnya Bang Zuma. Siap Bang, siap. Kebenaran, ya maaf Gurunda kalau saya hampir setelah terakhir saya naik komal itu, setelah itu saya tidak pernah lagi. Ya baru kali ini karena Pempino kepengen, ya mungkin nggak tahu, kangen juga dia pelanggaran, kangennya sama Gurunda bukan sama saya. Alhamdulillah. Lanjut tuh, mau nanya apa sama Gurunda? Udah. Mau nyapa aja. Allahu Akbar. Tambah cantik loh pakai hijab. Masya Allah. Artinya tak ada lagi keraguan tentang Islam ya? Siap, tidak ada Gurunda. Tadi juga sempat dia, nggak tahu ini kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin istilahnya dia ngomong gabut ya. Dia bilang begini. Saya mau ketawa. Dia bilang, kok bisa ya? Saya dulu kayak gitu ya. Kayak gitu gimana maksudnya? Rata-rata yang sudah mu'alaf itu pasti kayak gitu ngomongnya. Coba tanya Akhi Filipus ini, pasti gitu ngomongnya. Kok dulu ya aku bisa-bisanya ya nyembah manusia kayak gitu ya. Nah, gitu pasti. Dia bilang begini Gurunda. Kok bisa saya dulu hanya di di gereja nyanyi terus pendetanya ngomong diraba-raba, saya kok bisa nangis ya? Ya nggak tahu itu kesurupan kali. Oke, kok saya udah mati, anak ini kok tak tahu gabut gini nanya gini. Ya terus juga akhirnya dia bilang ya sementara masih tahap belajar terus, dia pengen tahu tentang Islam. Ya memang tipikalnya orang itu belajar. Pempino. Di YouTube saya. Itu. Ya YouTube Filipus Ketian, saya kasih sumbang. Saya akan berikan ginjal saya. Karena saya nggak punya harta kan, saya kasih ginjal. Bagi yang mampu menerjemahkan Roh Kudus bahasa roh atau glosolali yang saya tampilkan, ternyata nggak ada satupun dari ribuan yang nonton, nggak ada satupun yang tahu artinya. Ada yang Sikiara raba Masya, ada yang bolo-bolo papa bolo-bolo mama bolo-bolo, ada yang raba dada, ada yang kokak. Saya kasih ginjal saya 2 bukan 1.
kalau ada yang mampu menerjemahkan itu, kan ginjal saya bisa dijual, itu mahal itu kan. Saya kan sehat, nggak berpenyakit. Iya, karena saya nggak punya apa-apa, ginjal saya korbankan. Tapi nggak laku ginjal saya. Nggak laku apa nggak bisa jawab. Jadi begitulah. Saya jawab dulu ya, yang ajar beta di bawah, yang punya akun ajar beta, Bang Zuma Satpam. Kau tak tahu bahwa Tuhan yang kau sembah itu Satpol PP dari Pemda Yerusalem. Om Tuhan Yang dia suka disiksa sama ngerusak pasar, bongkar. Iya, yang suka ngerusak pasar, bongkar-bongkar pasar, gusur-gusur pasar, gusur-gusur kaki lima, PKL, itu kerjaan siapa coba? Nggak usah sebut. Nah, sekarang waktu dia melihat bait Allah sudah jadi sarang penjamu segala macam, orang lagi berjualan, itu padahal di halaman, dia hancurkan itu, dia lepaskan semua. Jualan-jualan itu berupa burung, berupa kambing, domba, dilepaskan semuanya, burung dibiarin terbang itu sama orang itu. Apa itu bukan Satpol PP itu namanya? Ngamuk dia ya. Sekelas Satpam saja kalian kelimpungan, apalagi kalau sekelas Satpol PP kan. Jadi kalau kalian bilang Bang Zuma itu Satpam, emang Satpam nggak boleh pintar? Iya. Aneh kau. Tuhannya Satpol PP nggak ditegur. Gurunda, Ya. maaf mau tanya sedikit ini soal apa ya, pengalaman saya sih sebenarnya selama menjadi Islam ini ya. Ya. Sebenarnya itu dari awal saya masuk Islam kan memang saya sudah benar-benar yakin, saya sudah benar-benar hati saya sudah apa ya, sudah yakin lah sama Allah gitu. Tapi selama saya beribadah kepada Allah, saya sujud cerita kepada Allah, itu kadang masih ada apa ya Gurunda ya, kurang los gitu loh Gurunda. Apa karena kadang saya mikir, apa karena sebenarnya saya belum mendalami tentang Islam itu sendiri, atau karena saya masih belum tahu ceritanya sebenarnya alurnya itu seperti apa. Nah itu sebenarnya kalau solusinya sendiri itu gimana ya Gurunda? Apakah saya memang harus belajar dulu dari benar-benar nol, saya harus membaca semua sejarah, atau sebenarnya ada hal lain lah yang bisa saya lakuin, entah itu kecil atau besar, yang bisa ngebentuk saya untuk lebih apa ya, khidmat lagi untuk beribadah sama Allah gitu Gurunda. Mungkin bisa dibantu jawab Gurunda. Baik. Jadi biasanya dalam proses pendekatan diri kita kepada Allah itu kaitannya disebut dengan ilmu makrifat, untuk menenangkan diri, untuk meraih keberadaan kita, untuk sampai kepada ketenangan jiwa untuk ibadah. Karena terkadang iblis itu ketika kita ibadah, disitulah iblis kemudian mengganggu kita untuk kita itu lari dari khusyuk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita ini sebagai seorang muslim, terlepas kita ini tadinya kufur, lalu kemudian yakin dengan sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan demi untuk merasakan kehadiran Tuhan itu pada diri kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui. Itu dulu. Sehingga Allah itu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, jangan gerak tubuh, bisikan hati pun Allah tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, sering kita uraikan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia. Berarti kita nih. Kita yang dicipta nih. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, ketukan-ketukan yang ada dalam hati berupa untaian kata yang bisa kita anulir arti dan makna kata itu, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, orang yang menyadari kesadaran itu, orang yang menyadari keadaan itu, bahwa Allah telah memberikan pengajaran, Allah menciptakan kita dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita, lalu kita menyadari bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena adanya pinjaman dari Allah berupa alam kecil yaitu alam manusiawi, wujud eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Eksisnya Tuhan karena adanya ciptaan. Allah itu eksis, Allah itu wujud, Allah itu ada. Bukti keberadaan Allah, Allah kemudian titipkan pesan melalui alam semesta dan juga alam kecil, yaitu tubuh kita ini. Apa pembuktiannya? Coba, adakah di antara kita yang merasa tangan ini adalah punya kita? Kita yang membeli di pasar, kita yang membuatnya, kita yang mengolahnya. Bukan? Tidak ada. Ini baru tangan. Mata kita yang kita pakai melihat. Adakah orang tua kita membelikannya di pasar? Atau kita pesan secara online? Tidak juga. Kita tidak pernah merasakan orang tua kita pada saat kita masih bayi beli mata untuk kita. Tapi seketika mata itu ada, lalu kemudian adakah kita pernah berpikir kita membeli atau memiliki sesuatu yang bisa membedakan kemudian warna? Ini hitam, ini merah, ini coklat, ini tinggi, ini pendek, ini bulat, ini lonjong. Adakah itu pernah kita miliki sebelumnya? Tidak. Seketika itu semuanya adalah pengetahuan yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita punya? Tak ada. Apa yang kita punya? Tak ada kita punya. Lalu kita mencari Tuhan, ketinggalan. Ngapain cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari. Tuhan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, daripada kita kepada diri kita sendiri. Bayangkan, Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada urat leher. Allah jauh lebih dekat. Buktinya apa? Allah tahu berapa tensi kita. Allah tahu betapa kencang denyut jantung kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah tahu seperti apa usus di dalam. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam isi kepala kita. Kita tahu enggak? Tidak. Kita enggak tahu apa yang ada dalam kepala kita ini. Kita punya mata, kepala lebih dekat dengan mata. Tapi mata lebih melihat jembatan yang jauh di sana daripada mata melihat apa yang ada di dalam batok kepala. Itu artinya apa? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita tahu tentang diri kita. Itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu untuk mengenal Allah. Jadi jangan gelisah. Mencari Allah itu jangan gelisah. Tatap jari-jari ini. Siapa yang menyusun garis-garis urat ini? Jadi kuku, ini jari cantik, imut. Kemudian ini jari manis. Siapa yang menyusunnya menjadi 5 jari kayak begini? Ayah? Negara? Presiden? Gubernur? Bupati? RT? Atau siapa ini yang ngatur? Kok cantik kali tangan ini? Urat-uratnya
seperti ini adanya, terus di sebelah sini ada bulu-bulu. Ini yang merancang ini siapa? Dialah Allah, bukan kita, bukan ayah kita, bukan pemerintahan kita, tapi Allah. Maka Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh apa yang ada di dalam hati ciptaan kami. Nah, itulah kita. Maka apa solusinya? Ya, perbanyak istighfar, perbanyak diskusi dengan Allah. Ya Rab, panjangkan usiaku. Ya Rab, bahagiakan aku. Ya Rab, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Berbisik lirih kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik. Selesai. Jadi kita nggak perlu datang kemana gitu cari Tuhan. Oh, di sana ada Tuhan lahir. Oh, di sana Tuhan lagi disunat. Oh, di sana Tuhan lagi netek. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Lagi nangkring. Iya benar. Tuhan itu nggak mensifati sifat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tenang dalam berislam, maka lihat terawang diri kita. Allah ada di situ. Allah menitipkan roh. Ayo, ada nggak yang mampu kemudian mengalahkan apa yang disebut roh ini? Tak ada. Ada yang bisa menggambarkan roh itu seperti apa? Nggak ada. Lalu apa roh itu? Roh itu adalah simbol eksistensi Allah. Malu kita kalau sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada suami. Malu kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri. Kenapa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang sedang berbicara ini bukanlah milik Bang Suma. Yang berbicara ini adalah roh. Roh itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Allah dari sang sumber kehidupan untuk menghidupkan daging yang adalah jasadnya Bang Suma. Jadi orang Islam, orang Muslim, orang yang tak itu berhati-hati dalam bersikap. Menjaga wuduknya, menjaga sujudnya, menjaga segala-galanya. Karena dia tahu, dia adalah cahaya dari eksistensi keberadaan Allah. Apa yang cari Tuhan? Yang cari Tuhan itu agama paganisme. Karena roh yang ada pada diri kita, itu adalah gambaran nyata bagaimana Allah yang tak terlihat oleh mata, yang tak bisa diduga oleh kemudian seperti apa keberadaannya, tak tertangkap oleh panca indera, tak bisa dinalar oleh logika. Itu kita tahu bahwa dengan roh ini kemudian bukti kehadiran nyata Tuhan yang tertanam di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh yang ada pada diri kita manusia Islam ini, manusia ini adalah wujud eksistensi adanya cahaya Allah dan keberadaan Allah itu sendiri. Karena roh bukan buatan orang tua, bukan buatan pabrik, bukan buatan nenek moyang kita. Roh ini adalah pemberian yang maha hidup. Itulah roh. Kalau jasad tangan ini mungkin dari saripati yang kita makan dari tanah, dari buah-buahan, dari ikan. Tapi roh ini dari mana? Ayo, ini roh dari mana? Oh, dari saripati makan? Oh enggak, tidak. Saripati yang kita makan itu berupa embrio, lalu menjadi daging, dibungkus, lalu menjadi tulang, dibungkus daging, lalu urat, lalu kemudian kulit. Itu daging, itu jasad biologis. Tapi roh, dari mana roh ini? Dari mana roh ini? Apa roh ini? Apa yang ada yang bisa menggerakkan kemudian jasad ini? Ya itulah eksistensi maha hadirnya Allah. Nah, jadi Masya Allah, kalau kita berbicara ma'rifat, itu tak ada habisnya. Saya bisa ngomong sampai 2 minggu berturut-turut. Anda tinggal siapkan aja, Anda siap tidak untuk tidak tidur. Kalau berbicara mengenai ma'rifat, subhanallah, ruh, akal, kemudian estetika dalam kehidupan, itu bisa kemudian sampai 2 minggu berturut-turut kita tidak berhenti. Apabila kita berbicara mengenai rasio, kaitannya dengan
Allah entitas tunggal yang absolut. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bimbang, ragu, khawatir. Kenapa? Kita bersama dengan Allah. Ini ma'akum, aku bersama denganmu. Jangan khawatir, jangan kau takut. Makanya umat Islam yang girohnya luar biasa itu nggak pernah takut dengan pedangnya orang kafir. Makanya orang Islam itu tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. Orang Islam itu tidak takut dengan kematian. Tidak takut. Tidak takut karena mereka mengerti roh. Mereka mengerti apa itu nafas. Mereka mengerti apa itu entitas tunggal milik Allah. Mereka tahu. Jadi mereka kemudian tidak pernah khawatir. Karena orang-orang Islam tidak pernah merasa dirinya adalah milik dirinya. Enggak. Makanya disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Karena itu adalah milik Allah. Jangan khawatir. Jangan takut. Nabi Ayub sakit. Tertawa dia. Kesehatan bukan milikku. Penyakit datang kepada sang pemilik itu sendiri. Badan ini adalah miliknya. Penyakit ini juga miliknya. Dia datang untuk mencobai dirinya sendiri. Mencobai miliknya sendiri. Dia tak perlu ada yang dikhawatirkan. Orang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan ini, bla bla. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena semuanya adalah milik Allah. Jadi Adinda, apa yang antum khawatirkan kemudian? Tak perlu. Tak perlu khawatir. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira begitu. Mohon maaf, ini bukan ceramah. Tapi karena kebetulan saya ngantuk, baguslah kalau ada yang bertanya seperti itu. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih untuk jawabannya. Reminder juga buat saya. Jujur, Alhamdulillah. Dari penjelasan Bang Zuma tadi, saya meneteskan air mata lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda untuk jawabannya. Tambahan Ukti, dekati majelis-majelis iman, majelis-majelis ilmu. Siap. Siapa itu? Masya Allah. Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Udah. Nggak kuat. Gimana orang-orang itu bisa jadi wali, bisa menjadi orang yang mendapatkan karamah, karena susunan napasnya pun mereka sadari bersama dengan Allah. Nah, itulah kenapa mereka bisa jadi wali. Susunan napasnya, tarikan napasnya, hembusan napasnya, langkah kakinya, semua berzikirnya kepada Allah. Wah, keren memang. Keren memang. Orang-orang yang memahami tentang ma'rifat itu. Keren, subhanallah. Masih menangis Pempinonya Gurunda mendengar jawaban seperti yang disampaikan Gurunda tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Imannya makin kuat berarti. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga sambil dia ngobrol pada saat sebelum menaikkan hal ini dengan Gurunda, dia bilang, saya kok bisa secepat itu masuk Islam ya? Kok bisa seperti apa, kayak ngekliknya seperti itu gitu, secepat itu. Ya mungkin dengan keterbatasan saya menjawab, ya Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak? Saya coba menyampaikan seperti itu. Nah kemudian dia ada jalan yang ditanyakan kepada Gurunda, dan alhamdulillah masih nangis, masih menangis. Ya Allah ya Rabb. Hatinya lembut. Ya insya Allah hebat beliau itu. Jadi lembut, kalau dalam ilmu ma'rifat itu dalam pendalaman materi-materi tasawuf dasar, ketika orang sudah menyadari keberadaan itu artinya mengosongkan diri. Kemudian kosongkan diri dulu. Kosongkan diri, rasakan kehadiran Allah. Setelah itu isi dengan ilmu, maka ibadahnya itu pasti akan berkualitas. Ibadah pasti berkualitas. Dan ilmunya itu yang ada pada diri itu akan bercahaya, akan bersinar, menyinari orang, minimal menyinari dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang memahami tentang sedikit dasar-dasar ma'rifat itu bisa jadi guru, bisa jadi pembina, bisa jadi pembimbing, nasihatin, minimal nasihati diri sendiri, dan paling bagus bisa mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Oh, itu dia. Oke, lanjut kita. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas
jawaban yang kalau saya rasa sangat-sangat mengenal sekali dan jawab itulah yang dicari selama ini oleh Pino. Ya, itu tadi Allah menuntun kami jadi kayak kalau mengalamikan trauma dan ternyata apa yang pada cari selama ini berjalan malam ini. Mohon doa Alhamdulillah. Iya, amin. Dalam mengeluk Islam dan juga saya juga maaf sebelumnya kepada Gurunda, saya masih bukan sesuatu dengan Gurunda bakal tenang kok, belum nasib. Janji saya. Sepatu gurun. Bang Pino sudah berapa mualaf dia? Iya. Berapa lama? Sudah berapa lama mualaf mbaknya? Baru kayaknya beliau. 9 bulan. Baru 9 Ya, bulan. 9 bulan. November kan kemarin ya. Iya, dari November. Iya, November. 9 bulan tersentuh hidayah. Itu amazing banget lah menurut saya. Lah saya 3 tahun baru bisa nangis. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang, dia saya pelototin aja nangis. Enggak bercanda. Saya baru bisa nangis menyadari kesalahan. Siap. 3 tahun. Siap. Setelah 3 tahun belajar Islam. Ya. Terima kasih Gurunda, Bang Zuma. Kemudian Terima kasih Bang, kasih sama-sama. Sukses selalu ya. Siapa ini? Satunya siap. Siap. Amin. Christian. Bang Filipus Christian, beliau juga mualaf. Ya. Alhamdulillah siap. Kami lanjutkan perjalanan, sukses yang- terus untuk Api. Ya, Siap. amin. Amin. Begitu saja. Mualaf yang sekarang Ustadz. Jadi Ustadz sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Izin untuk turun komal ya, Gurunda dan yang lainnya. Terima kasih ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah fikum, masya Allah. Ayo naikkan Oten lagi. Kita berdiskusi lagi. Silakan ya, oten-oten saudara-saudara Kristen. Ini untuk sementara masyarakat. Aduh, kok kenapa itu naik nggak ini sekali ya? Kang Dongeng, selamat malam. Kristen Muslim. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf bentar ya. Ya Bang, dikondisikan dulu. Banyak notifikasi. Oke. Kalau gitu masih lama ya, kita ke arti kehidupan. Arti kehidupan, selamat malam. Selamat malam. Kristen Bang? Enggak. Muslim? Saya Islam. Bilang Islam. Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan? Silakan. Karena apa namanya, ingin mempelajari Islam lebih jauh. Tadi dengarnya kan ada juga tentang pengajian apa itu, tasawuf, marifat yang disampaikan oleh Bang Zuma. Bukan di sini Bang. Salah, bukan di sini tempatnya. Di kajian-kajian tuh. Di sini dia lalu lintas agama Bang. Bukan iya. mempelajari itu Bang ya. Oke Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya Bang. Ya, cuma kebetulan saja Bang Zuma menguasainya dan ada mualaf yang bertanya kemudian mengarah ke situ, Bang. Bukan aku yang turunin loh, saudara-saudaraku ya. Ada yang bilang dibawa, biarin aja. Silakan, siapa tadi nih? Kang Dongeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sih ingin menyampaikan kekaguman saya ya sama yang barusan bicara itu yang udah turun sih. Ya, kagum sih. Cuman nih yang kedua saya mau nanya sih sama Abang Juma tentang pernikahan, tentang pernikahan beda agama gitu Pak. Itu konsekuensi agamanya seperti apa Pak? Ya misalnya
Islam sama Kristen gitu Bang. Tapi sama-sama kuat sama keyakinannya sendiri gitu. Oke Bang, silahkan monggo. Jadi ada Muslim nikah sama Kristen gitu. Perintahnya itu jangan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahkan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Gak boleh bang. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Jadi kata yu'minu itu sebelum beriman. Jangan kau nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan sebelum mereka beriman. Itu bang, itu perintahnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 200. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'mina khairum min musyrika. Surah Al-Baqarah bang. Itu nggak boleh. Diharamkan kemudian. Karena itu adalah perintah larangan. Jangan. 221 Gurunda. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Itu nggak boleh. Terus bagaimana sama orang yang sudah terlanjur nikah beda agama itu Bang? Apa selamanya itu zina? Apa gimana Bang? Iya, selamanya zina. Selamanya zina. Oke Bang, terima kasih. Ya, sama-sama menyampaikan. Ya sebenarnya sih untuk saya sendiri sih, untuk sekarang sih saya Muslim. Mas saya sekarang nih posisinya lagi dekat sama orang non Muslim gitu ya. Muslimkan dulu bang. Islamkan dulu. Iya. Insya Allah lah. Amin. Ya itu dia yang saya takutkan gitu. Berarti kalau menikah tuh anak zina ya Gurunda kalau beda agama. Dampaknya ke anak ya. Iya, betul. Oh, gitu ya. Oh. Parah, Bang. Dampaknya ke anak-anak. Ya berhubung saya bukan Muslim yang taat gitu kan. Nah, ibaratnya Muslim sekedar KTP lah gitu. Hanya sekedar menjalankan sholat itu pun bolong-bolong gitu. Jadi kan nyari-nyari ini dulu. Oke Bang Juma, terima kasih banyak. Kalau Salam bisa cari yang seiman Bang. Ya, Cari yang seiman. Kenal. Cari yang seiman, bolong-bolong lagi aduh. Rajin lah Bang. Hidup ini sementara Bang. Kalau kita tuh meninggal, pasti akan kita kembali kepada Allah. Nah, kau akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama dihisap itu, diperhitungkan itu sholat kita. Jadi ayolah Bang. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menghadap kepada Allah. Apa kalau tidak ada yang bisa kau pertanggungjawabkan dari perbuatanmu selama kau hidup di dunia? Kita akan mati. Gini ya, resep untuk memperkuat iman itu, kunjungi orang meninggal, tengok ke penguburannya. Kau akan tersadar, ya aku akan mati ya, besok lusa aku kayak gini diturunkan gini ke lubang, aku sendiri menghadap Allah, menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang ku alami di muka bumi ini. Diminta pertanggungjawaban. Coba tengok orang mati Bang, supaya Anda itu rajin sholat, insyaallah ya Bang ya. Cari yang seiman. Oke Bang. Ya terima kasih Bunda Rahma ya. Iya Bang. Sudah memberikan sedikit masukan, begitupun Bang Juma sudah menyampaikan banyak masukan ya. Atau pemahaman lah intinya. Iya Bang. Ngomong-ngomong mau izin live dulu ini. Izin. Ya, terima kasih. Dulu. Setidaknya buat merenung lah. Ya, renungkan Bang, renungkan. Banyak yang Islam. Kita kan mayoritas Islam di Indonesia. Masa harus hidup sama orang-orang ini? Kalau dia nggak mau nurut ya, nggak mau masuk Islam tuh, lebih baik cari yang seiman. Oke Bang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oten naik dong, bawa otak, bawa data. Biar panas room ini. Ini ada Bang Zuma nih. Kok Bang Zuma jadi kengerian banget ya bagi Oten? Enggak aja. Padahal Bang Zuma bukan Dracula. Aneh Oten. Cantika, selamat malam. Cantika, selamat malam. Loh? Hey. Aduh ya Allah, coba kita ke Izal. Izal Datu Museng, Datu apa sih? Datun Solang. Ical Datun Solang. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Ical. Wah, Isal ini. Ya Allah ya Rabbi. Isal kia pangana turun dang. Tolong jangan naik lah kalau nggak mau bersuara. Saudaraku. Plat BK. Ini ada rumah Hobbit ini minta dinaikkan nih. Gimana nih? Sini aja ya. Saudara kita rumah Hobbit. Tim saya itu Bun dari wisata Mau naik? Oh, ya sudah naikkan aja dulu biar di Polo. Oh, Iya, iya, di Polo-Polo ya teman-teman. Biar bisa nanti buka-buka kamera dari sana gitu di Polo ya. Please. Sahabat-sahabat di Polo Nih. akun mana beliau ini? Oh iya. Ini saya besarkan. Teman-temanku, saudaraku yang 1000 lebih ini. Iya, di Polo ya. Silakan di Polo ya. Yang 1300 silakan Polo. Tolong ya saudara-saudaraku ya. Wisata yang kita besarkan ini ditolong di Polo. Silakan Ya, Gurunda nanti supaya tahun depan Gurunda kita di ngomong. situ kan. Amin Gurunda, aku udah janji. Amin. Di situ pasti. Astagfirullahaladzim. Masuk di telinga aku. Alhamdulillah. Apa sudah bisa buka kamera ini? Wisata. Belum. Oh, pengikut baru 800. Ayo teman-teman, please. Ayo. Udah bisa ya? Baru 900. Ayo. Di follow. Biasanya 1000 ya. Promosiin Bang Pera. Iya. Udah bisa. Ya, sekalian. Mudah-mudahan bisa sampai di sana. Wifi-nya. Wih, mantap. Jadi ini lokasi rumah Hobbit ya. Punya Gurunda ya. Tuh wisata, siapa yang mau ke sana boleh nginap. Tuh ada penginapannya, ada macam-macam lah fasilitasnya situ. Apalagi nanti kalau sudah dibuat taman ya sama Bang Akhi alumni. Wih, mantap. Iya betul. Bang Zuma punya usaha kayak gini menterengnya. Masih aja dibilang satpam sama penyembah Satpol PP. Dasar. Pret. Cuma aku bingung Gurunda, kan ini sebenarnya bahan evaluasi nanti sih pas pertanggungjawaban panitia. Tapi ini aja, aku nanya Gurunda ya. Itu di situ mau apa? Ulang tahun kedua atau hari mualaf sedunia? Atau dua-duanya? Aja. Oh, oke. Jais, mantap. Alhamdulillah, mudah-mudahan hitung-hitungan RAB saya segera keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Biar segera dikerjakan semua ini. Kita mau kerjakan semua ini, kita mau hijaukan lagi. Semuanya sudah turun, insya Allah. Semua areanya atau salah satu area aja Gurunda? Atau semuanya? Semua area.
semua area. Masya Allah. Buset. Wow. Burunda ini uangnya Wajib berapa sih? hadir Filipus kalau kayak gini. Wajib hadir Filipus ini. Ini satpam uangnya banyak nih. Sampai Boleh. tahun Res kan tahun bisa kok lalu nggak saya teriak, ngiler Res kan ya bisa kok gara-gara sederhanakan Mahandi. itu tenggorokanmu, Res. Ini udah sederhana. Yang nggak sederhana mic-nya, Bunda. Ah itu mantap ya, gitu bagus. Ah itu Ah, segini ya, penginapannya segini itu ya saudaraku ya, penginapannya. Lalu kalian kumpul di sana semua kristolog ya. Saya ngiler ya di sana. Waktu itu ya. Ya. Nah, tapi karena punya rezeki lebih, nggak dapat hadir ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya ini saya bisa hadir di sini nih. Insya Allah wajib ini. Amin, amin. Tempat seindah ini, Teman-teman wow. apologet harus Ini di satpam sini banyak dong. banget duitnya Amin. ya. Iya. Pak Satpam banyak sekali duitnya. Ini kok punya usaha saya segede ini. Allahu Akbar. Punya Allah kan. Kita punya Allah yang maha kaya. Masya Allah. Berarti Pak Satpam ini ya security neraka surga dong kalau gini nih. Aduh. Ten lihat nih Ten. Dan saudara alumni monitor nggak ini? Saudara alumni monitor. Itu uang koin TikTok. Saya kasih bocoran uang koin TikTok. Lipat deh. Uang koin TikTok 1 miliar pun belum tentu bisa begini. Allahu Akbar. Koin TikTok. Dapat berapa sih Bang Zuma habis? Gimana sih? Paling juga habis uang Kayaknya kalau di kalau TikTok bilang Bang aja Zuma. tuh kurang lebih 1 M. Banyaknya wanta itu, Deng. Mana Bunda Lis? Allah yang kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mau disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Bunda udah TF ya tadi. Oh udah ya, terima kasih. Bang Pera, Bang Kores. Iya. Udah, aku udah ini, udah, iya udah ditangkap. Thank you Bunda Lis. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkah lipat. Amin, amin lah. Bang Kores, buat Iya, ya. buatkan satrianya 200, buat beli kopinya dapat 100 ya. Buat Siap. buat rokoknya. Jadi itu akadnya ya, akadnya itu ya 1.200.000 buat. Enggak, Bukan Guruda. jadi 1 juta, semuanya 1 juta. Buatkan satria 200, buat beli pop mie 800 gitu. Itu akadnya berarti itu 800 buat kopi gitu ya. Nih tim panitia itu buat pop mie, jangan dibeliin yang lain. Iya. Sakit perut tar. Berat. Mohon maaf ya, harusnya buat Kang Satria Istar. Iya, Ya, Pak ya. Bunda. Semuanya, Bunda Rahma semuanya di sini. Sahabat Bang Zuma Iya. sama Gurunda sendiri. Sekalian nih juga lagi bangun musola. Di share dong, biar kalau kalian datang saya undang, ya ada kalian nginap di sini, apa namanya, kalian bernaung di sini. Aduh, musola saya nggak kelar-kelar, Manado ya? nggak ada yang. Iya, sudah berdiri sih, tapi kan kita mau bikin 2 lantai, perempuannya Izin di potong atas, dulu di sebentar lantai ya. 1. Izin potong dulu sebentar, saya mau Ya, silakan. pamit gitu aja ya. Silakan. Bunda Silakan. Rahma, Bang Juma ya, sehat selalu. Iya, Mbak. Sehat selalu Berkah ya. selalu Bunda Lis, Masya Ya, Allah. amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin Bunda. Izin deh, nggak ada. Tunggu dulu. Bunda Lis datang nggak? Enggak lah, deket padahal. Nanti aja. Enggak itu. Sip. Makasih, Bun. Tinggal Feren, jadi saya nggak ada usaha. Kalau saya nggak pergi, nggak ada yang buka usaha sayanya gitu. Gini caranya Bun, Bunda datang Kang Satria jaga gitu. Idih, apaan sih? Udah ya. Makasih. Siap. Sehat selalu ya semua ya. Semangat. Waalaikumsalam. Berjuang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di bawah akun atas nama Gurunda. Itu Gurunda ini bagus banget Gurunda ini. Ini bagus banget nih yang bagian ininya kan Gurunda kirim di pusat. Tapi sayangnya sebelah-sebelahnya itu gersang. Nah itu dia makanya. ini Kemarau kan. Kalau kita di atas itu, Res, kita lihat kota. Cahaya dari kota Makassar. Bisa terlihat kota Makassar. Itu Iya, ini sebenarnya nyaingin ini. Kalau di Bandung itu Bandung Star Hill, Bandung Bukit Bintang Bandung. Ini nyaingin sebenarnya. Gitu.
Bagus itu kalau malam. Bisa melihat tanah Kanaan ya dari bukit ini ya, Tursina ya. Tinggi Itu nih loh, tinggi nih. balik, bisa Ketinggian. nggak di spill kolamnya, bisa nggak? Ananda. Iya, ini Wisata. area. Coba kolamnya dong. Biar saya pergi. Ini semua orang delay atau gimana ya? Enggak lah, saya bagus-bagus aja kok. Enggak lah. Tuh. Oh, aku berarti ya. Lu aja kan Kolam di bawah. Kolam dewasa di bawah. Wow. Itu kemarin saya usulkan Bang Masya Allah. Kores. Saya usulkan sama Bang Juma, itu di tengah-tengah taman kasih pohon, dikasih tulisan siapa yang memakannya akan mati pada saat hari memakannya gitu. Keren kan? Gak usah tulis begitu, pajangan kasih ayatnya aja. Kejadian berapa? Kolamnya lagi pasal kering, berapa, ayat kolamnya berapa, kan kering. begitu. Ini sementara nunggu RAB, kita mau rehab kolam sekalian semuanya diperbaiki kolamnya. Mantap Gurunda. Jadi Ikhwan ya, itu tuh kolam itu kosong karena airnya nanti akan impor dari Sungai Yordan gitu. Iya, tempatnya Yesus. Dari Sungai Tigris. Air kencing mamat aja isi nanti itu Pak Esther. Air kencing ibu lu, gua isi di situ ntar. Air kencing Gua injek perutnya supaya kencing banyak. Air kencing. Ya, air kencing nyokap lu. Ibu lu, gua suruh kencing di situ sampai penuh. Ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, gitu kan. Macam-macam lu. Belum tahu gua sih quick respon. Mati lah Oten. Ada Kores keren macam-macam. Kesurupan. Bang Kores tuh sekarang alih profesi ya, dia pembantai oten-oten yang kurang ekor. Ih, mantap kali ya. Jadi gini, aku kasih tahu Ikhwan ya, para penghujat Islam itu tidak terlindungi hukum. Jadi injek-injek sesuka kalian. Nggak akan ada yang ngebela mereka. Enak ya, Serius. di atas tuh bersantai ya malam ya, bersantai kalau malam ya Allah ya. Justru kalau dia yang mulai kita semakin enak Bang Kores. Yes, gitu. Ya, Kalau mereka mulai jadi semakin kasih enak. ruang buat kita kan. Jadi dia Yo, kasih ruang buat kita untuk menginjak-injak kan. Iya, semakin enak. Tapi by the way, wisata Rumah Hobbit ini udah kayak Taman Getsemani ya, tempat larinya Yesus gitu, udah kabur dari tentara Romawi gitu. Iya, Gurunda, nanti konsepnya nyerempet-nyerempet situ aja Gurunda. Taman Getsemani jadi Itu dia nyalain. Taman Getsebega, gitu-gitu. Gua Maria gitu ya. Gua Maria jadi Gua Mariem. Gitu Gurunda. Ya, ini lokasinya di Makassar ya teman-teman. Di Goa, Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasang, Desa Timbuseng, Bolangi, Raja Ampat. Ini jarak tempat kita ini ke Cimory, itu jaraknya kurang lebih 600 sampai 700 meter. Setengah kilo lah. Iya, setengah kilo dari Cimory. Cimory, insya Allah bulan depan itu sudah buka. Gitu. 200 meter dari sini ada danau. Danau Tili-Tili. Apa? Raja Ampat. Danau Tili-Tili apa danau apa sih? Lupa aku namanya. Raja Ampat. Raja Ampat. Bukan Raja Ampat, apa namanya? Tili-Tili Apa ya? Bili-bili. Apa bendera mah? Bili-bili. Bili-bili. Oh, bili-bili. Seingat saya Tili-Tili. Iya. Sungai Bili-bili tuh. Dam Ini ada terbesar yang request di nih. Ini ada yang request, kasih juga Palungan katanya dekat Rumah Hobbit. Wih, mantap kali ya, wish. Tambah keren, apalagi kalau sudah dikasih taman ya, dihijaukan. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kalau saya sama Bang Juma di situ, hai Bapak penjaga taman, kau taruh di mana Tuhanku? Gitu. Saya tanya gitu. ada yang DM ya, ada yang DM. Tolong kasih tahu Gurunda biar aku yang ini tamannya kalau soal harga nggak ada masalah. Aku bilang sudah ada Bang alumni. Dia DM saya, Deng. Mau bikin ini juga? Iya. Perencanaan. Tapi Atau kan mau udah ada mana? ini. Mau bikin itu taman di ini di Anuta
wisata tak. Tapi kan udah ada Bang Alumni. Dia aku bilang udah ada Bang Alumni. Bang Alumni sementara kerjakan juga itu. Iya. Masya Allah. Mantap kali rumah kelincinya. Perasaan tambah bagus Pak De. Tambah bagus Pak De sekarang. Lebih bagus Perasaan rumah lebih kelinci bagus rumah daripada rumah kelinci ini Filipus. daripada rumahnya Yuni. Waduh. Bu Yuni kan kasihan berapa rumahnya, 2 kali 3 ya. Ini Tapi kelinci semalam berapa udah ini dia, berapa dia meter? nyantemin Oten dia. Tadi malam tuh. Di rumahnya siapa tadi malam tuh? Kelincian di Bandung itu bagus-bagus loh, yang punya Akang Kiang Santang itu lebat bulunya. Kelinci apa sih namanya itu? Keren. Ini yang menyamar-nyamar di bawah ini, kenapa? Ini akun palsu ini. Bang Zuma 02, punya nyata itu yang di bawah, Deng? Atau palsu? Bukan. Palsu. Palsu. Aduh, kau kenapa nyamar-nyamar kapir? Dah pede kali kau dengan pasang lah kalung salib itu di lehermu seperti tiang listrik besarnya. Kau disuruh pikul salibmu. Tolol kali kalian. Wih, mantap kali luasnya, Masya Allah. Tambah indah. Itu penginapannya Kapan ya bisa teman-teman kesana ya, lagi, saudara Beda? ya. Kapan nyampe Katanya bulannya di lagi aku ya? ini, Bang, Pak D, tahun depan di sini hari jadinya api kedua. Iya, kalau saya masih hidup. Insya Allah Pak D panjang umur, masih muda kok Pak Diaminkan D. pula biar cepat mati gitu maksudnya. Maksudnya insya Allah panjang amin, umur masih Pak D. hidupnya. Allahu Akbar, Iya. Pak D. Insya Allah. Wih, bagus, Ini jalanan bagus, keluarnya. Oh, ini anu tamannya. Jadi di Enggak, bawahnya ini kolam ikan ini. Kolam-kolam ikan. Udah jernih airnya nih. Belum. Jembatan Sakeus ini, jembatan Belum. Sakeus ini. Iya, mau direhab semua ini, Akhi. Kolamnya. Semuanya mau direhab. Itu asal dibikin mengalir, ya kan, kasih filter, insya Allah jernih itu. Ini wisata alam ya, wisata alami. Jadi ada pus-pus. Pak Dewi. Ada keturunan ini ya Pak De, mirip kali. Nah ini tempat aulanya ini ya, aulanya ini koda. Aula ini ya teman-teman, pertemuan mau apa di Emang sini. Bang Filipus sampai ke tempat Bang Juma berapa jauh Bang Filipus? Kalau darat 3 hari. Sama kayak Rio Jawa ya? Iya. 3 hari kalau darat. Kan saya di utara, Gurunda di selatan. Coba lihat Pulau Sulawesi itu kayak gimana. Saya di ujung, beliau di ujung. Kita ujung-ujung gitu loh. Tepinya selatan, saya tepinya utara. Kayak ini perjalanan dari Rio ke Jawa itu 3 hari juga kan? Wah, jauh. 3 hari, jauh memang. Kirain pesawat ya. Paling perjalanan setengah hari gitu. Iya, kalau pesawat ya dekat, cepat. Nah, disinilah Gurunda itu diskusi teman-teman tuh. Situlah beliau itu bernarasi, membantah si coteng-coteng. Waduh, bagus sekali ini, Masya Allah. Enak ini bersantai malam, habiskan waktu. Jadi ada kafe ya, tinggal pesan. Ada kafe juga di situ, mau minum apa, makan apa. Udah jadi kafenya. Iya, tinggal mesen. Belum, masih yang kemarin. Mau direhab juga itu jadi 2 lantai. Jadi pas dari tikungan datang, itu langsung kelihatan, ada bangunan 2 lantai di depan. Jadi orang sudah pada tahu.
Kalau sekarang kan belum tahu. Desain memang memakai gambar-gambar memang memakai supaya enggak ini. Iya, alhamdulillah. Sementara kita menunggu RAB dan menunggu gambar gitu, teman-teman. Mantap. Lama kali ya RAB-nya. Maunya saya tuh hari ini langsung turun, langsung kerja gitu loh. Oh, itu harus ada perhitungan dulu Gurunda. Dia perhitungannya sampai biaya anggarannya itu kan apa namanya, sampai bahannya itu kan dikalkulasi. Nggak cepet itu. Makanya kan itu gambar itu mahal. Gambarnya mahal. Iya. Karena sampai ke kalkulasi bahan itu. Mantap. Betul. Nih habis 1 miliar lebih nih kalau direnov. Oke, kita sapa benar. Harga dong. Katanya ini ada yang tanya di bawah. Ada yang komen, bis kerja di situ bisa nggak Bang Zuma? Saat ini belum ada, cuman saat ini teman-teman saya punya teman nih di Bali. Khusus yang ada di Bali ya, siapa tahu 1100 ini ada tinggal di Bali, ada lowongan kerja nih di Transmedik. Jadi ada admin sama ya admin logistik sama admin biasa. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat kerja di Transmedik, daerahnya itu daerah Denpasar. WA aja aku, nanti aku kasih kontaknya. Jadi ada lagi butuh admin di Transmedik Denpasar. Sekian dan terima kasih. Masya Allah. Itu ya lowongan kerja teman-teman di Bali. Kalau di sini ada lowongan kerja, aku yang pertama kali melamar. Biarlah jadi tukang-tukang sapu, nggak apa-apa. Di tempatnya Gurunda. Gajinya 20 juta ya Pak De. Aku juga mau jadi tukang masak lah. Aku mau jadi masak-masak gitu atau angkat-angkat piring kayak apa kayak kalau ada tamu kan. Kalau ada kegiatan di bener ya? Iya, kepanggil Mak. Insya Allah. Anakku kalau ada ada tamu tak banyak. WA saya ada di bio profil Bu, langsung aja WA di bio profil saya. Ini khusus yang di Bali ya, jangan nanya Bang ada nggak di Malang, ini cuman hanya ada di Bali. Teman saya ada di Bali, dia WA katanya ada nggak yang mau jadi admin. Itu ya teman-teman, WA-nya ada di bio profil, klik aja linknya. Itu ada yang nanya rumah siapa itu Bang, katanya kan rumah satpam. Itu rumah wisata Gurunda. Ini kalau mau yang ramenya itu malam Minggu. Insya Allah rame. Loh, iya ini, banyak. Karena ini kita temen belum lagi nggak ke promosi situ? kan. Nggak ke gunung? Kan malam Sabtu ini biasanya kan malam Ahad saya di atas. Biasanya mulai Jumat sore udah berangkat. Kadang iya. Tapi sekarang enggak. Ini kan belum dipromosiin juga, kita belum promosi resmi. Cuman gitu aja dari mulut ke mulut aja. Karena kita belum kejar pengunjung. Datang aja. Kalau mau. Sekalian bayarnya itu masuk pun cuma 10.000-nya satu orang. Itu gerbangnya harus diin. Iya. Wah, murah. Gerbang mau dibongkar. Itu iya, nggak terbatas jamnya ya, 10.000 itu mau semalam mau sehari nggak ada batas waktu. Iya. Kecuali kalau semalam berarti sudah nginap beda lagi dong. Oh gitu. Nanti kalau nginap kita kasih tenda atau mau di kamar. Bisa gratis tapi tidur di rumah kelinci. Ada yang katakan murah kali. Iya, memang kita belum kejar untung. Kita masih kejar ini dulu, kita perbaiki dulu, di maintenance dulu. Nanti kalau sudah bagus, panennya itu kita punya impian itu 2026 itu kita sudah panen. Jadi bulan September ini sampai bulan Desember itu rehab menunggu RAB turun. 2025 penjajakan, orang baru kenal, kita promosi ya kan, promosi 2026 baru kita duduk aja pegang kalkulator gitu Bang Andi, biar itu amin ya Allah. Pegang kalkulator, habis itu telepon Ahisugi berapa nomor rekeningnya, Bang Andi, Bunda Rahma, Wih, Masya Allah.
Ini belum dong. belum megang Harus. kalkulator aja udah sering kirim, apalagi kalau udah, waduh Niatnya bahaya kan ini. gitu, niatnya gitu. Allahu Akbar. Bukan untuk memperkaya Ini diri. ada yang nanya Untuk mengajak Gurunda, teman. Pak Bom Bom katanya Iya, boleh gimana? datang nggak ke sini? Nah, Pak boleh Bom Bom dong. katanya boleh Boleh, datang boleh. nggak? Boleh. Masuk di Oh, sini iya. kalau Pak Bom Bom supaya gratis kita kasih pakai dia baju daster dengan sepatu bola. Pakai baju daster, pakai helm, pakai sepatu bola, masuk gratis. Kenapa bisa Jadi demikian? Eskimo Karena dong. pengunjung saya akan datang kan dia mengatakan, ada badut. Oh iya, hiburan ya gitu. Hiburan. Jadi banyak yang minta foto karena dia kan mukanya lucu, perutnya gendut, mukanya lucu, matanya sipit, misi-misi anak apa? Tinggal di chat Sipit-sipit aja paluka. itu, tinggal di chat. Hidungnya Tinggal nggak perlu dicek. ditambah kan itu? Enggak perlu. Iya, Nggak nggak perlu pakai bola, nggak perlu pakai dong bola. Udah memang. Rambut dia udah punya rambut wig warna biru ya kan? Wah cocok kali. Nah, memang. itu aduh cocok kali. Pendeta komplak. Matanya sipit-sipit maling ayam. Aduh, jadi satwa langka dia kalau masuk situ mah. Allah. Penginapannya berapa satu malam? Ada yang nanya itu tuh. Ini Oten udah nggak berani naik ya? Ada yang 350 sampai 1,5 per malam. Wow, murah. Bervariasi. Yang rumah Hobbit yang saya tidurin itu berapa Ki? 3,5. Wow, ampun. Ya Allah. Bayar? Belum bayar kan sampai sekarang? Belum, berapa malam tuh di situ kemarin? Utang lagi tuh kan. Aduh, jadi harus bayar nih. Ngapain diingatin? 3 malam kalau nggak salah saya di situ 3 malam tambah yang terakhir itu 1 malam di situ. Berarti 4 malam Bang Anu. Wah, Bang Billy Bos. 1 juta lebih tuh. 1 juta lebih. Wah, 1 juta lebih tuh. Nanti lah Bang Andi biar Bang Andi saya omongin nanti. Kan sama Bang Andi saya tidurnya. Satu kamar. Patungan tuh. Patungan dong. Oh 3,5 ya di situ ya. Wah ngeri. Kira Loh kores tadi mana? Udah hilang? Kores. Bendungan Bili-Bili kelihatan enggak dari wisata? Itu tinggal jalan 100 meter. Deket kok. Cuma nyebrang jalan aja udah sampai. Bendungan Bili-Bili itu. Nggak ada lagi Oten ini yang mau naik, pada punah. Ada Ini tadi si gara-gara- framing itu. Si framing itu ada tadi Bang, tapi males ngelayanin dia. Dia ini suka benar-benar suka framing dia kan? Iya. Namanya aja framing. Oke, saya kira cukup ya, saudara wisata Rumah Hobbit. Kita mau berdiskusi lagi. Masih banyak gentayangan oten-oten yang ingin berdiskusi. Nanti kalau misalnya mau naik lagi silakan aja ya. Makasih ya, Dek. Makasih ya. Ini apa moderator saya kenapa dicabut Bang Sadli? Tunggu Pak De, saya lihat. Mungkin ini semuanya dicabut gara-gara kasus kemarin itu ada wali kota yang keberatan diturunkan. Ya dicabut semuanya karena
Terus juga biasa gini Pak De, error kan nggak mau kemarin pernah kayak gitu, nggak bisa terima permintaan tamu. Setelah saya hapus semua moderator, kayak gitulah pokoknya error lah ini TikTok. Nanti pasang lagi kayak gitu aja. Kalau misalnya terlepas moderatornya info aja, ntar aku pasang lagi gitu Pak De. Iya. Oke, udah. Ya kemarin tuh kan Bang Juma sendirian saya bantu nerima tamu-tamu gitu. Iya Pak De. Cuman kalau agak error saya hapusin. Kalau udah saya hapusin, aman. Nanti saya pasang lagi kayak gitu. Siap. Iya Pak De. Mana tadi ada yang minta naikin kok hilang? Salam, oke kita terima salam. Halo, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang, Muslim. Oh ya Bang, apa mau disampaikan Bang? Ya, udah lama sih Bang dengar ini Bang Zuman, tapi di YouTube ini baru naik di TikTok nih, mau dengar suara langsung Bang Zuma, mau nyapa Bang Zuma dengan teman-teman yang lain. Oh ya Bang, makasih Bang atas dukungannya selama ini Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedang Karaten ya, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Bang Handi mana ya? Dari tadi turun. Enggak tahu Bang Handi kemana. Di Harapan. Halo Bang Pedang Karatan. Salam. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak, cuma nyampaikan kagum aja sama Bang Zuma. Ternyata Bang Zuma itu orang kaya. Oh enggak Bang, satpam dia Bang. Biasa aja Bang. Berarti sebelum jadi apologet sudah jadi tuan tanah dia. Ya? Enggak juga Bang. Itu buktinya rumahnya kok seluas itu bangunan apa itu Bang? BTN wisata itu Bang. Wisata Bolangi Bang. Oh gitu. Yang mau diresmikan sama Bang Zuma, tempat wisata gitu. Tapi Bang Zuma yang mengelola gitu ya? Ya punya dia sendiri, siapa lagi yang mengelola? Alhamdulillah. Menyibukkan diri biasanya. Ya, tidak seperti yang sering kita dengar kok kerja jadi satpam gitu gimana? Satpamnya umat Islam kali Bang. Wah, satpam Romawi Bang. Nah ini Oten kalau lihat ini bisa gantungan ini Bang. Kalau Oten lihat bangunan Bang Zuma ini bisa gantungan. Tidak disangka ternyata Bang Zuma itu seorang konglomerat muda gitu. Masya Allah. Beliau bikin wisata itu bukan untuk bisnis itu Bang, untuk ngilangin gabut. Kalau di rumah lagi suntuk, pergilah ke gunung. Nah seperti itu awalnya itu. Iya, Saya awalnya itu, iya, 2015 itu mulai perencanaan itu kan. Kau tahu? Dah, kita kan selalu bareng gimana sih? Oh iya betul. Jadi 2015 saya beli lahan ini. Masih murah waktu itu, masih harga murah. Sekarang mahal Bang, udah di atas 1 juta per meter. Gak bisa lagi kita beli di sana, mahal kali. Sejak banyak tempat wisata terbangun di sana, melejit harganya. Oh subhanallah. Bisa 1 juta per meter Bang. 1,5 per meter. Itu 2 tahun yang lalu. Oh ini sudah dibeli lama nih Bang. Saya beli 2015, masih muda, masih murah waktu itu Bang. Beli 2,5 hektar, 3
35.000 per meter, masih murah. Dulu waktu dinampakkan di foto itu kan ini ngapain beli tanah tempat gersang kayak gitu, udah gunung nggak ada apa-apa di kanan kirinya, apa dibeli, pikir kok gitu sih dulu itu tempat gersang. Aduh, nekat ini orang, pikir kok gitu dulu itu. Dapat inspirasi dari mana tuh Bang Zumar bisa mengelola padang gersang menjadi taman surga gitu? Dulu pernah jalan-jalan ke ini Bang, ke Sukabumi Bang. Lihat gunung-gunung, pemandangan kayak gitu. Ada satu hari saya jalan-jalan ke sana sama kawan. Loh kok ini mirip-mirip gitu ya. Nah, ada yang mau jual. Waktu itu perumahan tanah di Makassar ini kan sudah di atas 100 per meter. Kok ada yang 35.000 ini? Kebetulan duitnya cukup ya beli. Gak tanggung-tanggung, belinya itu 2,5 hektar. Itu dulu 2015 masih 35.000. Sekarang saya ditawarin tanah di samping lokasi saya itu 2 tahun yang lalu 1,5 juta per meter. Aku bilang buset, gila. Jadi naiknya kalau tanah ratusan kali kita ini lipat ya. iya karena wisata, tiba-tiba wisata, ditambah lagi Cimory kan, wah gila. Aku bilang waduh, kalau tanah saya ini 1,5 saya jual itu kan 2,5 hektar. Waktu itu Mau pulang kah? 1,5 juta dikali 25.000 meter, 25.000 meter, 37 M. Tanah tok, belum bangunan di atasnya. Jadi memang saya nggak sombong kalau saya bilang ada nggak gerejamu kau jual aku beli. Iya dong. Iya kan? Tanahnya aja 37 miliar, gimana dong? Tanah tok, belum bangunannya di atasnya kan? Makanya ya sombong sama mereka nggak apa-apa. Makanya ada nggak gereja dijual, kita beli. Nah itu bahasa beneran itu, bukan main-main. Giliran ada yang nawarin ya kita jual, entah 3 truk, 4 truk atau 5 truk, ini cukup kan? Ini milik pribadi Bang, alhamdulillah, masya Allah. Bukan milik sama orang atau gimana, enggak, alhamdulillah. Bangun itu pakai ngutang enggak Bang? Alhamdulillah, masya Allah. Nah, inilah indahnya hidup ini. Saya bangun itu utang 1 rupiah pun enggak ada. Makanya enggak dipromosi-promosiin. Karena tempat saya itu nggak pernah langsung sekaligus dibangun, enggak. Karena saya nggak punya duit banyak. Jadi saya bangun villa dulu 3 bulan ke depan punya duit lagi, bangun lagi 3, punya duit lagi sekian, bangun lagi aula, punya duit sekian, bangun lagi rumah kru, punya beberapa bulan kemudian dari sejak tahun 2000 sebelum Covid 2019. Sampai sekarang bangun lagi kolam renang. Jadi nggak berutang, nggak maksakan diri. Santai aja. Berjalan waktu ya bangun pelan-pelan. Alhamdulillah sudah kayak gitu modelnya tuh. Lumayan. Nggak maksa harus pinjam sana untuk buat jadi keren, nggak lah. Ya, yang baru masuk sabar. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Bukan sabar, sabir pu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tukar ya Baban Sugi. Ya, dia sim baik. Pintar dia rupanya. Wah, sengi macam bicara lagi, Pak. Iya. Cai. Ada ini setengah bicara lagi. Tahu agak dia roh Jawa.
Riau. Riau. Saya orang Riau, Bang. Waduh. Kemerusuk, Bang. Waduh, anak rantau. Waduh. Ya, Bang Kalau Ian. Kalau masuk lokasi wisata bayar tiket nggak Bang Zumar? Iya, bayar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang sabar. Noise, Bang. Aduh. Mohon maaf, Bang sabar. Kalau Oten mau wisata ke lokasi boleh nggak Bang? Boleh, Bang. Ada aja Oten yang pingin kan lihat-lihat. Yang penting berpraktis ya. Ya, kita sambut dulu anak rantau Islam Pak Kristen anak rantau. Duh, turun orangnya. Ya, Makassar, Pak. Kalimantan. Mana tadi anak rantau tadi? Kok hilang? Nggak ada Otennya. Udah pada pensiun. Nggak ada Bang. Jadi gini saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman yang muslim, janganlah dulu naik dulu. Kita kan ini Komal dibuka untuk diskusi, kan sudah sering ditanya, dikasih tahu juga buat teman-teman yang muslim. Emang sih alasannya katanya sambil nunggu Oten Bang. Masalah gini, teman-teman naik ke atas ini curhat masalah pribadi, masalah naik Komal lain. Nah, Oten-Oten yang standby di sini pengen naik, ya akhirnya mereka juga nggak mau dengar curhat kalian nih. Mereka pindah ke Komal yang lain untuk diskusi. Mereka juga di sini pengennya diskusi, bukan dengar curhat teman-teman yang ada di sini gitu loh. Makanya teman-teman muslim ini mending dibawa aja, tap-tap layar, share-share daripada naik semua. Sebenarnya dari 1.000 orang ini semuanya pengen naik, pengen curhat, tapi kita buka Komal ini untuk diskusi. Jadi buat teman-teman yang muslim mending dibawa aja. Kalau teman-teman muslim naik semua, Otennya juga pada kabur, mereka pindah ke Komal lain gitu. Bukan dengan alasan sambil nunggu Oten naik deh, jangan kayak gitu. Mereka juga standby di sini sambil mau dengar diskusi. Oke? Jadi buat teman-teman yang muslim dibawa aja ya, tap-tap, share-share gitu. Sambil kita tunggu Oten. Ngehayal, halo selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ngehayal. Hayal. Oh, nggak ada sautan. Turun ya. Nggak ada sautan. Ya, Bang Yan. Ayo turun. Next. Silakan Bang Juma atau Bang Juma ngaji. Rindu mungkin ada yang dengar Bang Juma ngaji. Kalau ada Oten yang kepanasan nantinya. Orang mau debat. Oh iya. Ya biarkan aja dulu Ahisugi suruh nyanyi ke apa gitu. Sekali-sekali ada kan pandai nyanyi lah. nyanyian daerah untuk orang yang kena penyakit serampak kan ada. Inabe lale matin rono baco. Ada kan lagu-lagu kayak gitu. Itu Bang, Shema Israel gimana? Yang itu di mall. Itu punya blender itu, Shema Israel itu punya blender itu. Aduh. Itu apa? Lirik lagu orang Bugis itu. Dan ternyata apa itu ya? Inna Bilali itu adalah nama seorang bintang film horor. Dan itu lagu orang Bugis pada saat anak-anak kecil Bugis itu dinyanyikan. Kayak lagu Nina Bobo gitu. Ya. Itu dia. Pada masa-masa kecil itu dinyanyikan kayak gitu.
Itu lagunya orang Bugis masa lalu, masa-masa kecil. Udah lama saya nggak pantun ya, nanti kita pantun. Next ada Bang Lon Kaseuset. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Banjuma sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya salut sama Banjuma. Hari, siang, malam, pagi tetap ceramah ya. Iya bang, makasih ya bang. Ya, sehat selalu Banjuma. Sehat selalu, amin. Buat Bang Lon. Makasih bang, selamat malam. Izin Banjuma ya. Assalamualaikum. Cuma sapa Banjuma aja. Iya. Ya, jangka. Baik, kenapa Ming? Jaringannya terputus. Shirley pantun nanti aja ya. Tunggu ada otennya, baru aku pantun. Shirley konser. Silahkan Bang Juma, apa yang ingin disampaikan? Cakarudu atin rono, cakarudu atin rono, matin rono tudang ammo alana salah nipimu, nipi magi mualewe. Ini lagu Bugis, lirik sinden Jawa Cahayu. Tapi mantap loh, lirik lagu apa itu namanya kan langgam itu. Bagus juga itu langgamnya Bang Juma, pas ke apa liriknya gitu pas itu. Cuma bahasanya saya nggak paham. Kegani mu palindrung ala to masale lola. Halo, assalamualaikum. Lagu Bugis tapi langgam Jawa. Makoniro kapang. Lo ke bawah nih Bang Zuma minum kopi supaya cowok lah. terduki. Tiki paling minum kopi. Lo kan ini ke Jakarta. Oh cocok lo sising lo Jakarta tanggal 10 Pak Penras. Bang Zuma itu rumahnya daerah mana sih di Maros? Tanra Lili. Kira-kira berapa kilo dari bandara? Pokoknya kalau kita naik motor 30 menit nyampe lewat belakang, lewat jalan cor yang sudah dibeton 30 menit lah sampai. Apa judulnya perumahannya Bang Zuma? Tabe. Judulnya ini si botak nyisir. Nama perumahannya Kajila Residen. Apa? Nazila? Kajila Residen. Oh, Kajila. Iya. Kajila Residen. Iya. Iya, madece nih Valek Bang Zuma. Tapi dia tuh gak pengundrana koro, dia tuh gak pengundrana lo penampakan tengah malam. Oh, dek gaga. Siapa tahu ada ya Bilali tengah malam. Perasaan TVRI Makassar udah kena gusur masih juga siaran. Ini dari Jakarta langsung loh, siaran langsung dari Jakarta loh ini. Iya. Soalnya banyak keluarga dekat bandara kemarin, terlalu dekat dia di bandara rumahnya, mau nyari-nyari yang agak jauh dikit kan berisik sekali. Berisik betul. Iya. Iya nanti deh mudah-mudahan ada rezeki kita. Yang penting tidak ada ya belalenya. Madece nih pelek Bang Zuma, makasih. Madece siap. Tapi Bang Zuma enak sekali itu lagu Bugis tapi lirik Jawa. Iya makuniro kapan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, itulah tadi ada menyaksikan siaran dari TVRI Makassar. Kita siaran langsung dari Jakarta. Cene Bambang Cahayu. Cene Bambang Cahayu.
Air panas itu artinya jadi bambang. Hah? Oh, iya. Ternyata air panas. Air panas. Dikasih gula sama kopi kayaknya. Allah. Fendi, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bang. Itu ada Sting. Sting, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Sting. Sting. Halo Sting. Sting. Duh, nggak ada. Sting kayak musik Malaysia. Bang Fendi, ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan? Saya cuma terima kasih banyak. Saya bukan ini, tapi saya sempat dengar nama Bang Zuma itu dari ada di YouTube itu salah satu pendeta membahas bahasannya Bang Zuma. Jadi saya penasaran, nyari akhirnya ketemu di sini. Terima kasih, saya jadi pengikut setiap hari jadinya ini. Bang Pandi, makasih Bang. Salam kenal Bang. Iya, makasih Bang Zuma. Saya juga dari Makassar. Iman rasa itu benar. Iya. Saya pengen ke lokasinya itu di Bolangi 4. Iya, datang. Iya. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Tabe, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Kepas naik dong Kepas. Nanti Bang dibaptis Bintang. kok sama Bang Zuma. Bang Bintang, ada yang mau disampaikan Bang sebelum diturunkan? Oh iya ya, maaf, ini ada saya mau sampaikan, soalnya ada pendeta yang mengatakan Yesus dari Papua di komalnya Bang Nandar. Katanya dicari Bang Zuma. Bang Nandar cari Bang Zuma. Cocok itu dengan Gurunda tema itu. Iya. Saya cuma sampaikan Tema itu cocok dengan Bang Zuma ini. Wah, wajib ke sana Gurunda, wajib ke sana. Rame kita. Soalnya Yesus dari Papua. Astagfirullahaladzim. Iya, mesti belajar. Saya mantan Oten tapi nggak pernah tahu tuh. Wah, kurang teologi saya ini. Kemarin pas misa, pas Paus Franciscus datang itu, ini loh, ada yang mirip Yesus loh. Disiarkan di berita 1. Apa itu Hi? Wah, parah loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Maaf. Aduh. Enggak, ini aku kaget. Dapat laporan dari netizen. Satsuki, Gurunda tahu Lensa News? Tahu. Kenapa? Ya, nge-live-in room Tritung yang pakai ini sahabat Bang Zuma. Aku udah info beliau. Oh, alah. Dia salah ya? Room. Salah ya, salah. Salah room gitu kan. Udah dibilangin. Udah aku bilangin. Langsung di ini. Dianya lagi di luar ternyata. Aduh. Lagi di Jogja dia sekarang. Iya, adanya yang nge-live-in. Nggak tahu berarti. Ini Gurunda lagi live, masih live? Masih. Nah, itu tuh naikin. Suaramu kecilin. Aku jauhin aja deh. Itu tuh ada Tritung di bawah tuh. Almarhum itu tuh. Siksa. Dimat, coba Dimat, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim Dimat. Aduh, sinyalnya entah apa itu. Kayak saya dia. Merah itu di mat. Merah. Daud mengutuk orang. Itu bagus juga itu. Tadi di reaksi itu Aki yang sebelum Jumatan tuh keren juga tuh. Itu aja kita angkat. Iya, yang tadi itu ya. Iya. Mantap itu. Saya ketawa sendiri ya tadi. Lalu dia mengencingi aku. Aduh. Parah. Mateng ini ada Bang Kores itu kalau digoreng mateng nih sama Bang Kores nih. Mantap nih Bang Kores nih.
Ada apa? Yang pendeta kencing jemaat. Wah, anjir, apa itu? Di mana tuh? Ini HP lu Advan. Noise. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam ya Abdun Kinzir. Waalaikumsalam Makan, Stan. warahmatullahi burung berkatu. Alhamdulillah. Burung Yesus yang diberkati. Burung berkat. Saya boleh tanya bersama Zuma. Zuma, saya boleh tanya Zuma. Kamu sudah siap? Makan Gurunda, makan Stan. Yang penting kamu juga siap ditanya ya. Gimana dong? Oke, sip. Tapi jangan kamu main keras-keras besar mulutmu ya, ikut peraturan ya. Kalau otakmu nggak berfungsi orang pasti. pintar itu dengar dulu. otakmu tidak Orang berfungsi pintar itu pasti. bicaranya halus. Pasti. Dengar dulu. Orang pintar itu kalau bicara Zuma itu harus bicaranya halus, bukan besar mulut seperti kamu. Sok menasihati kau dari akun Bagaimana? aja sudah gak sopan. Boleh saya bertanya Zuma? Iya, silakan. Habis itu saya balik nanya, boleh kan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Quran surah Ali Imran kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 169, jangan kau mengira bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Sesungguhnya beliau itu berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Wala tansabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, berada di sisi Allah. Dia hidup. Dia mati atau dia hidup? Sudah, pertanyaan pertama sudah kujawab. Dia berada di sisi dia Allah. Mati atau hidup? Sudah kujawab. Dia berada di sisi Allah. Dia mati atau dia hidup? Dia mati atau dia hidup? Pasti hidup. Kenapa hidup? Giliran Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Giliran saya bertanya. Paulus sekarang berakhiri dulu ini, baru kamu menanya saya. Zuma. Takutan dia ditanya. Sampai di sini ke otakmu. Ketakutan dia ditanya. Sampai di sini ke otakmu. Ketakutan dia ditanya. Akhiri dulu ini. Akhiri dulu ini. Bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Ini dia hidup. Bal ahya. Ya, dia hidup. Mati, dia almarhum. Inda rabbihim yurzaqun. Dia mati. Ayatnya hidup. Itu kuburan siapa di Mekah itu? Kuburan siapa? Kuburan siapa? Lalu kalau begitu siapa yang ditemui Yesus kemudian? Jawab dulu. Jangan bertanya sama saya. Tunggu. Itu kuburan siapa? Kenapa kemudian Yesus bertemu dengan Musa, dengan Elia? Jawab saya. Bukankah Musa punya kuburan? Kuburan siapa di Mekah? Hei, bukankah Musa sudah meninggal dunia dan sudah dikubur? Kenapa Yesus? Pertanyaan saya, kuburan siapa di Mekah itu? Dengarkan. Di dalam kitabmu diterangkan. Kepintaran kamu, Zuma. Dengar. Di dalam kitabmu Matius 17, Markus 9, Yesus bertemu dengan Musa. Kenapa kau bilang? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Kenapa kemudian Yesus bisa bertemu dengan Musa? Kuburan siapa di Mekah? Nah, kuburan Musa juga ada. Kuburan Nabi Musa juga pernah dikubur. Kenapa kemudian Musa bertemu dengan Yesus kalau begitu? Kuburan siapa? Dah selesai. Jawab dulu. Tugas saya sudah selesai.
Tugas saya sudah selesai. Sekarang tugasmu sekarang. Tolong kamu jawab di mana Paulus pendiri agamamu sekarang berada. Jawab. Siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Tunjuk dalil. Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana sekarang Paulus berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Silakan kau jawab. Kalau kau tidak bisa jawab karena kamu berasal dari sperma babi. Kamu nggak bisa jawab karena kau berasal dari sperma babi. Babi itu kalau ditanya hanya bisa nggak bisa menjawab. Itulah kau si babi. Makanya kau bertanya, siapa yang dikubur di sana ada kuburannya? Nabi Musa juga dikubur. Tapi kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Berarti Nabi Musa hidup. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Nabi Muhammad hidup. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah. Yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Hidup beliau. Hidup beliau. Apa buktinya? Baca kitabmu sendiri. Matius 17, Markus 9, dan juga di dalam Lukas 9. Yesus ketika ia di dunia, kok dia mampu bertemu dengan Musa, bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah punya kuburan? Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa? Karena Musa adalah orang yang mati di jalan Allah, makanya dia tidak mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang mengajarkan menyembah Yesus bernama Paulus itu sekarang berada di mana? Ada nggak yang bisa jawab? Tidak ada. Orang yang pertama kali mengajarkan masuk gereja bernama Paulus. Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan jangan bersunat namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, agamanya sudah bubar. Ada. Itu baru jawaban. Skak. Tak ada jawaban. Paulus mana? Dia yang ngajarkan kalian menyembah orang. Kalian menyembah cucunya Daud, ponakannya Elizabeth, sepupunya Yohanes. Itu dia yang ngajarin. Oke? Nah, sekarang saya tanya, di mana kemudian kuburan daripada Paulus? Di mana dia sekarang ini berada? Ayo, garis rokok. pasti di neraka, pasti di neraka. Jawabannya di mana kalau Paulus di neraka? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 nomor 23 dan seterusnya. Dan juga dalam Matius 23 nomor 15 tepatnya. Itu dia di neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu neraka tempatnya. Di mana lagi? Matius 13 nomor 50. Tuh, Paulus berada di neraka. Dalil. Itu dalil. Kepeng Islam Pak Kristen Kepeng? Saya Muslim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Khususnya ya sebentar Bang, kita sapa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya, ini kursi untuk Kristen ya Bang ya. Mohon maaf saya mau tanya sebentar sama Bang Zuma, bila berkenan dibolehkan. Tanya tentang apa Bang? Iya, saya kan Muslim nih Bang ya, sama-sama Muslim. Ya namanya orang juga ilmu rendah juga. Mau tanya, setiap sholat kan kita kan baca Al-Fatihah kalau sholat berjamaah. Terus kan kalau setelah waladolin kita kan selalu ngucap amin bersamaan gitu. Sedangkan di Al-Quran saya pelajari kok nggak ada amin itu. Terus saya punya pikiran menafsirkan, terus amin ini dari mana gitu. Barangkali bisa tahu gitu Bang. Iya baik.
Di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan kemudian cara berdirinya seperti apa bang. Cara duduknya tidak diterangkan juga. Cara takbirnya juga nggak diajarin. Cara salamnya juga nggak diajarin. Lalu kepada siapa kita kemudian mencontoh? Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul yang mencontohkan. Karena suri toladan kita itu adalah beliau. Yang menjadi contoh adalah beliau. Kenapa beliau? Karena Allah memberikan legitimasi kepada beliau. Fil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau yang menjadi patron. Itu. Jadi kita enggak mencontoh kepada yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ya kita ikut dengan beliau. Beliau mencontohkan seperti itu. Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Oke Bang Kepeng ya. Ya, sama-sama Abang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doang, apa yang mau disampaikan Bang Doang? Silakan sebelum turun. Ya, ini mungkin saya mau bertanya ke Bible Berjalan kali ya. Anggap saja saya seorang ateis yang tidak percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk mungkin dengan kisah Rasulullah ya. Sekarang kan yang tersisa hanyalah kitab suci. Kira-kira kitab suci yang mana yang bisa dibuktikan dengan kondisi saat sekarang ini? Yang isinya bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan hanya Al-Quran, Bang. Ya. Kalau kita membaca kitabnya orang Kristen misalnya, di kitab orang Kristen dikatakan hari pertama itu ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Apa itu bisa dibuktikan? Tentu tidak. Tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat. Apakah tumbuhan bisa hidup di hari ketiga tanpa matahari? Tentu tidak. Alhamdulillah Al-Quran. Ya, alhamdulillah Al-Quran itu bisa dibuktikan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14, di situ dikatakan kemudian dari setitik air mani itu, di situ menggunakan kata nutfah. Ya, nutfah itu setitik air mani atau bagian yang terkecil dari sperma. Kita tahu bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim ibu kita itu ada jutaan ya, tetapi yang jadi cuma satu saja. Nah ini dari mana Rasulullah tahu? Dia tidak pernah belajar embriologi. Betul. Dari mana Rasulullah tahu? Terbukti nggak zaman sekarang tuh bahwa manusia itu berasal dari satu titik air mani? Terbukti enggak? Iya, terbukti. Nah, itu kapan manusia mulai tahu bahwa manusia itu awalnya dari satu titik air mani itu? Setelah adanya mikroskop, betul enggak? Betul. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Dari kata alaqah, tetapi di terjemahan itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, alaqah Anda ketik di Google Translate, ya, lintah, terus kamu terjemah dalam bahasa Arab, tulisannya alaqotah, ya alaqah. Nah, ternyata ketika ibu kita sedang hamil di usia 15 sampai 25 hari, itu manusia itu awalnya seperti lintah. Seperti keju. Makanya nah itu kalau di Kristen. Lanjut. Itu, nah kalau kita lihat di ayat selanjutnya, kemudian dari yang berbentuk lintah itu kami jadikan makhluk yang berbentuk baru, yaitu kita semua. Mulailah nanti ada kepalanya, ada kakinya dan sebagainya. Tapi awalnya itu seperti lintah dan dia mendapat suplai makanan juga dari darah ibu. Nah ini tepat sekali Al-Quran. Terbukti nggak zaman sekarang? Alhamdulillah terbukti. Nah itu Bang, Al-Quran yang sesuai sains Bang. Bible cacat ilmu pengetahuan dan cacat logika itu Bang. Ya artinya itu kalau bukan berasal dari firman Tuhan, firman Sang Maha Pencipta, gak mungkin seperti itu kan, tidak mungkin bisa dibuktikan. Sekali. Ya. Betul. Dan yang mungkin satu lagi Bang, mau ke yang Bible Berjalan, orang Kristen itu kan Tuhannya sudah turun ke bumi.
sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tuhannya orang Kristen dan dijalankan oleh orang Kristen itu sendiri? Yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada yang dijalankan oleh orang Kristen, nggak ada. Yesus itu datang, dia menggenapi hukum Taurat, dia tidak membawa hukum baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Nah, Yesus itu datang untuk meneruskan kembali ajaran Musa. Ya, karena kenapa dia itu ingin meneruskan, ingin mengembalikan ajaran Musa kepada orang Israel? Karena pada masa itu orang Israel itu ya bersifat fasik. Fasik itu dia sudah tahu ini hukum, tapi dia langgar. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 23 ayat Matius 23 ayat 2 sampai ayat 4 itu Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa, ikuti semua yang ia ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena itu mereka itu hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka itu gemar meletakkan beban di bahu orang lain, tapi dia sendiri tidak mau untuk mengangkatnya. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki kembali ajaran Musa yang sudah banyak ditinggalkan. Seperti itu, Bang. Nah, apa yang dilakoni Kristen? Yang dilakoni Kristen adalah apa yang diajarkan Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ya, dengan matinya dia di tiang salib, ia melenyapkan, menghapus atau membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jadi Kristen ini menjadikan Yesus hanya sebagai topeng saja, Bang. Begitu. Jadi untuk melegalkan segala dosa ya. Nah, betul. Jadi karena kan anggapannya dosanya udah dihapus sama Yesus semua gitu ya. Betul. Ya, ini siapa tahu mau ditambahin Bang Juma, monggo. Akhi. Sebelum saya turun, Bang Juma, terima kasih. Bang Juma. Gimana, Hi? Ya, monggo kalau mau ditambahin. Apa itu? Ya, itu tadi ajaran Yesus mana yang dijalankan Kristen. Ya, itu tadi Ajaran mana yang dijalankan Kristen? Iya, dari ajaran Yesus. Oh, enggak ada. Yesus kan Tuhannya orang Kristen kan turun ke bumi, Bang. Iya. Mengajarkan segala hukum. Artinya kan sebenarnya Tuhan secara langsung menurut dia kan, menurut mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus dan dijalankan oleh umat Kristen? Ya, itu juga pertanyaan pernah saya hadirkan kemudian kepada Onten, apa yang Yesus lakukan dan ajarkan setelah bangkit selama 40 hari 40 malam itu ngajar apa dia? Apakah setelah bangkit dari kematian Yesus mengajarkan ke gereja makan babi, nyembah dirinya, tidak bersunat, menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Pantekosta, atau apa? Ternyata selama 40 hari 40 malam itu tidak ada yang Yesus ajarkan sama sekali. Tak ada. Kecuali mengajak murid-muridnya untuk menjadikan bangsa dari muridnya ini untuk menjadi murid Yesus, mengajarkan hukum dari Taurat itu sendiri. Jadi Yesus tidak pernah melepaskan ajarannya kepada muridnya dari cakupan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini yang bersumber dari Yesus. Itu enggak ada. Semuanya bersumber dari Paulus in the gang. Tidak ada dari Yesus. Nah, itu apesnya itu di situ. Karena Yesus kalau kita kumpulkan perkataannya dan perintahnya tidak akan mengantarkan seseorang itu menjadi Kristen. Kalau semua perintah-perintah Yesus itu dilakukan tidak mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Itu catatannya. Jadi pertanyaannya unik. Tuhan sudah datang ke atas muka bumi menurut versi Kristen. Sayangnya ketika dewa mereka sudah memijakkan kaki ke bumi,
dia datang bukan untuk memperlihatkan sisi ketuhanannya, tapi justru memperlihatkan sisi kelemahan, yaitu metong di atas pohon digantung oleh orang Roma. Menyedihkan. Penutupannya ini saya nyakitin orang. Dia kan ditanya, buat apa dia turun ke bumi? Harusnya dia turun ke bumi. Kalau Kristen itu ajaran betul dari Yesus, satu Yerusalem harus jadi Kristen. Tapi faktanya nggak ada dia bikin, kecuali justru dia yang mati di atas pohon, digantung dia di pohon. Untuk apa coba itu digantung di pohon? Untuk apa? Itu hukuman untuk orang penjahat. Ini kok Tuhan datang unyu, dibunuh di atas pohon. Aneh. Datang ke bumi untuk dibunuh. Ini apa ini? Cerita apa ini? Ya, film India aja kalah. Seolah-olah Tuhan gagal menciptakan manusia. Iya, jadi Tuhan itu Tuhan bagi mereka, mereka buatkan cerita. Jadi Tuhan itu dibuat karikatur sesuai dengan nafsu mereka. Mereka membuat karikatur seperti itu. Efesus, kemudian Kolose, kemudian Roma, itu tiga ini yang mereka pakai untuk membuat karikatur Tuhan. Mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bang Cuma. Ya, makanya Bang, orang-orang ini sudah bertemu dengan kita, makan sepiring dengan semeja dengan kita, tidur seranjang dengan kita. Mereka nggak bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah sudah melaknat mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir, sekali lagi, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan karena mereka selalu melampaui batas. Makanya kalau mereka ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ucapan mereka apa? 1. Kenapa demikian? Karena mereka sudah dilaknat oleh Allah. Gitu abangku. Ya. Terima kasih Bang Cuma atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya. Bentar Bang. Oh ya, bentar. Kita sapa dulu Bang Rudi Bang ya. Bang Rudi, Islam apa Kristen Bang Rudi? Shalom. Selamat malam. Oh, Kristen ya. Oke, silakan dilanjut. Apa yang mau ditanya atau mau bertanya Bang? Saya menanya boleh? Oh, silakan. Ada Bang Juma tuh. Baik. Saya baca Al-Quran itu, boleh saya bacakan ayatnya? Boleh. Baca Al-Quran atau terjemah Bang? Saya luruskan dulu Bang. Baca Quran atau terjemah Bang? Baca Al-Quran yang Arabnya, boleh? Oke, silakan. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Saya mau bertanya, itu konteks ayatnya Tuhan meragukan nabinya, betul atau tidak? Tidak. Kalau tidak, konteks ayat itu kenapa Tuhan membilang kepada nabinya sampaikan satu ayat? Berarti ada ayat yang tidak dia sampaikan. Silakan jawab. Di mana ada Rasulullah menyembunyikan identitas ayat, disampaikan kepada kaumnya? Saya bacakan ya ayatnya ya. Iya, silakan. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al, itu sudah ada pengancaman dari Tuhannya. Wa illam taf'al, kalau kau tidak sampaikan, salahlah risalahmu semua. Nah itu coba Bang silahkan jawab, konteks apa itu Tuhan meragukan nabinya?
Tidak ada kemudian Allah meragukan Rasulullah. Di situ dikatakan begini ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ini di mana noise-nya ini? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini menjelaskan kemudian Rasulullah menerangkan bahwa dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada semua manusia. Sudah? Iya. Tidak ada Rasulullah kemudian menolak untuk menyampaikan risalah itu. Enggak ada. Sudah? Oke. Tuhan Islam itu pasti tahu bahwasanya Rasulnya itu menyampaikan risalahnya. Kan itu pemahamannya itu awal tuh. Sudah? Ya, betul. Jadi pada konteks ayat itu diturunkan artinya ada keraguan Tuhan yang terhadap nabinya, bahwasanya ada yang tidak dia sampaikan. Harusnya itu ayat tidak itu keluar. Menurut Anda kan? Itu menurut Anda kan? Itu kan menurut Anda. Kita lalu menurut konteks siapa? Ayatnya. Konteks ayatnya itu dia turun itu tidak. Bukan begitu. Makanya dengarkan saya. Ya, saya dengar. Makanya di ayat selanjutnya itu dikatakan kul. Apa arti dari kul ini? Katakan. Katakan siapa? Dia katakan ya pasti nabinya. Siapa Tuhan nabinya di situ yang diperintahkan? Iya, itu nabi kamu lah. Nabi kamu, Nabi Muhammad. Oke. Jadi ada perintah kan? Salah ya. Ya ahlal kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ini implementasi daripada tugas Rasulullah. Beliau menegakkan kemudian ajaran-ajaran itu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Apa dikatakan? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbi tu'yana wa kufra. Itu kata Rasulullah. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka Allah mengatakan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Jadi Rasulullah tidak enggan menyampaikan risalah itu. Iya, hal itu harusnya Tuhan tidak perlu lagi menurunkan ayatnya karena kenapa justru katanya bila tidak. Kenapa justru kamu yang tahu? Dengar nih ayat nih. Bila tidak kau sampaikan, dia itu ada ancaman di situ. Ilam taf'al. Artinya Tuhan tahu bahwasanya nabinya ragu-ragu menyampaikan. Itu tafsiran kamu. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Iya, Pak, itu tafsiran Anda. Kok tafsiran? Ayat logisnya gini loh, Aki. Logisnya itu gini. Sedangkan ayat yang berisi ancaman untuk dirinya saja disampaikan, apalagi ayat yang nggak berisi ancaman, masa nggak disampaikan? Kenapa ayat itu turun? Sekarang kalau menurutmu ada ayat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa? Ya karena itu disampaikan. Ayat apa? Ayat apa? Saya minta ayat apa? Ayat apa? Dengar, itu adalah ayat terakhir yang turun di Islam, bilang pada Rasulnya. Ayat terakhir. Iya, ayat apa? Ayat terakhir bukan ini. Ngawur aja ini. Dengar ya. Itu saya tanya, Anda kan tadi menuduh Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan. Sekarang saya tanya, apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah? Ayat apa? Surah apa? Ayo. Jangan hanya bisa mengklaim, tapi Anda tidak tahu ayatnya. Coba ayat apa? Ya, dalam konteks ayat itu, dengar. Dalam konteks ayat itu. Jawab ayat apa? Saya hanya ingin tahu ayat apa. Rudi, coba di mute dulu lah. Bukan ayat.
dengar ya, ada perintah Tuhan untuk menyampaikan ayat itu. Tapi Rasul pada saat itu ragu-ragu menyampaikannya, itu dia. Terus mana ayat apa yang ragu-ragu disampaikan? Ya, Ayat apa? itu enggak, itu pikiran kamu aja. Aku pikiran ini tafsir dari Tadi mana? Mana tafsirnya? Mana tafsirnya? Mana tafsirnya? Coba. Mana tafsirnya? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Saya buka data ini susah nih. Nah, silakan Anda buka, Anda tafsir, baca tafsirnya ya. Ingat tafsir itu kitabnya, kitab Coba gundul. kau Anda open baca cam, coba. open cam kau. Berani nggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menerima perintah ini itu supaya baginda menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa kemudian merasa takut terhadap tantangan ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang fasik. Dan itu akan disifati kepada kaumnya, bahwa Al-Quran ini juga ditujukan kepada kaumnya untuk disampaikan. Diterangkan di surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang berarti bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi tujuan daripada Al-Quran itu, tapi kami juga ini diberi perintah sama seperti Rasulullah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah aku turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itu artinya, maka Rasulullah ketika mendengarkan ayat ini, itu diawali sesudah penjelasan ayat sebelumnya yang membahas tentang pengingkaran ahli kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Maka Allah kemudian mengatakan, kamu jangan ragu, kamu jangan takut. Apa yang aku turunkan, engkau harus lakukan. Itu. Jadi Allah mensuplai kekuatan kepada Rasulullah, menyemangati Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Quran itu. Jangan Anda mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan, tidak. Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Beliau menyampaikan apa adanya, bahkan sampai dia menegakkan dengan pedang pun, nyawanya pun dia serahkan untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. 6 tahun Anda belajar membaca tulisan Latinnya ini Al-Quran, baru Anda bisa paham, baru Anda nongol hari ini. Ya ayuhar Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Nah, apakah Rasulullah tidak melakukan? Dia lakukan. Apakah Rasulullah kemudian ada ketakutan? Manusia pasti ada ketakutan. Bahkan Rasulullah awal menerima daripada wahyu itu dia ragu. Ini apa? Ada apa dengan aku? Ini yang menemui aku pada saat aku turun dari Gua Hira itu apa? Dia tanya kepada istrinya. Dia ragu. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dibuat-buat. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dirancang. Tidak ada unsur politik di sana. Tidak seperti rasul-rasul Kristen. Semua itu dituliskan mereka berdasarkan hasil penyelidikan dan keinginannya sendiri untuk menjadi rasul. Rasulullah kagak. Justru dia terheran. Apa ini? Kenapa ini? Makanya ada ayatnya, wahai orang yang berselimut. Kenapa Rasulullah berselimut? Karena dia takut. Ini ada apa denganku? Ternyata lambat laun dia baru tahu kalau dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penegak hukum di atas muka bumi ini. Nah itu. Jadi kalau Anda mengatakan beliau itu tidak menyampaikan, Anda salah. Anda akan memberatkan diri Anda dengan membawa materi kayak begini. Karena kalau Anda membahas ini, saya ada 160 juta ribu pertanyaan untuk Anda terkait ayat ini. Mampu? Anda mampu kira-kira menjawab? Pasti nggak bisa. Jadi lebih baik Anda belajar bagaimana kok bisa Tuhan pencipta alam semesta memiliki biji sakar. Itu yang penting Anda bahas. Jangan bahas ketinggian. Bahas dulu, kok Tuhan saya punya biji sakar? Kalau kena bisul, siapa yang berfirman? Itu yang Anda pikirkan, gitu loh. Jangan kau pikir yang tinggi kali.
Selesaikan dulu masalah dewa Yesus. Dewa Yesus yang kau tuntaskan. Kok bisa manusia modern masih menyembah dewa? Kan gitu, bro. Kena bisul. Oh iya dong. Dia kan dia diselimuti oleh ruang dan dia dibawa dalam perjalanan masa waktu. Ada masa di mana pantatnya mulus, ada masa di mana pantatnya jerawatan, ada masa di mana dia bisa kena bisul. Bahaya, Tuhan kena bisul. Aduh. Makanya jangan menuhankan entitas terbatas. Karena kalau menuhankan entitas terbatas, ya pasti segala macam hal fana bisa kena. Bisul, panu, kurap, diare. Bahaya itu. Tuhan kok kayak gitu sifatnya. C. Haris, Noise, Anda Islam Kristen kayaknya Kristen ini ya. Halo C. Haris. C. Haris. Halo. Aduh. Halo. Musik sendiri. Halo. Ya. Silakan. Ya, saya Kristen. Ya. Agama jangan didebatin, masing-masing jalanin aja menurut kepercayaannya. Oke, amin. Ya, saya setuju itu Bang. Agama jangan didebatin, tetapi ingat, agama jangan ngambil ajaran agama lain. Itu menurut Anda, Biar nggak Bang. didebat. Oh, tidak bisa. Itu menurut Anda. Loh, faktanya memang harus kayak gitu. Apakah Anda masih punya jati diri, harga diri ketika merasa masih. Kita masih punya jati diri. Kepercayaan kita masing-masing. Sabar Bang. Ketika ternyata Anda keciduk menyembah dewa, tapi ternyata ngaku-ngaku nyembah Allah. Kan memalukan Kita itu, nggak Bang. menyembah dewa. Baik, Kita buktikan. menyembah. Menyembah Kita siapa? berdoa. Ya. Mari kita buktikan. Baca Oke, di dalam Kisah sekarang Para Rasul saya mau nanya. 14. Sabar dulu, jangan bertanya dulu. Bukti dulu, kita bukti dulu. Habis itu Anda bertanya. Ayo teman-teman, buka Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Theos. Theos ini artinya apa? Dewa. Yesus ini adalah apa? Anak dewa. Kenapa anak dewa berubah menjadi anak Allah? Abang tahu dari mana anak dewa? Hah? Dalilnya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Pira. Pira itu bersama-sama dengan Theos, dan Gini, Pira Bang. itu adalah Theos. Abang kalau mau debat Theos sama agama, kalau mau debat agama jangan di TikTok. Abang kan nyari duit kalau debat di TikTok. Biar orang tap-tap, orang jip-jip. Ya, debat agama itu sama orang yang udah tahu agama. Kayak ustadz, pendeta. Ya. Pendetamu suruh sini, pendeta suruh sini supaya jangan menipu-nipu. Jangan cuma bisa nipu jemaat minta perpuluhan, suruh sini biar ku tatar Baru beli mereka. HP ya Bang Kris. Bang Kris baru beli HP ya. Biar ku ajarin mereka kebenaran. Suruh pendetamu ke sini biar ku ajarin ejaan. Pendetamu itu cuman apa? Cuman bisnis multi level. Makin banyak jemaat, makin banyak uang. Nah, suruh ke sini biar ku ajari Bible kepada mereka. Bukti bahwa kalian itu penyembah anak dewa. Pada mulanya adalah Pira. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Baca Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadi manusia apa? Theos. Theos itu apa? Dewa. Apa buktinya dewa? Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru kepada mereka dalam bahasa Likaonia. Dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa ini dalam bahasa Yunani apa? Theos. Berarti Theos sama dengan dewa. Dewa sama dengan Theos. Theos sama dengan dewa. Kristen Dewa. menyembah dewa. Dewa. Akhirnya Kristen nyembah dewa. Aris kabur dia. Kristen itu nyembah dewa, teman-teman. Oh, demi dewa, kau telah melecehkan kuil kami.
Demi dewa. Nama yang bagus, Paman. Iya, baik Anandi, kau harus mundur dari sini. Demi dewa. Oh, Ternando, gimana ini Ternando? Air laut sudah datang, kita harus lari. Panggil Maria. Ini bintang film kartun semua ini yang hadir ini. Rekaman mantap. Siapa bunda nama itu yang baru datang tuh? Assalamualaikum. Oke, kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Waalaikumsalam Bunda, silakan apa yang disampaikan. Cepat Bunda ya, karena ini. Saya ada satu soalan. Kemudian. Apa soalanmu? Jangan bawa-bawa rumah tanggamu ke Komal. Okey, semalam saya ada tengok live. Actually saya daripada Malaysia. Saya ada tengok live seorang evangelis Kristian ni. Dia ada bagi macam satu teologi lah, konsep. Dia buat satu bulatan, and then dia letak dalam satu segmen tu, dia ada 3 segmen dalam satu bulatan tu. And then dalam satu segmen tu dia letak segmen kedua tu dia letak 99 sifat Allah, dan yang ketiga tu last sekali, yang ketiga tu kalamullah. And then dia tanya orang Islam, dia tanya kalamullah tu apa? Jika kalamullah tu zat Allah, bermakna dia Tuhan lah. So Aduh, kepanjangan Bang, ini lagi debat Islam Kristen Bang. Betul lah, ini yang saya nak tanya orang yang lebih pengetahuan macam Abang Zuma kan. Apa yang ditanyakan Bang? Cepat Bang, singkat Bang. Okey, jadi kalamullah itu zat Allah, bermakna dia itu Tuhan lah, kalamullah tu. Ya, ada Islam Kristen Bang. Dijelaskan. Sudah sering dijelaskan itu. Okey, dia macam ni. Jadi gini. Ya, Bang. Oke, pertanyaannya apa, Bang? Udah ditangkap. Maksudnya Yesus itu kalamullah, dia berarti bagian dari Allah gitu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi sebagai orang Islam, macam ni kita nak bawa argument untuk menjelaskan kepada Kristian berkenaan dengan konsep tauhid kita. Iya. Jadi kalau kita bagi umat Islam ini ada yang disebut kemudian sifat berfirman. Sifat berfirman Allah atau sifat kalam. Di dalam Al-Quran contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 164. Di situ dikatakan wa kallamahullahu Musa taklima. Dan Allah berfirman kepada Musa dengan langsung. Berarti kalam ini artinya firman. Firman artinya perkataan. Perkataan yang dihadirkan dari sifat Allah, yaitu berfirman. Jadi firman Allah yang adalah kalam, yang kita sebutkan dengan kata kalamullah, itu adalah sifat Allah, bagian daripada Allah. Jadi kita harus mampu membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Kalamullah adalah firman Allah, cakupannya rangkaian kata-kata atau ucapan Allah. Sedangkan kalimatullah yaitu satu kata dari Allah. Ayah, ibu, dan seterusnya. Itu satu kata. Jadi kalimatullah adalah kata dari Allah. Sedangkan kalamullah firman atau sifat yang melekat pada diri Allah, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah, itu sifat. Sedangkan kalimat ini adalah kata yang terlontar dari Allah. Seperti jadilah,
kemudian pergilah, melakukan, menurunkan. Itu adalah kalimat. Itu kalimat. Sama seperti pada diri kita. Kemampuan berkata-kata kita dengan kata-kata kita itu beda. Kata seperti mobil, itu kata. Mengucapkan kata itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan berkata-kata dengan kata itu berbeda. Jadi kalimatullah dengan kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Sumber dengan yang dihasilkan sumber itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Keran air dan air yang keluar dari keran itu berbeda. Jadi yang keluar dari Allah dalam sifat kalamnya itu perkataan. Yang keluar itu makhluk. Yang bukan makhluk adalah kalam. Sifat berkata-kata. Jadilah terang atau jadilah bumi. Kemampuan berkata menginstruksikan perintah itu adalah sifat kalam. Ucapan yang teruntai kemudian menjadi bumi itu adalah kalimah. Jadi berbeda. Nah, sedangkan orang Kristen menyembah kalimah. Bahkan kalau kita pakai ilmu mantik, ilmu filsafat Islam, yang mereka sembah itu bukan kalimah lagi. Seperti misalnya, yang dimaksud kalimah adalah saya ingin makan nasi. Ucapan yang berasal dari untaian kata per kata, saya ingin makan nasi 4 kata, bulat menjadi kalimat, itu bukan nasi. Saya ingin makan nasi, itu kalimah yang berasal dari kalam, sifat berkata-kata. Tetapi nasinya bukan kalimah, apalagi kalam. Nasi ini adalah objek lain, pribadi lain dari kalimah. Pada mulanya nasi ini berasal dari kalimah. Kalimah yang bersama-sama dengan kalam. Kalau saya sederhanakan, motor, knalpot, suara knalpot, asap, karbon dioksida. Di mana kedudukan Yesus? Karbon. Bukan asap, bukan knalpot, bukan suara, bukan motor, apalagi motor, bukan. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebagai seorang arsitek, saya ingin jembatan. Jadi jembatan, bukan saya jembatannya, bukan perkataan saya yang jadi jembatan, bukan. Tapi itu hanyalah kalimah yang terlontar dari sifat kalam. Kalam sifat Allah, kalimat tindakan dari sifat. Dan Yesus, Isa adalah ciptaan yang berasal dari kalimah. Makanya dikatakan kalimatullah, kalimatuhu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Maaf kepanjangan. Ya, siapa yang Kristen di antara 3 tamu yang baru datang nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang, ya. UMKM udah ya, kita turunkan ya, Bang Juma. Udah paham kan? UMKM belum ada ngomong itu, yang tadi udah saya turunkan yang dari Malaysia itu. Mau info aja. Tadi pagi ya, ada Bunda Halimah kalau nggak salah, itu ditantang terus terkait dengan agama kita, suruh menjelaskan. Jadi ada Oten nih yang kayaknya agak-agak kurang mau nyesatin lah gitu ya. Saya agak-agak prihatin, cuman nggak bisa masuk lagi tadi tuh. Jadi tolong di counter aja. Jadi jangan sampai yang nggak paham bisa terbawa-bawa gitu. Kasihan jadinya. Oke Bun, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Islam Pak Kristen, UMKM. Waktu terbatas, nggak ada suara, turunkan. Nah ini yang baru naik ini siapa ini? Nggak kenal kayaknya saya. Wah ini raja debat dinaikin nih. Yuk buat timer yuk, berani nggak?
Wis. Gak usah pakai timer. Loh. Open cam yuk, open cam sama saya yuk. Boleh dijamin nggak di mute kalau nggak pakai timer? Ayo dong. Ayo Juma. Ayo Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Gimana buat judulnya? Apa temanya? Buat timernya berani nggak Juma? Judulnya saya mau tanya dulu, kenapa Anda menuhankan gembel? Nah, udah itu. Gembel. Kamu nggak tahu abu-abu itu betis? Mau saya tunjukkan dalilnya? Ayo, taruh timer aja, saya bongkar ajaran lu. Yesus kan berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Itu kalau bukan gembel apa namanya? Kan? Langsung dimit kan buat timer. Kamu belum jawab saya. Saya udah datangi kandangmu. Kau bukan level saya, bro. Kau kan sudah mengakui pertanyaan saya, kenapa Anda menuhankan gembel? Karena Yesus berkata begini, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Itu kalau bukan gembel apa namanya? Hah? Kok dikeluarin itu? Itu kok dikeluarin Bang? Nggak mau apa dia, nggak mau diskusi dengan baik. Saya bertanya kenapa Anda menuhankan gembel? Ayatnya mana kalau Yesus gembel? Yesus berkata serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Kalau bukan gembel apa namanya? Bang Bibal. Aturan tadi sabar Anda aja Kristen. dulu. Kenapa mau disabarin orang begitu merungkat? Enggak ada bang, enggak perlu disabarin orang kayak gitu bang. Kita udah tahu siapa dia bang. Dia itu anjing bang. Kalau udah sabar nanti udah mulai ngomong baru kita runyah dia. udah, enggak usah diajarin yang di atas bang ya. Udah tahu ini yang kita hadapin siapa itu udah tahu bang. Gitu bang ya. Sudah kenal. Udah tahu itu dia itu tukang tipu itu. Astuti besar itu. Kok bisa? Rungkat ya? Di sini kok aman? Enggak. Aman. Akan naik lagi yang Kristen dong. Ed Media, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ed Media. Sekali lagi dipanggil Ed Media. Nggak ada jawaban, turun. Ivan Prianto, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Sekali lagi, Irfan, siapa namanya sih? Ivan Trianto. Ivan Priyo Utomo. Ivan Priyo Utomo, selamat malam. Nggak ada jawaban juga. Ta 07, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ta 07. Ini pada minta naik tapi pada nggak ngomong nih, gimana sih? Yang Muslim jangan apa ya, jangan minta naik dulu ya. Tolong dong yang Muslim jangan minta naik dong. Tolong pengertiannya. Menom, selamat malam. Malam. Nah, Islam Kristen bang? Kristen bang. Oke, mau ditanya, mau bertanya bang? Mau bertanya, soalnya saya belum ahli dalam agama saya lah. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Al-Quran itu dapat dari mana sih bang? Silakan Bang Juma. Ya. Selayaknya Nabi Musa alaihissalam menerima firman, selayaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima firman, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Baik, berarti firman Allah yang diturunkan melalui Muhammad gitu ya? Melalui Roh Kudus, lalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana ya wahyu tersebut? Dari Roh Kudus. Kan tadi dalilnya ada. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Sesungguhnya
Al-Quran yang kau terima itu didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Berarti kalau Al-Quran itu bisa dibilang dalam kepercayaan kalian itu sempurna ya Bang ya? Al-Quran pasti sempurna karena Al-Quran mencakup semua kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dan itu juga dipesankan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, kebenaran, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh cakupannya tuh jelas. Ya, oke. Jika Al-Quran sempurna, kenapa masih mengucapkan tafsiran dan hadis? Bagus. Tolong jangan nelpon dulu Bang ya. Tolong mengerti dulu ya Bang. Iya, ada yang nelpon. Ya, oke, sip. Justru karena lengkapnya Al-Quran, maka harus diuraikan. Kalau tidak lengkap, apa yang mau diurai? Contoh, sehelai rambut bisa diurai? Tidak. Kenapa? Ya kan cuma sehelai. Al-Quran butuh diuraikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu lengkap, sempurna. Maka harus diurai isinya. Siapa yang punya kewajiban kemudian untuk mengurai? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uraiannya itulah yang disebut hadits. Mana hukumnya? Mana legalitasnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke. Kalau memang Al-Quran lengkap, di Al-Quran dikatakan di mana dikuburkan Musa, Nabi Musa. Tunggu sabar dulu. Dimakamkan. Kenapa? Di Al-Quran, apakah bisa dijelaskan Nabi Musa itu dimakamkan di mana dan perjalanan hidupnya bagaimana gitu? Oh enggak. Al-Quran itu bukan buku penyelidikan lalu ditulis biografi orang per orang, enggak. Al-Quran itu hanya pokok hukum saja. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Karena Al-Quran itu hanya hukum. Al-Quran itu hanya hukum. Ya. Ada yang nggak diceritakan, ada yang ceritakan. Berarti nggak lengkap dong Bang, nggak sempurna dong. Sempurna. Yang dibutuhkan manusia itu sempurna. Apakah manusia butuh kemudian siapa nama mamanya Nabi Musa, di mana dia dilahirkan, di mana kuburannya, untuk apa? Yang dibutuhkan tokoh pentingnya sih ini kan Nabi Musa. Berarti perjalanan dalam mengajarkan gitulah ya, ajarannya gitu. Kami bukan umatnya Nabi Musa. Kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu umatnya Bani Israel. Isa itu umatnya Bani Israel, bukan Kristen. Entah siapa, Paulus umatnya Kristen. Kami umatnya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian kami tidak ceritakan. Yang kami ceritakan hanyalah yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Itu. Berarti umatnya Muhammad Bang ya? Ya, saya umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Anda juga. Oke, gak apa-apa. Itu perspektif Anda. Oh enggak, memang harus. Anda mau kemana? Yesus bukan Nabi Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan umat Israel, ente mau kemana? Sedangkan Romawi tidak punya nabi, Yunani nggak punya nabi, Belanda nggak punya nabi, Portugis nggak punya nabi, Inggris nggak punya nabi. Yang ada nabinya hanya dari keturunan Abraham alaihissalam, Arab, Yahudi. Anda siapa? Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi Anda itu umatnya Nabi Muhammad, tapi Anda tolak, maka Anda disebut kaum kufur. Coba Anda cari di mana Yesus mengaku, di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tak ada. Kalau Rasulullah litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengaku Matius 15:24 diutus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Lalu siapa juru selamat ente? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda tolak.
makanya disebut kafir. Ini sebenarnya nih ngejawabnya gampang sih, cuma gue Coba nggak ada Anda data aja, saya nggak ada tunjukkan data. kepada Nggak ada saya data di aja, mana malas Yesus aja. diutus untuk orang Indonesia. Ada dalil? Nah itu kurangnya saya memang dalil, saya kan untuk bertanya di sini. Ah, itu Soalnya dia, mungkin- berarti Anda hanya mengikuti Iya, iya. ajaran nenek moyang. Harusnya beragama itu, jangankan beragama, makanan aja Bung, sebelum kita masukkan ke dalam perut, kita harus tahu ini apa. Ini racun atau apa? Ini manis atau kecut? Kita harus tahu. Apalagi agama. Mati dalam keadaan agama yang tidak jelas, ya neraka dong. Beragama tapi tidak tahu agama apa ini, dari mana asalnya. Cuman ikut-ikutan orang tua. Makanya saya katakan Anda pengikut nenek moyang. Beragama itu simbol orang itu berpikir atau tidak. Kalau hanya ikut-ikutan, ya apa bedanya seperti kambing yang diikat hidungnya, ditarik kemana-mana. Orang beragama itu harus berakal. Apa yang kita pilih harus dengan akal. Kita ke pasar milih ikan, pakai akal. Ke toko beli pakaian, pakai akal. Cari istri, pakai akal. Giliran Tuhan, Anda tidak pakai akal. Rusak berarti. Karena sembahan-sembahan di atas muka bumi ini banyak. Ada namanya Yesus, ada namanya Zeus, ada namanya banyak, pokoknya banyak. Nah, cari, gunakan akal. Ada celana puntung, ada celana pendek, ada celana pramuka, ada celana SD. Kalau Anda dikasih celana SD, Anda pakai asal imani saja, Anda ditertawakan orang. Harus pakai akal. Kenapa giliran pilih celana pakai akal, giliran pilih Tuhan Anda nggak pakai akal? Nah, itu bahaya tuh. Jika memang akal digunakan sebagai untuk memilih agama, kenapa justru negara-negara Islam pada umumnya memiliki SDM yang paling rendah atau IQ yang paling rendah daripada negara-negara yang lainnya yang produktif lah gitulah ya? Oke, baik. Kenapa Bang? Tolong, oke, bagus. Pertanyaan luar biasa. Tolong tunjukkan data-data Bible yang digunakan untuk menemukan kedikdayaan di atas muka bumi ini. Apa kira-kira? Enggak, Abdul. Enggak. Itu. Ini kan Anda melihat dari segi aspek agama kan? Betul. Coba Anda tunjukkan kepada saya temuan-temuan yang ada yang kita rasakan hari ini itu diasaskan dari Bible. Ada enggak? Enggak ada. Orang kafir maju karena dia jauh dari Bible. Itu jawabannya. Coba mereka menggunakan Bible, mereka tak ubahnya manusia primitif yang hidup zaman batu. Coba Anda perhatikan agama Bible. Kalau Anda tidak menjadi orang primitif. Apakah kemudian dengan menggunakan Al-Quran jadi ini maju? Tak ada ilmu di atas muka bumi ini yang tidak diasaskan Al-Quran. Catat itu dulu. Berarti ini Bang ya, menurut menurut Al-Quran. Coba tunggu dulu. Strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang diraih oleh orang itu setahu saya adalah profesor. Profesor itu mendapatkan gelar karena ikra, karena membaca. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mencanangkan ikra hanya Al-Quran. Ikra. Apa itu? Coba jelaskan secara detail. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahyu pertama yang muncul di Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah membaca. Untuk apa? Untuk kemajuan. Maka semua kemajuan yang ada di atas muka bumi ini karena ikra. Al-Jabar. Tak ada ilmu Al-Jabar di atas muka bumi ini melainkan bersumber dari Al-Quran. Apa kira-kira ilmuwan yang bisa kita dapatkan kemudian tanpa Al-Jabar? Semuanya pasti karena matematika. Dan itu hanya bersumber dari Al-Quran. Coba. Matematikanya di dalam Bible ancur. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, ancur. Tidak bisa. Hanya Al-Quran yang menjadikan kemudian pemetik daripada ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Hanya Al-Quran. Oke, saya bertanya aja ya biar teman-teman yang mungkin punya pengalaman inilah menilai gitu. Gini deh Bang, di Al-Quran sains lah ya, sains, berhubungan sains itu disebutnya dengan bumi itu datar ya, flat earth. Betul gak Bang? Enggak, Al-Quran justru mengatakan bumi itu bulat. Cuma Bible yang mengatakan bumi itu datar. Tapi ada beberapa yang saya tonton di TikTok, di ini ulama-ulama besar yang mengatakan menurut Al-Quran bumi itu flat earth, bulat gitu. Oh nggak bisa. Gimana? Berarti salah ya mereka ya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, Az-Zumar ayat 5, bumi ini bulat. Dalilnya jelas.
Sedangkan dalilnya, Bang? Sorry, apa dalilnya? Az-Zumar Al-Hajj ayat 27 misalnya. Coba Anda buka Al-Hajj ayat 27. Coba. Ini haji musim bulan. Berbicara mengenai bulan, berarti berbicara mengenai perputaran bumi terhadap matahari. Matahari kabur. Malu dia, malu. Oke ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai mengenai Bible, jelas bertaburan Bible ayatnya mengatakan bumi itu datar. Betul ya, teman-teman? Dia naik lagi deh. Kemental. Pas mau search Google barusan. Iya. Kalau menurut Bible, bumi kayak piring terbang. Ya, itu dia. Dan bertahta di atas lingkaran bumi, bukan bulatan bumi. Bertiang lagi. Bumi datar. Mungkin pengetahuan saya kurang ini ya. Nanti saya cari dulu gitu. Saya cari apa maksud di yang kalian bilang itu tadi ya. Terus yang ini yang dikatakan tidak ada yang bisa menembus lapisan ozon. Itu gimana, Bang? Sedangkan kita bisa lihat sendiri satelit ISS mengorbit bumi gitu. Gimana ya? Di mana dalilnya itu? Saya nggak tahu ya, cuma ada yang ngomong gitu. Orang Islam. Makanya saya mau konfirmasi di sini betul apa enggak. Kalau misalkan enggak, biar jelas gitu loh. Iya. Kan ini gunanya ini kan. Saudara bawa dalil ke kita. Iya, pasti keliru kan. Nah, kalian bisa jawab itu nggak benar, itu keliru, kan bisa dong. Apa salahnya? Nggak bisa, Bang, karena Anda nggak bawa dalil. Al-Quran nggak gitu. Dalil dulu Anda tunjukkan, baru kita uraikan, gitu loh. Iya. Bukan langsung kita jawab ini salah, ini benar, nggak bisa seperti itu. Dalil ya. Iyalah. Oke deh. Oke deh. Boleh ditanya balik. Al-Quran mengatakan begini, Bung. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan golongan manusia, in istata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal arfan fuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan golongan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, dengan kekuatan. Tuh. Berarti ada pengecualian. Bisa manusia melintasi itu. Al-Quran mengatakan dengan kekuatan. Kecuali dengan kekuatan ya. Ya. Nah, kekuatan ini apa? Kekuatan berpikir. Kekuatan akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan yang dimaksud di situ adalah kekuatan akal? Karena rasio akal budi itu terbentuk dan dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia. Sehingga rasionalitas kita dikuatkan oleh estetika yang muncul kemudian yang membuat dunia menjadi berwarna. Apa yang terjadi dengan akal manusia, kita mampu kemudian menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga yang dikatakan kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Semakin akal kita berfungsi dengan baik, dengan berjalannya waktu, Oke. Halo. Hilang suara. Terpotong tadi.
Hilang suara. Gak ada suara, Daeng. Jaringan. Jaringannya, sabar Bang. Udah ada yang mulai lapor. Iya, udah. Makasih ya semua. Tunggu aja dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ya, makasih ya. Nggak bisa tanya ganti bang. Kita kan membahas sains nih tadi nih. Kalau menurut anda apakah Bible itu sesuai sains enggak bang? Saya belum mempelajari Al-Quran maupun Bible. Saya masih sangat minim untuk teringat agama lah ya. Sambil nunggu Bang Juma. Di dalam kitab Anda, dalam kitab Kejadian, di ayat 3 sampai ayat 5 jelas di situ dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di dalam kitab Anda di hari pertama sudah ada terang. Nah, mataharinya diciptakan hari keempat. Kira-kira mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari, Bang? Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, masa-masa dan tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Saya takut menjawab, takut salah. Cuma ya itulah saya. Kenapa takut Bang? Anda kan diberi akal oleh Tuhan Bang. Untuk itu Oke. Saya kasih saya waktu 1 bulan untuk mempelajari Alkitab sama Al-Quran. Saya datang lagi ke sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang Juma sudah hadir. Belajar dulu lah. Naik malu-maluin kau. Malu-maluin saya. Aduh, tanya bagus, dijawab. Bukan kayak gitu ini yang bagus. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iyalah, emang Anda saya jujur Bang. Saya ada cakap kotor apa gimana dari tadi kan enggak? Enggak, bagus. Enggak ada masalah, Bang. Makasih ya semua ya, makasih ya. Tetap belajar, Bang ya. Anda gunakan akal sehat Anda bandingkan. Coba Anda baca Quran, Anda baca Bible gitu, Bang. Gunakan akal Anda ya, Bang ya. Oke. Ya. Maksud saya kau kritis terhadap isi Al-Quran. Biblemu kok nggak tahu apa-apa, kan lucu. Ya itu proses belajar. Artinya dia belajar. Itu namanya belajar. Itu pertanyaan dasar. Menghujat. Itu belajar. Nggak apa-apa Bun. Oke, teman-teman. Justru kita senang ya dengan orang-orang yang seperti ini kan? Oh iya pasti. Kapan lagi? Kita senang. Kapan lagi saya menguraikan Al-Quran? Masa Bible terus? Oke, makasih. Izin saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum Guru Ndesuma. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktunya. Kalau nanti butuh slot untuk teman-teman Kristen, saya bisa diturunkan gitu ya. Saat ini aja, Guru Nda. Sini aja. Siap. Ya, sedikit teman-teman untuk pembekalan kita semuanya ya. Tadi sempat saya dengarkan siapa tuh namanya Raja Debat Halilintar ya, membahas tentang Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Nah ini harus kita ulang-ulang terus, diulang-ulang terus, supaya kemudian umat Islam yang awam yang mendengarkan materi-materi seperti itu tidak mudah kemudian terpengaruh oleh bisikan iblis dalam bentuk manusia. Jadi iblis itu dua golongan, ada dari golongan manusia juga. Di antara dari golongan manusia itu ya seperti si Halilintar ini, si CP, kemudian si Kiamat, itu adalah iblis dalam wujud manusia. Maka kita mengulang lagi materinya tentang betis, Allah punya betis gitu ya. Gak apa-apa kan ya, sambil menunggu Oten ya teman-teman. Lanjut guruku. Ya. Enggak apa-apa Guru Nda. Baik. Aduh. Jadi Al-Quranul Karim menyatakan kemudian di dalam surah Al-Qalam ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu ansaqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un
ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Dan kemudian yang dibawa oleh Halilintar itu terkait dengan hadits. Di dalam hadits diterangkan kemudian Allah menyingkap betisnya. Lalu apakah kemudian Allah ini memiliki betis? Ini pertanyaannya, sehingga teman-teman Kristen seperti si penghujat Halilintar itu menganggap menang dengan membahas materi itu. Al-Quran mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini diterangkan dalam Asy-Syura ayat 11. Jadi betis yang dimaksud itu bukan berarti mensifati bahwa Allah itu seperti manusia. Sama seperti monyet punya wajah, Halilintar juga punya wajah. Apakah kemudian sama-sama wajah berarti Halilintar ini seperti monyet? Tidak. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita melihat kemudian kata yang muncul di dalam Al-Quran, yukshafu an saqin, itu disingkapkan betis adalah istilah bahasa Arab untuk menggambarkan kesulitan luar biasa. Jadi orang-orang Arab itu memiliki istilah disingkapkan betis, artinya berbicara mengenai tersingkapnya betis itu berbicara mengenai kesulitan yang luar biasa. Jadi ketika kemudian diterangkan dalam hadits, kelak di hari kiamat Tuhan menyingkapkan betis, artinya itu Tuhan sedang akan mempertontonkan sebagian dari kekuasaannya yang luar biasa. Bukan berarti Tuhan memperlihatkan betisnya seperti dalam kitab mereka, Tuhan meminjam pisau cukur untuk menggunting, menyukur bulu paha, bulu betis. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, di mana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan berarti betis di sini berarti Allah itu memiliki betis selayaknya makhluk, tidak. Seperti Allah melihat, Allah mendengar, berarti narasi yang kita pahami, Tuhan punya kuping, Tuhan punya mata, Tuhan berkata, berarti Tuhan punya mulut. Tetapi bukan berarti dia sama seperti makhluk. Allah hanya memberikan intisari dari ilmu pengetahuannya kepada kita manusia, bahwa yang disebut mendengar itu kuping, alat yang digunakan melihat itu mata, alat yang dipakai untuk berbicara itu mulut. Allah yang memberikan ilmu itu. Bukan berarti bahwasanya sama seperti Allah maha melihat berarti dia punya mata kayak manusia, Allah maha mendengar berarti dia punya kuping. Tidak, laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dengan betis. Sama seperti mata, sama seperti mulut, sama seperti kuping, tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang pada intinya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Kalam ayat 42, kalau di ini yang dia bawa si Halilintar, noise, bisa ndak ini hostnya noise-nya kencang kali. Yukshafu an saqin, disingkapkan betis, itu adalah bagaimana Allah menggambarkan kepada orang Arab tentang kesulitan yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Seperti itu teman-teman. Oke? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Berarti hanya ini ya, Gurunda,
perumpamaan ya kekuasaan Allah. Iya, sama seperti gini, Bun. Seorang penyair kemudian penyair Arab yang mengatakan begini tentang betis disingkapkan. Perang itu kian memuncak hingga menyingkapkan betis orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa? Coba Anda kalau mau ada perkelahian atau ada yang mau bertengkar, bapak-bapak yang mau adu jotos, apanya yang digulung? Celana. Untuk apa? Memperlihatkan betis. Apa yang terjadi? Terjadi kegentingan yang luar biasa. Terjadi kesulitan yang akan terjadi, pergumulan yang akan terjadi. Itu yang dimaksud. Itu peribahasa. Al-Quran itu datang kepada pengguna bahasa Arab. Maka Allah mencakupkan itu kepada rasa bahasa Arab itu sendiri kepada mereka. Orang mau berantem gulung kain kan, naikkan celana, tersingkap betis, hari huru hara. Itu yang seperti itu. Jadi orang-orang ini tidak kemudian memahami tentang Quran, tapi mencoba untuk memaknai dengan makna seperti mereka memaknai Tuhan mereka, karena memang mereka terbukti menyembah anak orang. Jadi dia mau agar Allah ini juga sama seperti orang gitu. Bisakah aku larikan ke ini Gurunda kalau lagi diskusi? Kularikan ke Tuhannya mereka itu menggap-menggap seperti perempuan mau melahirkan. Nah, tapi memang dia Tuhannya manusia, Bun. Iya, yang mereka cari ini mereka mau Allah kita, Tuhan kita itu sama seperti Tuhan mereka. Itu yang mereka mau. Seperti itu. Oke, kita sapa Kispray. Selamat malam, assalamualaikum. Cindy, assalamualaikum, selamat malam. Ayo teman-teman yang sudah dinaikkan ngomong. Kispray, Cindy, aduh, saudara kalau dikasih naik ngomong lah. Tapi memang Gurunda, iya, Al-Quran itu luar biasa ya. Karena apa? Karena memang sekelas siapa tadi namanya, si Halilintar itu kan, Halilintar itu kan, sekelas dia, meskipun dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir, tapi ternyata dia nggak mampu gitu memahami Quran. Dia hanya ingin mengolok-olok Quran gitu kan. Gitu Gurunda. Iya, betul. Tidak akan pernah sampai kepada Quran. Karena orang yang tak berakal itu tidak sampai kepada Quran. Tugasnya hanya membantu setan di dalam durhaka kepada Allah. Karena memang setan dan orang kafir itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kalimantan, Martapura, Banjarmasin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Bang Juma luar biasa. Masalah merinding aku, Bang Juma. Paparan Bang Juma dari aku ikut di PT-PT Bang Juma merinding. Inilah orang satu-satunya untuk menegakkan kebenaran dan kenyataan pada kebenaran. Luar biasa. Masya Allah. Teman-teman kita, guru-guru kita banyak di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Biasa. Aku terhanyut dengan perkataan Bang Juma. Man kalamallahu Musa wa taklima. Hu-nya tuh wal awal itu. Luar biasa. Wal awal wal akhiru wal zahir wal batin, merangkul kepada syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, dan putus ma'rifat di situ. Luar biasa. Telah berkata Nabi Musa, pada Musa itu sebenarnya sesempurna kata-kata Allah yang maha kudus, yang maha suci, tidak bisa dicampur. Allah tidak seumpamanya, tidak. Allah yang maha tunggal, tidak bisa diserupai. Laisa kamitslihi syai'un innahu was-sami'ul basir. Tiada huruf dan tiada suara, mau napas terserah, tergantung guru yang mengajarkan kepada jauhiyahnya, rasa daripada kolbunya. Itu aja, luar biasa. Aku turun ya Bang Juma, pengen bicara sebentar aja sama Bang Juma. Aku netizen air mata loh dari Kalimantan. Makasih ya Bang, sehat terus Bang. Lanjutkan Bang, lanjutkan. Insya Allah Islam jaya. Dengan mata kalbu mereka mudah-mudahan terbuka dengan pintu, dengan
diberkati syafatina Rasulullah dengan nur leka kepada nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bang. Ya, Masya Allah, makasih, Bang. tabarakallah, luar biasa. Dengan Abang kalau Sulawesi ya. Iya. Aku lihat piti-piti Abang merinding. Benar nih, hak ini. Hak ya, mau Abang lanjutkan menang luar biasa. Aku dari desperasi udah 2 bulan aku ikuti kan. Udah wah luar biasa. Oke Bang ya. Sebenarnya Terima agama kasih. itu telah menjadi diri, alifnya alifullah, gaknya gairullah, gaib kepada orang yang tidak buta mata hatinya. Tapi ainullah menjadi diri orang nyata kepada kalbunya, sentuh kepada Rabbnya. Luar biasa. Memnya majharnya adalah Muhammad. Muhammad adalah manusia yang sempurna di atas permukaan bumi. Innama isturi utama makarimal akhlak. Apabila orang itu telah menyempurnakan akhlakul karimah daripada budi pekerti, itulah insan kamil mukamil yang sempurna. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih ya Bangku. Izin terdapat 2 bagian, akhlak kepada Rabbnya, akhlak kepada manusia. Itu aja. Tapi Oten ini kayaknya gimana ya, nggak mau bilang-bilang apa ya, gitulah adanya, gimana lagi. Tapi mudah-mudahan terbuka hidayah atau inayah Allah untuk menuju hak kebenaran, hakullah ta'alanya. Tidak ada beda sebenarnya, tidak ada beda, tercipta daripada nur, daripada nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqa min nuri wa khalaqal asya min nuri sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqa min nuri. Izin Bang Abangku, izin menurunkan untuk bergantian dengan teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Polbik ya semuanya aku follow ya di atas Bang Juma khususnya untuk host. Iya Bang, ya. Kita sapa dulu Bang Ronald. Kristen atau Islam? Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Bang atau Islam? Islam Bang, mau tanya nih Bang ke Bang Zuma. Ada yang mau Ini ada disampaikan? tetangga dulunya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya. Tetangga dulunya Islam, satu dia nikah Kristen, satu suaminya udah meninggal, dia mau masuk Islam lagi. Gimana itu Bang Zuma? Apakah sah masuk Islamnya lagi atau enggak diterima? Itu aja Bang Zuma. Mau masuk Islam lagi? Ya silakan aja Bang. Iya. Iya silakan aja masuk Islam lagi. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Yang penting setelah masuk Islam jangan lagi balik kafir. Karena jangan sampai balik kafir, ya semakin bertambah kekafirannya, hatinya tertutup oleh Allah. Oh berarti Gitu, Bang. nggak apa-apa dia masuk Islam lagi, nggak apa-apa jangan murtad lagi, gitu Bang. Iya. Cuman itu aja yang mau ditanyakan Bang. Makasih banyak ya Bang. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Budi, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang dari Cilegon. Salam kenal. Oh ya, salam kenal kembali Bang. Saya salut sama Bang Juma ini, suaranya saya senang banget. Merinding gitu. Kayak jualan obat ya Bang ya? Enggak, kalau kapan-kapan ke Cilegon main Bang di tempat saya. Datang nanti ke Bandung Bang ya, tanggal 16 Bang. Bang Juma datang ke Bandung. Tanggal 16 Bang. Ya, mungkin saya mau ini aja, salam kenal aja. Dan satu kata dari saya, mereka berani sih memang untuk membawa Al-Quran itu, tapi dia takut mati juga Bang sebenarnya. Gitu. Takut mati aja. Iya takut, sebenarnya takut mati karena saya ajak main ke Cilegon, nanti ada tsunami katanya. Berarti dia takut mati juga Bang.
Padahal mati langsung surga loh mereka. Tapi nggak mau katanya. Takut ada tsunami katanya gitu. Oke bang, dari saya gitu aja. Oke Salam bang, kenal buat makasih bang semuanya. ya. Yo. Ya, sehat-sehat selalu. Oke, Jayalah Bang. Islam. Ya Allah, amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi yang baru datang. Iya, Bang Venus dari Kristen atau Oten? Sorry, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang? Insyaallah. Nah ya. Oke, ini kayaknya ada Kristen nih Bang Ardi. Erwin Sibu ya. Iya, lanjut. Aduh. Arwin, selamat malam. Sibu ya, ini Nias biasanya. Halo Arwin, Sibu ya. Halo, assalamualaikum. Islam Kristen Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Cuma salam aja, mau salam sama Ustadz Juma. Saya terinspirasi dari Ustadz Juma. Bagaimana caranya bisa mempelajari, belajar, memahami itu semua. Ya Ustadz Juma. Ya, gimana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terinspirasi banget sama abang. Bagaimana cara membedakannya dan mempelajarin dari Bible itu sendiri. Kok bisa bang sekat-sekat itu sendiri, bisa menyekat misalnya kayak perjanjian ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, saya jawab Bang ya. Bahasa-bahasa dari. Oke, saya jawab. Oke. Ya, Mulai sekarang Anda jangan pakai HP Android, tapi pakai HP jadul. Debat di Facebook, jangan pakai copy paste. Anda catat itu tiap hari Anda lakukan itu. Nanti kayak Bang Juma lama-lama ya. Nah itu resepnya seperti itu, seperti yang kita lakukan 15 tahun yang lalu. Bukan begitu Aki Juma? Ya betul. Ya itu, pakai HP jadul aja dulu. Karena kalau pakai Android sekarang tinggal copy paste, otak nggak mikir. Coba kalau pakai HP jadul, diketik satu-satu itu. Nah nanti dari situ kita banyak hafal ya, gitu caranya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih kecil, saya mau menanya Bang. Kalau orang tuanya sudah tidak ada tapi dia pacaran, orang tuanya masih bisa selamat kah Bang? Maksudnya? Kayak kalau orang pacaran kan biasanya orang tuanya masuk ke neraka Zabaniyah. Nah kalau ini dia cuma kehilangan orang tuanya kayak ayah sama ibunya, anaknya masih kayak hidup gitu, gimana Bang? Kayak yatim gitu Bang. Ya gimana itu Hi? Gimana jelasnya? Orang tua itu akan terimbas oleh dosa Anda ketika orang tua Anda tidak membimbing Anda dengan baik. Tetapi kalau orang tua Anda sudah membimbing Anda dengan baik, tetapi Anda tetap melenceng dari aturan Islam, tanggungannya terhadap Anda, bukan terhadap orang tua Anda. Begitu Bang. Ya. Gitu. Ya. Ya udah ya, makasih. Cuman saya cuma Bang. itu doang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena tanggung jawab orang tua ya Pak Di, intinya ya Pak Di ya. Betul, tanggung jawab orang tua. Ya. Bukan. Karena dosa waris teman-teman ingat. Bukan. Karena terkait dengan tanggung jawab. Kita itu diberi amanah oleh Allah, ya kan, untuk mendidik anak istri kita. Makanya kan jelas, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah kalau itu kita sudah lakukan, sudah kita jaga istri kita, keluar harus berhijab, anak-anak kita harus kita tekankan sholat, setiap waktu kita ingatkan, sudah kita ingatkan dia tetap bandel, itu urusan dia. Apalagi sudah balik, itu urusan dia, bukan dosanya tidak ada pada orang tua lagi, begitu. Ini yang baru datang, silakan disapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bang bisa naik di room ini Bang.
Salam dari Sidrap Bang, Sulawesi Selatan. bisa naik sini. Sidrap. Wah, mantap. Iya. Terima kasih Bang. Ye. Cawiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini yang naik muslim semua? Kapan debatnya ya Allah ya Ini Rabbi. maaf Bang, ini kepencet Bang. Aduh. Saya lagi asik dengerin ini aja. Yang muslim jangan apa dong? Jangan pengen naik dong. Biar debat kita. Aduh, ini yang naik muslim semua, yang kita naik kan muslim. Coba kita beri kesempatan saudara-saudara Kristen itu. Kalau di sini nanti kita jadikan room sapa-sapa, Kristen nggak mau naik gitu loh. Itu tadi udah disampaikan sama Bang Sadli loh. Coba yang Kristen deh, taping yang Kristen, kita naik yuk, debat dengan baik di sini yuk. Coba ini Yulisman nih, Islam apa Kristen nih? Yulisman, Islam Kristen? Halo Yulisman. Aduh. Yulisman. Yusman. Ya udah. Yulisman. Iya, dan Sukeri. Sukesi. Loh, kok belum naik Gurunda? Padahal udah aku tekan. Ah ini, baru naik kan. Sukeri. Kristen apa Islam, Bang? Sukesi. Halo, Bang. Bang Sukeri, Kristen atau Islam? Aduh, turun. Buang. Ceritanya enggak jawab, buang, ngabisin waktu. Tafadhal Pak Disuki. Pedang karat, pedang sudah berkarat. Selamat malam. Kayaknya udah naik tadi. Udah ya, tapi dia minta lagi Pak Deh. Kenapa Bang? Naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang di bawah, tolong yang naik itu yang Muslim dulu, yang Islam dulu, saudara. Duh, kok yang Islam dulu? Yang Muslim dulu Gimana sih Bu Rama ini? Sudah Islam yang naik. Cocok lah itu. Orang sudah saya bilang yang Kristen dulu, dia balik yang Islam dulu. Ini gimana ini? Kontradiksi. Mengantuk beliau. Udah capek. Iya kah, bilang begitu kah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Parah ini. Ini gara-gara pengen cepat pergi ke Bandung ini. Aku bilang yang naik itu jangan, yang Islam jangan. Ada jangannya, jangan. Mana ada ngomong kayak gitu tadi? Ada aja. Tidak ada kah ya Allah ya Rabbi. Itu gara-gara udah pengen cepat ke Bandung itu. Sudah ada yang nanggung biaya hotel Pak D. Masya Allah, dan netizen yang berbaik hati. Masya Allah. Alhamdulillah. Tribrata Anjola, namamu kok sulit amat. Tribrata Anjola, selamat malam saudara. Kok Islam ya Bang? Tribata. Angek. Ogek kakak. Uih kakak. Sama menek kakak. Oh. Ini lagunya Shakira. Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pikir Oten. Lanjut. Apa Bang? Bunda ini Bunda mau nanya sama Bang Juma. Udah hampir sebulan ini. Kemarin pernah juga naik sama Bang Ardian. Kayaknya belum terjawab ini. Apa tuh? Ini kemarin ada, saya melihat di surah An-Naba, tafsirnya itu Ustaz. Tafsirnya surah An-Naba. Iya. Maksudnya ditanyakan ke saya maksudnya? Atau ditanyakan ke siapa maksudnya?
di room Ustadz Ardiansa kemarin nggak salah itu. Di room saya. Iya. Kapan saya buka room? Kenapa ayat berapa bang? Nggak, waktu saya melihat itu ada senjata OT, melihat itu surah An-Naba. Ayat berapa? An-Naba ayat. Aduh. Nggak dengar bang. Itu di tafsirnya Ustadz. Ya, An-Naba ayat berapa? 31 sampai 35. Apakah tafsir itu betul Ustadz? Di tafsir itu apakah betul? Tafsirnya yang benar atau gimana? Keluaran dari kita baca dulu baru ke tafsir Al-Qur'annya dulu bang. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Itu kan bagus. Maka iya bun. Saya mau kembalinya ke itu sebagai senjata mereka melihat tafsir gitu bun. oh, kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas gelang penuh. Oh ya alhamdulillah. Minuman. Ya kalau saya Baguslah bersyukur. bang. Daripada pesandal Bagus, bang yang mereka dapat oten-oten. Iya, kenapa Saudi kok Arabia, ya? kenapa kok anti kali bah dengan perempuan-perempuan yang apa, yang bagus-bagus, cantik-cantik. Kalau saya malah suka lah. Suka lah bang Ardi itu istrinya cantik. Suka saya, suka. Kalaupun di surga saya nanti dapat 72, alhamdulillah. Cantik-cantik, molek-molek, alhamdulillah. Tuh saya laki-laki loh. Kenapa harus dinafikan gitu bang? Disyukuri itu bang. Oh iya, alhamdulillah gitu. Justru ya lanjut Guru. Justru ini Dinda, justru kenapa mereka membahas itu dan nuansanya seakan-akan menghujat? Karena mereka iri, cemburu, karena di neraka, di surganya mereka cuman memuji dalam kehidupan kekal, mereka memuji. Itu gimana itu ceritanya? Coba. Sampai bibir doer. Gurunda, nanti kayaknya kita jualan kacang goreng aja di surga mereka. Kenapa? Karena mereka kan pasti nonton Naga Perang Gurunda. Nah, kita jualan kacang nanti. Nah, itu dia. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk kita. Allah menyembunyikan berbagai macam nikmat yang menyenangkan hati kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau hanya dikatakan kemudian bahwa dalam ajaran agama Islam ada anggur, ada gadis-gadis remaja lah, itu kan karena kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yang namanya menang pasti dapat hadiah. Hadaika wa naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Bayangkan saja tuh. Coba Anda di rumah ada satu pohon anggur dengan buahnya yang begitu lebat. Gembira ndak Anda tuh? Gembira. Ini di surga dikasih kebun anggur. Coba bayangkan. Dan bisa jadi kebun anggur ini yang jaga adalah bidadari-bidadari tersebut. Jadi bidadari itu bukan hanya sekedar untuk syahwat. Bidadari itu bukan hanya sekedar untuk sebagai teman, tapi dia sebagai pelayan. Ketika dikatakan kemudian wa kawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya, bisa jadi mereka yang menyajikan buah-buah anggur, yang metik buah anggur yang ada di kebun-kebun kita itu. Betapa indahnya surga itu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, itu masih rahasia. Fala ta'alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang Tuhan siapkan kemudian untuk orang Islam.
Jadi kalau hanya digambarkan wakawaiba atsraba, gadis-gadis remaja yang sebaya, itu hanya gambaran luarnya saja. Waka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman, itu hanya gambaran saja. Apa kata Allah? La yasma'una fiha la'wa wala kizzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Tak ada. Lalu Allah mengatakan jaza'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Itu. Makanya Allah itu disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Disebabkan karena apa? Karena manusia dan Tuhan itu berbeda, memiliki ufuk yang berbeda. Tetapi Allah yang Maha Sempurna, Maha Kaya, menyiapkan kemudian hal-hal yang menyenangkan hati umat Islam. Sama seperti mereka, Allah juga menyiapkan hal-hal yang membuat implementasi kekristenan itu terbayar. Apa itu? Perang naga dengan malaikat. Apalagi memuji-muji. Orang di neraka itu memuji terus. Memuji, oh Tuhan, tolonglah kodon, janganlah lagu kodong lebak mi kodon Tuhan, sudah mi kodon Tuhan kue, kodongnya benjol di kepala aku kodonnya. Itu mereka habis waktu untuk memuji, tapi yang mereka rasakan hanya siksaan saja. Siksaan yang kekal. Di saat umat Islam itu dibuai dengan kebahagiaan yang nyata, dalam kehidupan yang kekal, baik perempuan maupun laki-laki, tak ada yang dirugikan, tak ada yang disalimi sedikit pun oleh Allah. Di saat yang sama, mereka menderita semenderita-deritanya dalam neraka jahanam. Oh kodong, benjol mi kodong kepala aku, Tuhan sudah mengkodong. Ampun mak kodongnya. Oh tidak bisa bro. Di dunia kau dikasih akal, di dunia kau dikasih pemikiran, dikasih kesempatan, bahkan kalian bertemu dengan para apologet Islam, tapi kalian malah lebih membangkang daripada setan. Kalian lebih kesetanan daripada setan. Maka terimalah ini. Inilah siksaanmu. Sampai kapan kodong Tuhan? Ya sampainya tak ada akhirnya, kekal. Oh mama kembalikan aja aku jadi batu. Oh tidak, nggak bisa. Batu tidak masuk neraka dikarenakan kamulah yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu tidak mendapatkan perintah, kamu mendapatkan perintah. Dan dulu kau mengatakan kamu sanggup ketika engkau masuk di alam dunia, kau berjanji kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu. Tapi ternyata ketika engkau sampai di dunia, yang kau sembah adalah bayi unyu-unyu. Kau meninggalkan aku, padahal kau berdusta kepada aku ketika aku tanya di alam ruh, alastu bi rabbikum. Kamu serentak menjawab, qalu bala syahidna. Tapi ternyata kamu ingkar terhadap janjimu, kamu ingkar terhadap persyahadatanmu, persaksianmu tentang aku. Begitu engkau masuk ke dunia, kau dengan lemah, dengan tak ada daya, aku berikan segala fasilitas. Begitu engkau kuat, engkau membangkang kepadaku, engkau membelakang pada perintahku, engkau meninggalkan semua seruanku, dan engkau lebih mengedepankan kemudian syahwatmu. Kau makan semua yang kuharamkan, kau sembah yang tidak kuperintahkan kau sembah, kau lakukan semua aturan-aturan manusia, dan kau tinggalkan aturanku. Inilah balasan yang kuberikan kepadamu. Jadilah engkau menjadi mempelai wanita buat algojoku. Mampus! Maka robeklah mulutmu dan robeklah pantatmu ditusuk linggis yang menyala-nyala. Semua pendatang besok. Jadi berbahagialah kita ini umat Islam yang diberikan oleh Allah wanita-wanita di mana istri kita tak lagi cemburu. Jangan disamakan di dunia. Begitu kita dilihat pakai parfum, rambut rapi, bapak mau kemana? Begitu pakai baju rapi, bapak dari mana? Begitu harum bau parfum, ini dengan siapa? Nggak ada lagi di jannah.
Wanita-wanita hanya ada senyum, senyum, bahagia, gembira. Hanya itu yang ada. Gak ada cemburu, gak ada iri hati, gak ada dengki. Kalau ada wanita di atas muka bumi ini berkata, aduh, suamiku dapat bidadari, aku dapat apa nanti di surga? Ah, ini tidak jelas. Sungguh mereka tidak akan mencium surga, apalagi sampai masuk ke surga. Di sana nggak ada cemburu soalnya, nggak ada dengki, nggak ada iri hati, nggak ada gosip-gosipan, nggak ada lagi, nggak ada. Allah membalas dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, tak terbatas, dan itu dalam keadaan hidup yang kekal. Bayangkan, hanya ada dua tempat kembali, surga atau neraka. Surga nerakanya kita tergantung janji Allah. Janji Allah apa? Yang beriman, beramal soleh, masuk surgaku. Yang ingkar, yang kufur, kafir, gepeng, gimpe ulu, masuk nerakaku. Jadi kayak mana ceritanya? Gak usah sibuk-sibuk. Mereka kemudian itu mengatakan, di sana ada bidadari. Karena cemburu. Karena di tempat mereka semua jadi mempelai wanita. Coba bayangkan aja tuh, bagaimana orang-orang bule yang berotot, ya, yang rata-rata badannya besar, berbulu dadanya, berkumis, berjenggot, lalu kemudian pakai gaun pengantin wanita, pakai hak tinggi, pakai lipstik, kumisnya panjang, pakai lipstik, pakai cipo-cipo, anak cuntili. Bagaimana bisa kemudian itu dikatakan sebagai kebahagiaan? Cobalah, bisa nggak? Tidak bisa, bosku. Itu adalah nerakanya neraka. Maka Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih mata tak melihat, dikasih kuping tak mendengar, dikasih hidung tak mencium, dikasih mulut tak berbicara, hati mati, dan seterusnya. Maka dia memang lebih pantas di neraka. Tak cocok ke surga, tak cocok. Bagaimana mau masuk ke surga? Ada kulupnya. Wahyu 21 nomor 27, orang najis tak boleh masuk surga. Sedangkan yang disebut najis adalah orang-orang yang masih berkulup, masih berhelm. Coba Anda teriaki orang yang pakai helm, bedu, belok kiri kok bedu. Nggak bisa. Kenapa? Kepalanya tertutup. Jadi kalau ada orang yang ingkar kepada perintah Tuhan, itu karena dia masih pakai kulup. Kepala atasnya dan kepala bawahnya tertutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berbahagialah kita umat Islam karena sudah mewarisi Jannatul Firdaus. Demikian untuk sementara. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Ya Bang, terima kasih Bang Ogek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deta Fian, Bunda Deta Fian, Mbak Deta Fian, Muslim Kristen Deta. Oh Deta, dia sementara ini ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Deta, kau di mana itu bersekali? Bunda Deta, Mbak Deta. Aduh. Apa ya? Oten-oten. Silakan Dak ya Kristen ya, teman-teman Kristen. Ini oten-oten Kristen ini tidak ada lagi yang berani naik. Ini ya. Arat start. Arat Kristen Muslim. Arat Kristen Muslim Arat. Cakar kebun. Hoi. Cakar. Oh ya no. Apa nih? Arat. Cakar. Ya pokok ratur mau pali deh. Mungkin kan aku sama istri no baru minta ko naik Astagfirullahaladzim. Mana ini karisting? Nah ini mudah-mudahan kencingi sama pendetanya sebentar dikencingi. Oh takut kena itu dong. Terima kepanjangan we. Terima kasih. Terima kasih sama siapa itu benderanya? Kamu Kristen ya? Terima kasih.
Terima kasih. Woi, ya Allah ya Rabbi. Terima kasih. Toge. Toge jauh dari perangkat. Mudah-mudahan perangkap kita sudah menghasilkan ini. Vera Ari, bertidak muslim, Mbak Vera. Terima kasih. User 159 Kristen Muslim. User kok Kristen Muslim, user. Bang user. Hidup ini adalah kesempatan. Muslim kok Kristen ya? Kok menyanyi ya, menyanyi orang ini lagi live kok Kristen kah? Hidup ini. Apa nuku ajoka? Sini menyanyi kayak lu buang air besar. Suara kentut sama suara mulut mau hampir sama. Males banget gitu. Dong. Mungkin ada bakat tahu Mr. Sianturi, selamat malam. Mr. Sianturi, selamat malam. Halo juga. Kristen ya Bang? Kristen. Ini yang kami tunggu-tunggu. Silakan. Baik. Kau ditunggu untuk diskusi. Masa kau disuruh makan? Silakan. Suruh bertanya. Ada yang mau ditanya, Bro? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sianturi. Bentar Bang. Terima kasih kok tadi disapa-sapa nggak dengar. Sianturi silakan. Lanjut Sianturi. Sianturi. Terserah mau nanya. Mau nanya tentang masalah perminyakan, mau masalah hasil ternak, hasil perkebunan. Silakan mau nanya apa aja silakan. Silakan Bang. Kalau harga-harga ATK aku jual pensil buku bisa kau tanya ke aku. Pulpen. Silakan Bang. Kamu nggak tahu kalau ini komal diskusi lintas agama ya? Tanjak na tongko. Terima kasih. Silakan apa yang kau sampaikan Bang? Tadi ngomong. Terima kasih. I love you semuanya. Salam kenal semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Terus apa lagi? Cuma bilang I love you doang. Cuma bilang I love you doang. Yang perlu terima kasih di sini ketahui ya. Zaman sekarang itu sudah tidak musim kata-kata I love you. Zaman sekarang itu musimnya I transfer you. Nah, itu baru musim, ya. I love you sudah basi. I transfer you. Nah, baru itu keren itu. Coba kita sapa ini Mbak Eni, selamat malam. Ini cewek ini. Mbak Eni. Kok bisa masuk? Silakan, Bunda. Bun. Ini sudah masuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kenapa, aja Bun. Turun aja nyimak kok. Cuma nyimak. Oh. Ada permintaan Bun, jadi kita ke sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nyenggol HP pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya Pak dia mimpi kasih permintaan dirinya. Mimpi kali Bunda tadi. Yang kita kasih permintaan kok.
atau suaminya yang pencet disuruh naik, dia nggak sadar. Retno, selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim, Mbak Retno, Oke, ketindis ya, oke ketindis. Mbak Retno, gimana caranya bisa ketindis ya? Itu ya, gimana? Astagfirullahaladzim. Padahal itu baru-baru semua permintaan loh. Subhanallah. Anang, selamat malam, assalamualaikum. Anang, astagfirullahaladzim. Coba ada yang pencet semua negor. kah? Nggak apa-apa. Ya, Anang 7, 8, gimana? Anang 7. Itu 6. Udahlah kau 6, tidurlah sana. Ku udah tidur, salah pencet juga. Subhanallah. Yang saya kadang ini kan tadi itu kembali tadi kan dia bertanya, Musa kok kalau sempurna kenapa kuburan Musa tidak ada di Al-Quran diterangkan? Astagfirullahaladzim. Silsilah pun datanya, dia tidak tahu kalau si Paulus itu nggak jelas siapa. Makanya gue bilang ya teman-teman Karisteng itu jangan cuma tajam mengkritisi Al-Quran. Ayo pelajari di Bibelmu. Kalau ditanya mana si Paulus itu, nggak jelas di Bibel itu siapa dia. Warkop, assalamualaikum. Warkop, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bang, apa yang ingin disampaikan? Ya Muslim saya mau tanya perbedaannya antara Katolik, Protestan sama yang sholat yang ke gereja hari Sabtu itu Advent. Apa bedanya di antara tiga itu? Itu Ji. Silakan, siapa menjelaskan tuh Bang Handi, Pak D, Bang Dewa, silakan. Saya turun Medi. Iya, turun Maki. Ya, Terima kasih. Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Maki dibawa. Ya. Tapi jangan pindah agama. Kita tertarik tidak. Bos. Iya. Oh, nauzubillah min zalik tuh. Siapa mau jelaskan tuh perbedaan-perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ardi, Bang Dewa, nggak ada yang mau jelaskan belum minta perbedaannya. Tunggu dulu jawaban. Ngejelasin, Bunda, orang besti semua. Nantilah. Nunggu penjahat dulu. Ini besti semua di sini. Gini aja, kalau yang tanya Muslim, Bunda Rahma aja yang jelasin. Tapi kalau yang tanya Kristen, biar kami yang jelasin. Gimana? Sepakat? Justru saya suka kalau menjawab tentang Kristen. Baiklah. Kita dasarnya aja kita jawab sedikit ya teman saudara kita tadi. Katolik itu adalah akar dari kekristenan ya Katolik. Tuh awal mulai tuh yang mengkanon Bible itu Katolik ya. Kemudian itulah menyusun konsili konsep ketuhanan yaitu Katolik ya. Kemudian abad 16 tuh baru muncul Protestan. Jadi beda itu ya, mereka Bibelnya itu Protestan 66, Katolik itu 72 ya, insya Allah kalau nggak salah 70 dari beda. Ada yang Deuterokanonika tertolak, ada yang ditolak oleh Protestan tapi dipakai oleh Katolik. Itu perbedaannya, beda Bibel mereka.
Beda gereja mereka, beda liturgi mereka itu Katolik Protestan. Protestan tidak mau disebut Katolik, Katolik pun nggak mau disebut Protestan. Padahal sama-sama menuhankan si Yesus, Yesus ya. Apalagi Advent. Advent itu Protestan, turunan dari Protestan. Tapi dia itu taat menjalankan hukum-hukum Taurat ya, walaupun ya di dalam tertulis di situ jangan membunuh, tapi dia imani pembunuhan yang sadis itu sebagai karya keselamatan. Kan norak juga ya kan mereka kan ya. Dia tidak minum alkohol, tidak makan babi. Padahal apa kata Paulus? Hukum Taurat dibatalkan. Tidak seorang pun yang boleh melakukan hukum-hukum Taurat. Itu kata si Paulus ya. Padahal itu rasulnya toh akan membingungkan. Tiga ini Protestan, Katolik, Advent ini kacau-kacau mereka ya saudara ya. Beda-beda. Padahal Tuhannya sama. Yesus. Apalagi satu ya. Cuma dua ya, cuma tiga ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Tarik nafas dulu. Itu aja ya. Itu aja teman-teman tadi ya. 3 poin aja tuh. Banyak denomnya, puluhan ribu denom itu di seluruh dunia. Kita ke Play. Selamat malam Play. Waalaikumsalam. Oh, ke Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya saya sudah pernah naik di sini, cuman nggak tahu. Kenapa naik lagi bang? Otomatis. Otomatis, silakan. Apa yang disampaikan? Ya, saya cuman mau menjelaskan saja, barangkali kebetulan ada pertanyaan perbedaan Advent, Katolik dan Kristen. Itu sudah bang, kita ringkas saja. Kita mau diskusi di sini sama Oke, Itu ringkasannya, saya Bang. mantan Kristen, sudah mualaf. Wih, masya Allah. Anda sudah capek menuhankan orang berkelamin ya bang ya. Oke, kita ke Bang Abuman. Oh ya, terima kasih banyak bang. Play. Iya, makasih. Barakallah. Iya, orang Makassar kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pada Bang Zuma, Ustadz Sugi dan Bang Ardian, semuanya, Bang Handi, sehat semua ya? Alhamdulillah Pak. Iya, saya ada titipan pertanyaan dari mu'alaf yang baru 2 bulan lebih. Iya. Silakan, apa Pak pertanyaannya? Saya arahkan ke ulama setempat, tapi beliau kelihatannya malu, soalnya ini mengenai pribadinya ya. Jadi begini, mungkin ada dari Bang Zuma atau Ustadz Sugi atau Ustadz Ardiansyah yang bisa menjawab ini. Ini dia waktu muda, dia pernah istilahnya berhubungan badan dengan seorang wanita dan menghasilkan seorang anak, Ustadz. Ya. Sampai sekarang anaknya sudah berumur sekitar 24 tahun dan sudah menikah. Dan anak itu sekarang anaknya perempuan sudah menikah. Anaknya ini masih di agama Kristen. Sedangkan dia ini sudah mu'alaf baru 2 bulan lebih. Beliau mempertanyakan soal istilahnya anak ini, bagaimana pertanggungjawabannya beliau terhadap anak perempuan ini. Kalau bisa dijelaskan Ustaz. Siapa mau jelaskan? Ke Pak De, Gurunda, Bang Mahadewa, Bang Andi, Daeng. Di mana semua itu Bang Ardi, silakan. Beliau berencana ingin menyambung kepada anak ini untuk mau dimu'alafkan juga anaknya ini, ingin istilahnya dekat sama anaknya, dan beliau sekarang udah berusaha istilahnya memberikan nafkah, cuman pengen dekat lagi dan pengen membawa anaknya ini perempuan menjadi mu'alaf gitu, masuk ke Islam. Bang Ardi. Ya, itu udah betul itu Bang. Kalau dia punya keinginan memualafkan anaknya, itu udah betul, memang itu tugas orang tua. Jadi sungguh sangat salah besar ketika orang tuanya sudah jadi Islam tapi membiarkan anaknya itu tetap Kristen. Bukankah di dalam Al-Quran sangat jelas ya dikatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang sudah seperti itu. Dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak anaknya kepada Islam. Ya, tugasnya hanya mengajak, tidak harus sampai dia masuk ya. Karena kalau sampai dia masuk Islam itu kan hubungannya dengan hidayah.
Hidayah itu haknya Allah, kita tidak bisa melampaui itu. Yang penting sampaikan saja terus, jangan putus asa. Gitu Bang. Cuman beliau menanyakan soal ini, apa tentang anak haramnya ini bagaimana Ustaz? Menurut beliau apa? Dia itu waktu berbuat demikian masih kafir kan? Si kafir dan masih muda, dia belum dihapus dosanya Bang. Jangankan hanya dosa berzina, dosa menyekutukan Allah, ya dosa menyekutukan Allah ketika dia masih kafir saja dihapus. Apalagi dia hanya dosa berzina, hilang semuanya Bang. Ya, hilang. Oke, Ya. jadi saya enak menjawabnya Ustaz. Soalnya saya arahkan ke ulama, beliau nggak mau, malu katanya. Ya, ada satu ya yang tidak bisa terhapus setelah dia menjadi Islam. Apa itu? Utang. Ketika dia masih kafir, dia punya utang. Wah, aku mau masuk Islam biar utangku lunas. Oh, enggak bisa. Walaupun Anda sudah bersyahadat, tapi karena Anda punya utang, bayar. Nah, tetapi kalau dosa berzina karena dia belum tahu hukum, ya belum tahu hukum, apalagi ketika dia kafir itu kan dia nggak terkena hukum Islam Bang. Yang terkena hukum Islam itu orang Islam. Kalau orang Islam berzina, hukumannya apa? Dirajam kalau sudah bersuami beristri. Tetapi kalau dia masih sama-sama gadis, sama-sama lajang, dicambuk. Itu orang Islam. Kafir mah bebas. Dia makan babi bebas, dia berzina bebas. Kan begitu, gak kena hukum. Nah, setelah dia mau masuk Islam, maka dosa yang telah lalu hapus semuanya. Kecuali dosa utang. Harus dibayar itu Bang. Iya. Oke, terima kasih. Ini juga saya rekam Bang, biar saya menjelaskan ke beliau juga enak. Ya, jadi saya nggak mengada-ada gitu loh Bang. Iya, betul. Ya, terima kasih pertanyaannya, jawabannya Ustadz Sugi. Semuanya. Iya, sama-sama Bang. Guru di atas ini saya terima kasih telah diizinkan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugi, kita sapa dulu Pak D. Jadi monggo. Ada Ustadz Abdul Halim. Jadi beliau ini beliau adalah seorang ustadz. Beliau mu'alaf dari tahun 2009 kurang lebih. Terus beliau mondok dan sekarang beliau Masya Allah ilmunya luar biasa. Sempat diskusi juga dengan Edis TV. Nah, kebetulan kita sama-sama tahu Edis bukan untuk mencari jawaban, tetapi hanya untuk mengolok-olok. Apapun jawabannya dari Ustadz pasti olok kan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya menawarin beliau untuk gabung di API. Gimana? Mungkin Guru Zuma atau Pak Desuki, silakan. Bang Handi, monggo. Ya, terus terang kita di API ini sangat membutuhkan orang-orang yang berilmu. Ya, sangat membutuhkan orang-orang yang berilmu. Apalagi seperti saya, orang yang masih begitu fakir ilmu, ya, yang masih banyak harus belajar, maka kita sangat membutuhkan ustadz untuk memperingatkan kita, untuk mengkritik kita, ya. Siapa tahu ada penyampaian yang salah, disampaikan saja. Kita sangat membutuhkan orang-orang berilmu, dan kita insya Allah menyambut dengan tangan terbuka. Begitu Bang Ardiansyah. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bukan ustadz. Cuma orang-orang pada manggil saya ustadz, bingung saya ini. Saya nggak pernah mondok. Saya itu hanya punya modal nekat untuk membela agama. Kalau soal ilmu, masya Allah, saya itu nol, nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Cuma modal nekat ustadz. Begitu. Ada orang-orang kayak masya Allah, kayak Bang Zuma, kayak ustadz semua, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Orang yang bantu agama Allah, Allah bantu mereka. Allah kuatkan pokok langkah mereka. Amin ya Allah. Jadi alhamdulillah, saya sebagaimana yang disampaikan tadi Ustadz Ardiansyah, saya sapa juga kepada ustadz-ustadz semua, ayah-ayah semua, bunda-bunda semua. Mudah-mudahan kita semua ini sama-sama menuju pada surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya menjawab dikit, boleh saya tambah Ustaz, yang tentang masalah anak yang lahir sebelum orang tuanya masuk Islam. Tafadhol Ustaz. Ya, karena memang status saya kan juga seperti itu.
Jadi itu pernah pertanyaan yang saya tanya kepada Ustadz, kemudian Ustadz itu menjawab dengan 3 hal. Pertama dengan qawaidul fikih, kullul asyal ibahah, segala sesuatu itu asalnya dibolehkan. Kedua, dalilnya Al-Quran, wala tazaru waziratun wizra ukhra. Kita ini tidak mewarisi atau dosa orang tua kita. Kemudian juga dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu fil fitrah atau bil fitrah, dalam sebuah redaksi hadis yang lain. Setiap anak yang dilahirkan itu pada asalnya mereka fitrah, sehingga anak yang lahir ketika orang tuanya masih belum masuk Islam, ya tetap anak itu tidak dihitung haram. Anaknya itu tetap sebagai anak yang lahir secara fitrah begitu. Alhamdulillah Ustadz semua, Masya Allah, saya sangat-sangat berbangga sekali bisa dinaikkan oleh beliau-beliau ini, Bang Zuma, kemudian Ustadz semua. Dulu Alhamdulillah saya masuk Islam itu di tahun 2009. Banyak hal sekali. Salah satu penyebabnya adalah ketika gempa Padang 2009 30 September jam 5:30 sore itu semua hancur, bahkan di gereja itu semua hancur. Cuma ada satu patung yang tidak hancur, itu patung Yesus. Saya heran, orang semua bangga waktu itu, semua bangga. Patung Yesus tidak hancur, Masya Allah. Kuasa Tuhan. Tapi saya di situ malah bingung. Kalau memang Yesus berkuasa, kok malah patung yang lain kok enggak dibiarkan hancur gitu? Padahal patung Bunda Maria di samping tuh hancur gitu, padahal kan bundanya sendiri gitu. Jadi menjadi pertanyaan yang sangat-sangat membuat saya pusing. Kemudian saya bertanya kepada ibunda tidak bisa menjawab, kakak tidak bisa jawab. Kemudian saya tanya kepada ayah yang kebetulan beliau memang seorang Muslim dari lahirnya, sempat murtad 2 kali tapi kembali lagi ke Islam begitu. Alhamdulillah semenjak saya masuk Islam, singkat cerita masuk Islam, masuk pondok, selesai Quran 30 juz, kemudian Alhamdulillah kita lanjutkan untuk belajar fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sempat juga sedikit tahu tentang bahasa Ibrani. Kemudian saya mendengar sendiri. Setelah masuk Islam itu banyak saya lihat debat Ahmad Dedat, Dr. Zakir Naik. Kemudian kita temui di dalam kitab mereka bahwa di Song of Solomon di pasal ke-5 ayat ke-16 kalau tidak salah, itu berbunyi seperti ini, hikko mamitakim rikullo muhammadim, dan ilakhir sampai akhir dengan bahasa Ibrani. Di situ saya kok merasa bingung ya, padahal kata Allah dalam bahasa Ibrani kan Elahim, ya kan? Elohim itu kan terdiri dari 2 kata, Elah dan Im itu berarti kalau dalam bahasa Inggris kan plural of respect begitu kan, kata untuk penghormatan. Berarti Elahim berarti Tuhanku atau Tuhan kami. Ketika didapati kata Muhammadim, hikko memutakim rikulla Muhammadim, kok diartikan di dalam bahasa Inggris my lovely, kekasihku, itu kan sangat tidak adil. Kok diartikan my lovely, kekasihku, kok tidak diartikan dengan Muhammadim, Muhammadku. Jadi semenjak kita dengar perdebatan dari beliau, itulah semakin yakin saya bahwasanya memang Islam itu adalah agama yang betul-betul luar biasa, dan tidak ada agama yang menuntun seseorang ini baik kehidupan dalam sehari-hari ataupun spiritual mereka kecuali agama Islam. Adanya kalau seandainya saya diizinkan untuk masuk ke dalam grup ustaz-ustaz semua nih, api, saya bangga sekali bisa masuk. Kalau diizinkan. Diizinkan Bang, Masya Allah. Memang kita butuh orang-orang yang paham Islam, juga paham kristologi, itu memang kita sangat membutuhkan sekali. Selamat bergabung di API, Bang Ardi, mohon diurus segala sesuatunya. Itu saja pesan saya. Jazakumullah khair. Ya. Terima kasih Ustaz. Kalau boleh tahu tinggal di mana Bang Abdul? Saya tinggal di Kota Padang, tapi lahir di Kota Padang, sekarang tinggal di Pekanbaru. Nah, tetangga sama saya dong. Oh, Masya Allah. Tinggal di Pekanbaru. Saya di Siak. Oh, di Siak, dekat itu, iya. Ustaz. Nah, Ustaz mana? Saya di Pekanbaru, Panam. Oh, di Panam. Gabung sama Api Rio. Siap. Kebetulan buka pondok pesantren di situ, Ustaz. Kita buka pondok. Subhanallah. Ya, nanti kita Api Rio ada yang ini enggak nyimak di bawah Api Rio?
Nah, ini ada Ustadz kita, Masya Allah. Kalau bisa sowan ke sana ya kan, ke tempatnya Ustadz. Mohon Biar saya direkrut datangi, nih Ustadz. Apirio mana nih? Biar saya yang datangi. Di mana lokasinya biar saya yang datang, Ustaz. Ini Apirio belum punya kantor nih sayangnya nih. Belum punya kantor. Nanti insya Allah saya kalau bisa nomor saya aja dicatat, Ustaz. Oh, siap. Berapa, Ustaz? 08. Udah aman, Pak Dezuki, saya punya nomornya. Gampang. Oh iya. Oh ya, Ustaz. Oh ya Ardiansyah. udah. Nanti saya hubungkan dengan Apirio ya. Iya. Insya Allah. Siap, Ustaz. Saya aslinya orang Minang, Ustaz. Asli orang Minang, Masya Allah. Bapak Iya. orang Padang. Bapak orang Padang, ibu aslinya Medan. Ibu marganya si Tungkir. Saya dapat marga jabatan lah bahasa kitanya. Saya marganya si Jabat. Kalau Medannya. Masya Allah. Pengurus Apirio itu kebanyakan orang Minang semua. Cuma Oh, tinggal di Masya Riau gitu. Hampir semua orang Minang, walaupun ada Bugisnya, ada juga seperti Andi Atifa itu Bugis. Banyak juga, tapi mayoritas lah Minang. Oh, Masya Allah. Insya Allah nanti saya berkunjung nanti ke rumah siapa saya bisa datangi. Insya Allah saya datang, Insya Allah. Iya, Insya Allah. Di situ ada pembesar api juga, petinggi api, Pak Sondia Warman. Beliau pengawas api pusat, sama seperti saya juga pengawas api pusat. Ada namanya Pak Sondia Warman, mantan ketua DPRD Riau 2 kali. Oh, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah, Ustaz, ini kami mau lanjut dulu, Ustaz. Kebetulan kami lagi seminar di Jawa, di Magelang, bahasa Arab di Semarang nih. Baru selesai tadi malam. Sekarang posisi di Jawa. Ya, sekarang lagi di Magelang, mau hadir acara. Tadi malam kita ngisi di bahasa Arab, seminar bahasa Arab di Badelan. Itu sampai kapan di Jawa kira-kira? Mungkin tanggal 8 kita balik ke Jakarta. Jakarta ada diskusi sebentar. Mungkin setelah itu baru kita akan baru Ustaz. Karena tanggal 16 kita kan ada ulang tahun api yang pertama di Bandung tuh. Kalau bisa hadir, Ustaz. Tanggal 16 ya. Insya Allah kalau nanti saat kita saya lihat jadwal, kalau tidak ada janji nanti insya Allah saya datang, insya Allah. Masya Allah ya. Siap, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Ardiansyah, terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Nih, Masya Allah. Malah ketemu orang Pekanbaru, Masya Allah. Semakin kuat insya Allah. Masya Allah. Siap. Ini saya kita sambil nari Kristen ya ini. Siap. Coba kita cari Kristen yang mana nih? Bang Juma udah tidur, Bang Sadri. Erik Widya, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Erik Widya. Nggak ada? Turun. Nggak ada suaranya. Ya, lanjut lagi. Kita cari lagi mana yang Kristen nih. Suhendra. Bujuku Rere ya, coba Rere ini. Rere ini muslim kayaknya, berjilbab ya. Halo Rere, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Rere, sinyalnya merah tuh. Halo Rere. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bawah Bang ya. Iya. Oke. Ya, yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara Kristen yang ingin berdiskusi silakan minta permintaan ya. Coba ini user. Mana nih? Nggak ada naik. Bang, boleh bicara sedikit, Ustaz? Silakan sambil ngisi waktu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya lihat ada orang-orang yang
dari orang-orang Kristen itu yang ngomong pakai bahasa Arab. Saya sampaikan dari sekarang bahasa Arab dia itu sangat-sangat hancur itu. Sangat-sangat hancur. Saya bisa pastikan, namanya Joseph ya. mungkin Joseph. Kemudian ada lagi Christian itu lagi debat sama Bang Christian Zuma Prince itu. Indonesia. Nah, itu saya lihat dia ngomong pakai bahasa Arab, kemudian seakan-akan jago. Saya lihat dari tatanan bahasa itu sangat-sangat hancur sekali. Jadi waktu itu saya berusaha naik untuk mengkoreksi bahasa dia, bahkan siap saya untuk ngomong dari awal sampai akhir ngomong pakai bahasa Arab. Itu sangat-sangat siap. Saya Itu kadang lucu melihat Kiai Murtad itu. Jadi semua teman-teman di sini tahu dia Kiai Murtad Ustaz. Jadi maksudnya bukan Kiai yang murtad, bukan. Tapi nama akunnya dulu, nama akunnya Kiai Murtad. Bukan berarti dia Kiai terus murtad ya, bukan. Oh gitu. Nah, nama akunnya Kiai Murtad. Dia ngakunya Islam. Saya nggak tahu ya apakah dia Syiah beneran atau gimana Ustaz. Yang jelas dia sangat-sangat memusuhi gurunda kami, gurunda Zuma, bahkan teman-teman Muslim semuanya dimusuhi. Bahkan dia membela Kristen gitu. Iya. Guru kita Ustaz Zuma, Masya Allah, luar biasa sekali. Terkenal sekali, Masya Allah. Enak. Kalau nak daging nyaman mesti dewe gorengnya. Yuk kan nggak boleh mondok. Oh ya, malah mingin-mingin uang. Sorry. Agustian, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang. Oh ya, Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim Bang. Apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Bang? Orang Muslim tapi liberal, sekuler. Terus apalagi itu namanya? Sekuler gitu. Ah, itu gimana, Pak? Gimana itu, Bang? Nah, Ustadz Abdul, tafadhol. Apa tadi Bang? Saya kurang jelas, maaf tadi tidak mendengar. Pandangan Ustadz terhadap Muslim liberal dan sekuler. Tafadhol, Ustadz. Kalau dalam masalah akidah, mereka tetap keluar ya. Ya nggak apa-apa, jawab aja Ustadz. Untuk pengertian yang di bawah. Oke, kalau dalam dalam kaidah atau dalam kaidah usul, ya maksudnya akidah, mereka tetap saudara kita. Karena mereka berpegang teguh pada ya namanya kalimataini summa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dia mengucap syahadat, dia kemudian dia melakukan sholat, dia menunaikan zakat, kemudian dan juga melaksanakan rukun Islam. Tapi kadang ada beberapa orang dari kita ini menganggap bahwasanya mereka itu bukan lagi orang Islam karena mereka menganggap Islam Islam mereka bukan lagi seperti Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW, bukan seperti itu. Adapun mereka yang masuk dalam sekte yang seperti itu, mereka tetap saudara kita, tetap seiman karena asasnya mereka kita sama. Namun dalam beberapa pandangan mereka keluar dari itu. Dalam beberapa contoh dalam masalah prinsip-prinsip penyesuaian dengan perkembangan zaman, mereka kan kadang lebih moderasi kan. Kemudian mereka menjadikan Islam itu sebagai identik atau ikut dari kenegaraan mereka, begitu kan? Itu sebenarnya masuk dalam bagian furu', sehingga tidak masalah bagi mereka untuk melakukan itu. Namun ulama kita tetap menyarankan bahwa kita lebih baik menjauhi sikap-sikap mereka. Nah, contohnya mengatakan bahwasanya pakaian seperti sunnah adiyah, sunnah yang melekat seperti jenggot, kan? Jenggot, kemudian ada pakai jubah, kemudian memakai siwak. Orang-orang yang seperti mereka itu kan tidak menggunakannya.
Nah, karena mereka mengatakan bahwasanya andaikan Islam itu turun di Indonesia, maka Islam tidak akan membawa ajaran seperti itu, kan? Kalau mereka berpendapat itu seperti itu, mereka sebenarnya keluar dari furu yang telah diajarkan Rasulullah. Jadi tidak masalah itu sebenarnya. Maksud tidak masalah ini, maksudnya kita tetap menganggapnya sebagai saudara, namun kita meninggalkan tindakan mereka. Itulah kira-kira, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih ya, setuju sekali ya. Cuma bedanya antara Kristen liberal dengan Islam liberal. Kalau Kristen liberal itu ingin mengembalikan lagi ya ke ajaran yang semula. Itu Kristen liberal. Beda dengan Kristen yang fundamental. Awalnya Kristen itu Kristen yang fundamental sekarang seperti Trinitas dan sebagainya, awalnya itu dulu liberal. Ya, merubah ajaran Yesus ya menjadi ajaran Paulus, disinkretiskan dengan ajaran Yunani. Lama kelamaan Kristen yang ini liberal ini jadi Kristen fundamental. Nah, sekarang tumbuh lagi yang namanya Kristen liberal. Nah, Kristen liberal ini yang ingin mengembalikan kepada ajaran Yesus itu. Nah, seperti itu. Makanya orang-orang Kristen liberal itu seperti siapa? Dokter siapa sih, saya lupa itu. Munim Ciri. Oh, itu Islam, bukan yang dari dari Kristen. Allahu Akbar, sampai lupa aku namanya. Ya, intinya dia justru mengkritik Bible. Di sini banyak kesalahan dan sebagainya. Itu Kristen liberal, tujuannya ingin mengembalikan Kristen itu kepada ajaran semula. Nah, beda dengan Islam liberal. Islam liberal itu ingin mengotak-atik ajaran pokok dari ajaran Rasulullah itu, ya, ingin menyamaratakan dengan agama yang lain, apalagi Kristen Islam yang tadi, yang satu lagi tadi itu yang menyamakan semua agama itu. Nah, itu justru menodai, ya, sekuler itu justru mau menodai Islam begitu. Jadi bedanya kalau Kristen liberal itu ingin mengembalikan Kristen kepada ajaran semula, sedangkan Islam liberal ingin menjauhkan umat dari ajaran yang benar dari Rasulullah SAW. Begitu sih menurut pandangan saya. Yang sekuler, nah, sekuler itu menyampur adukkan semua agama benar itu. Masya Allah. Tamam. Bang Juma mana ini, Bang Sadli? Kok nggak ada suaranya? Saudaraku sekalian yang di YouTube, ini kita live-kan tadi di YouTube. Karena sudah tidak ada perdebatan, live di Sugi Reaksi akan saya tutup. Anda kalau masih ingin nyimak bisa pindah ke channel Sugi Kristologi Bible Berjalan. Itu linknya sudah saya sudah saya pin. Tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar Bang ya, saya nutup yang di YouTube dulu. Insya Allah ini akan saya tutup terlebih dahulu yang di Sugi Reaksi. Nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita akan live-kan kembali. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pindah ke Sugi Kristologi Bible Berjalan. Terima kasih. Ya, Bang, silakan Bang Eson. Ada pertanyaan dari saya, Pak D, tentang perkawinan. Ini gini, Pak D, saya punya istri, saya punya orang tua saya meninggal, yang laki, tinggal yang ibu perempuan. Sedangkan istri saya, orang tuanya juga meninggal, yang perempuan tinggal bapaknya gitu. Saya ikut ke rumah mertua, di rumah istri. Ibu saya di rumah ibu sendiri. Dia itu barusan ditinggal bapak. Jadi ibu saya itu sendirian di rumahnya. Jadi ikut saya dibawa ke rumah mertua.
terus satu rumah dengan mertua saya gitu. Kalau seumpama ibu kandung saya kawin dengan mertua saya itu hukumnya gimana, Pak Dek? Nah, ini ada ustadznya yang berhak menjawab. Monggo Ustadz Abdul. Ini yang ahli fikih nih. Monggo Ustadz Abdul. Oke. Kalau masalah itu berarti kita harus pandang dari dua hal. Pertama hukum syariat, ya kan? Tentunya mereka tidak bukanlah mahram. Ya, mereka bukan mahram. Tetapi hal tersebut kalau memang mereka kalau bisa umur beliau berapa, Ustaz? Bang Ibaison? 65, yang ibu saya 60, mertua saya 65. Oke, berarti sudah lewat daripada batasan yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi kadang batasan mahram seseorang itu bukan hanya saja dalam hal contohnya dia tidak punya hubungan, gitu kan? Kalau seandainya mereka berada dalam satu rumah, kemudian tidak timbul potensi fitnah atau masalah dalam keluarga, yaitu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah dalam hukum fikih. Nah, kemudian dalam etika dan adab, prakteknya dalam norma-norma kesopanan, ya tentunya hal itu sangat-sangatlah dibolehkan karena memang birrul walidain termasuk dalam hal birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, begitu Bang. Jadi kalau untuk dalil-dalilnya gitu ada Bang ya? Kalau untuk dalil sendiri yang dalam Al-Quran tidak membahas secara secara detail. Dalam Al-Quran itu kan ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan berbaktilah kamu wawasa wawasal insana biwalidaini ihsana. Nah, secara umum maka aku berikan nasihat kepada kalian semua untuk berbuat baik kepada orang tua, begitu kan? Nah, ulama menjabarkan berbuat baik dalam kepada orang tua ini cabangnya banyak. Salah satunya seperti abang yang apa yang sedang abang lakukan ini. Kalau dalam kaidah fikihnya adalah dororo wala diroro. Asalkan tidak membahayakan dan tidak dibahayakan, ya itu tidak masalah. Tidak membahayakan orang lain dan tidak dibahayakan oleh orang lain, maka insya Allah itu tak apa-apa begitu. Kan status yang dicari ini sekarang yang dijaga adalah perempuannya Bang, ya kan? Nah, ibu abang ya, ibu atau mertua perempuan? Ibu kandung saya. Nah, ibu kandung berarti statusnya itu wala dirara, tidak dibahayakan oleh orang lain. Yang untuk yang laki-lakinya berarti mertua wala la darara, tidak membahayakan. Selagi tidak membahayakan dan selagi tidak dibahayakan karena memang sudah lanjut umur, maka itu tidak masalah. Tapi tetap jangan sekamar, itu maksudnya Bang. Maksudnya itu jangan sampai sekamar juga begitu. Nah, kemudian ada dalil fikih kemudian dalam kaidah fikih dalam kitab Idah. Dalam kitab Idah itu karyanya Syekh Abdus Salam, Sultanul Ulama, yakni rajanya para alim ulama yang kita kenal. Beliau mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kan abang dalam keadaan susah sekarang nih kan. Orang tua suami dari ibu Ustadz sudah tidak ada, kemudian istri dari mertua Ustadz juga sudah tidak ada, kemudian untuk memikirkan tempat pusing, kemudian untuk bagaimana merangkul mereka bagaimana, itu kan dalam keadaan sulit begitu kan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa melahirkan kemudahan. Kemudahan itu bisa didapatkan karena ada uzur-uzur yang melekat kepada orang tua Ustadz abang dan uzur yang melekat kepada mertua abang begitu, sehingga itu tidak masalah Bang. Iya maaf Bang ya, keluar dari topik ke tema gitu dari Komal ini. Masalahnya kan nunggu itu nggak apa-apa Bang, bagus gitu. Bang, itu justru bagus dibikin sinetron. Suamiku adalah kakak tiriku kan gitu nanti. Iya. Kalau gini Pak Di Sugi, kakak tiri dengan adik tiri boleh nggak kawin? Kalau sudah terjadi percampuran antara ayah dan ibu nggak boleh sih. Seingat saya nggak boleh itu. Nggak boleh ya Ustadz ya. Di surah Nisa itu coba dibaca itu. Gini Pak Di, kalau
mertua saya kawin dengan ibu kandung saya, yang jelas istri saya jadi adik tiri saya gitu. Ya itu yang apa kan sudah terjadi di masa lalu. Duluan perkawinan Anda dengan istri Anda. Yang dimaksud tidak boleh itu kalau sudah apa itu apa namanya? Ayah Anda nikah dulu, baru Anda kawin dengan saudara tiri itu yang sepertinya nggak boleh. Coba kita cari dalilnya dulu. Gimana Ustadz? Monggo Ustadz. Betul, kalau dia bawaan itu tidak masalah. Contohnya abang sebagai anak dari ibu kemudian nikah. Bapak itu sudah punya bawaan anak begitu. Bawaan anak itu perempuan. Nah, itu kan yang perempuan itu kan adik tiri begitu kan. Maka itu tidak masalah. Berarti masih dihitung bukan mahram begitu. Maka itu tidak masalah kalau abang nikah dengan apa namanya, dengan wanita tersebut. Karena yang dilarang itu di dalam Al-Quran itu kan di dalam Quran surah An-Nisa itu diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, ibu-ibu kamu, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan dari ibu yang menyusui kamu, ibu-ibu istri kamu, anak-anak kamu yang dalam pemeliharaan kamu, istri-istri kamu yang telah kamu campuri, begitu. Dan tidak termasuk situ anak bawaan dari bapak atau anak bawaan dari ibu. Istilahnya anak bawaan dari pasangan barunya begitu. Jadi tidak masalah begitu. Ya, berarti tidak ada hubungan darah gitu Bang ya? Betul Bang, betul. Iya kan? Betul Bang, tidak ada hubungan darah sama sekali. Kalau seandainya abang punya adik, kalau misal gini Bang, ibu kandung saya kawin dengan mertua saya, yang ibu kandung saya dengan mertua saya nggak ada hubungan darah. Terus mertua saya punya anak perempuan, ibu kandung saya lah, dan saya anaknya ibu saya kawin dengan anaknya mertua saya. Saya dengan istri saya nggak ada hubungan darah walaupun tiri gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong gini loh Pak Ustadz, memang mertua Eson sama itu pacaran mereka? Lalu gimana sih? Satu rumah Pak Bang Dewa. Iya, satu rumah. Terus pacaran nggak mereka? Gini. Iya pacaran. ini beda lagi pembahasannya nih Bang. Ini beda lagi. Ini Bang yang jadi masalah, yang bikin saya tanyakan gara-gara ini gitu. Oh, itu pembahasannya lebih liar lagi tuh Bang. Dari awal kan kita normal-normal saja kan. Ya, kalau saran Dewa sih mendingan nggak usah dinikahin lah, udah. Mendingan nikahin aja sama Pak Ade Sugi kayak udah nggak usah. Ya. Memang nalurinya Bang Mahadewa ini luar biasa memang. Kenapa? Ustadz, bentar saya potong dulu. Bang Dewa, mohon maaf, saya potong dulu bentar. Aku izin turun dulu ya karena ada sesuatu hal yang aku lakukan sebentar dulu ya. Oke, makasih host Pak Desuki, Ustadzku Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewa juga izin pamit ya. Esan, mendingan udah nggak usah inilah, batasin udah, daripada puyeng sendiri ntar ya. Udah gitu aja. Nggak usah dikawinin lah udah. Dan ini Dewa tadi ini udah pada gatal ini Bang Dewa. Kalau nggak mertua sama Dewa aja, kawinin sama Dewa nggak apa-apa lah. Kepalang lewat nih. Orang tadinya mau kawin sama si Ici Gibrik jadi nggak jadi nih, jadi sama mertua. Ini Pak Ustadz ya, mengenai soal tadi yang berbahasa Arab gitu ya. Dewa sendiri pernah yang namanya ditantang sama orang Kristen untuk berbicara bahasa Arab. Loh, kenapa harus pakai bahasa Arab? Saya mengerti bahasa Indonesia saja kita. Enggak, dia soalnya Kristen jago bahasa Arab katanya. Saya nggak ada urusan sama orang Arab, ya. Apa hebatnya dengan dia bisa bahasa Arab? Abu Jahal orang Arab. Dia pintar bahasa Arab, dia jago bahasa Arab, tapi dia mampu secara kafir. Ngapain kita gituin bahasa Arab? Ya kalau misalkan ente mau berbahasa Arab, ya saya menghadirkan juga bahasa Arab.
Iya, Kalau betul, ente mau bahasa Yunani, kami hadirkan orang yang jago Yunani. Kan begitu. Saya paham bahasa Indonesia, dia paham bahasa Indonesia. Saya pernah juga berdiskusi dengan orang Ibrani, berbahasa Ibrani, Pak Ustadz, Pak Abdul. Masya Allah. Pernah. Saya bertanya, dia tidak bisa menjawab. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Karena saya bertanya pakai bahasa Sunda. Jadi dia nggak bisa jawab. Bikin pusing aja bahasa. Udah tahu dia mau pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Ibrani, dia mau pakai bahasa Sunda, ya kan? Selesai sudah, dia nggak bisa jawab. Dewa maki-maki pakai bahasa Sunda. Ayo, nggak bisa jawab kata dia nggak bisa jawab. Udah selesai. Udah ya itu mengenai soal bahasa. Yang kedua soal mertua, jauhin mertua, batasin, bikin tembok. Udah selesai. Nggak usah bikin pusing nih masalah kayak gini. Kalau Dewa punya mertua kayak gitu, Dewa gade itu, beneran, digade sama Dewa itu. Ya gitu ya, Peson ya. Jadi gimana ini Bang? Udah dibilangin batasin pakai tembok, udah. Ya, batasin pakai tembok. Karena Bang Eson dari awal nggak nyebutin ya masalahnya tuh, cuma nyebutin persoalan kesulitan. Pusing ada juga masalah kayak gini. Lo tahu, pala lagi pengen nyari domba ini. Ya udahlah, Dewa izin pamit ya. Dewa mau cari ini dulu, mau cari domba di tempat yang lain. Terima kasih banyak kepada semuanya dan kepada semuanya lah pokoknya. Dewa izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang Abdul, saya izin pamit Bang, turun dulu. Iya Bang, makasih banyak Bang. Nih izin juga kepada ustaz-ustaz semua, boleh saya turun dulu Ustaz? Mau apa? Mau berkumpul sebentar. Oke, tafadhol Tat. Terima kasih ya sudah mampir. Ya. Makasih Ustaz. Insyaallah jumpa nanti di Pekanbaru kita. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Apa nama pondok pesantrennya Ustaz? Darul Arba'in Al-Mukhtarin. Darul Arba'in, insyaallah. Al-Mukhtarin, pondok tahfidzul Quran dan bahasa Arab. Jadi santri kita di situ semuanya 24 jam ngomong bahasa Arab, Bang. Subhanallah, keren. Insyaallah sowan nanti. Siap. Kita datang juga insyaallah. Ustaz, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Sirimba, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Si Sirimba. Udah pada nggak ada ini. Kayaknya apa udah pada tidur nih Bang Sadri. Kalau udah pada tidur kita tutup aja Bang Sadri.